tahun 2025 menentang putusan Mahkamah Konstitusi. Pihaknya menyebut ada kesalahan dalam Perpol tersebut. Kesalahan itu ada pada bagian mengingat dan menimbang, tidak mencantumkan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait polisi aktif dilarang menjabat di kementerian. Jimli mengatakan hilangnya putusan MK dalam bagian mengingat dan menimbang bisa dijadikan celah rakyat untuk mengajukan judicial review Perpol 10/2025 ke MA. Lebih lanjut, ex-ketua MK ini mengatakan Perpol nomor 10 tahun 2025 hanya mencantumkan Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Polri. Dengan demikian, Perpol 10 tahun 2025 merujuk pada undang-undang yang belum terpengaruh putusan MK. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihsan Mahendra bakal melaporkan ke Presiden Prabowo Subianto soal aturan baru Kapolri. Adapun aturan baru Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo soal polisi aktif boleh duduki jabatan sipil dinilai melanggar putusan MK. Sebab dalam putusan MK tertulis bahwa polisi aktif tidak boleh menduduki jabatan sipil. Terkait hal itu, Yusril mengatakan Komisi Percepatan Reformasi Polri akan membahas polemik aturan Kapolri itu. Pernyataan itu disampaikan Yusril pada Rabu 17 Desember. Yusril mengatakan pendapat-pendapat yang beredar di masyarakat terkait aturan tersebut menjadi perhatian dari Komisi Percepatan Reformasi Polri. Ia mengaku belum bisa memberikan pendapatnya pribadi terkait aturan itu karena dibutuhkan koordinasi dengan kementerian lain. Yusril mengatakan apa yang diterbitkan Kapolri sebaiknya dihormati. Meski begitu, Yusril menyebut polemik aturan Kapolri itu bakal tetap dibahas dan diputuskan oleh Presiden Prabowo Subianto. Polemik tersebut akan dirundingkan dengan Presiden untuk memutuskan apakah tetap akan seperti itu atau bisa mengalami perubahan. Hingga saat ini masih menjadi polemik terkait peraturan polisi atau Perpol nomor 10 tahun 2025 tentang polisi aktif duduk di jabatan 17 kementerian atau lembaga. Terkait hal itu, Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimli Asidiki memberikan respons. Ia mengatakan Presiden Prabowo Subianto memiliki wewenang membatalkan Perpol tersebut. Hal itu disampaikan Jimli di kantor Kementerian Sekretariat Negara pada Rabu 17 Desember. Ia mengatakan sejumlah substansi yang diatur dalam Perpol seharusnya tidak ditetapkan melalui aturan internal Polri. Sebaliknya hal itu diatur melalui peraturan pemerintah atau PP. Jimli menjelaskan terdapat banyak undang-undang yang implementasinya saling berkaitan dan membutuhkan harmonisasi lintas lembaga. Satu di antaranya penempatan anggota Polri di berbagai kementerian atau lembaga negara. Jimli menekankan berdasarkan pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan Perpol hanya boleh mengatur administrasi dan tata kelola internal Polri. Ia mengatakan jika materi muatannya sudah mengatur hubungan dengan instansi lain maka dianggap melampaui kewenangannya. Selain itu Jimli menjelaskan pihak yang tidak setuju dengan Perpol tersebut maka bisa melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung atau MA. Pasalnya menurut Jimli sangat mudah untuk mencari kesalahan dari Perpol 10/2025. Hal itu dikarenakan dalam Perpol tersebut tidak ada penyebutan putusan Mahkamah Konstitusi dalam bagian pertimbangannya. Komisi Percepatan Reformasi Polri mengundang dan bertemu dengan akademisi Rocky Gerung. Dalam pertemuan itu mereka membahas percepatan reformasi Polri. Rocky Gerung pun dipuji memiliki pikiran yang out of the box. Pujian itu disampaikan Ketua Komisi Reformasi Polri Jimli Asidiki pada Rabu 17 Desember. Ia mengakui pertemuan dengan Rocky Gerung tidak memakan waktu lama, namun Jimli menyebut dalam pertemuan itu Rocky Gerung memberikan masukan yang dianggap cukup serius. Selain Rocky Gerung, tim Reformasi Polri juga bertemu dengan Komnas HAM, Komnas Anak, Dewan Pers, dan lain-lain. Dalam waktu yang sama, Jimli juga buka suara soal Perpol nomor 10 tahun 2025. Ia berjanji akan memperbaiki Perpol yang sudah diteken Kapolri Jenderal Listio Sigit. Jimli mengatakan keputusan tersebut diambil setelah Komisi Reformasi Polri menggelar rapat pleno pada Jumat 19 Desember. Pasalnya Perpol nomor 10 tahun 2025 sedang menjadi perdebatan publik lantaran dinilai membangkang terhadap putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Mantan anggota Badan Intelijen Negara atau BIN, Kolonel Infanteri Purnawirawan Sri Raja Sajandra turut mengomentari peraturan kepolisian atau Perpol nomor 10 tahun 2025 yang menduga Kapolri Jenderal Listio Sigit tidak berjalan sendiri. Pihaknya meyakini Presiden Prabowo Subianto sudah menyetujui Perpol tersebut.
Hal itu disampaikan Sri Rajasa dalam podcast yang tayang di channel YouTube Abraham Samad Speak Up pada Kamis 18 Desember. Ia menyetujui soal penilaian Perpol nomor 10 tahun 2025 bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Sri Rajasa menyebut Perpol itu tidak bisa dipandang hanya sebagai persoalan administratif. Sebaliknya, peraturan baru yang diteken Kapolri merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap konstitusi. Bahkan ia mengatakan Perpol nomor 10 tahun 2025 bukan sekedar pembangkangan namun pengkhianatan. Kemudian Sri Rajasa menyinggung Presiden dalam polemik Perpol nomor 10 tahun 2025 ini. Ia meyakini Kapolri tidak mungkin menaikkan keputusan strategis tanpa sepengetahuan Presiden. Ia merujuk aturan yang mensyaratkan persetujuan Presiden terhadap kebijakan Kapolri yang berdampak luas dan bernuansa politik. Namun hingga saat ini Presiden belum menunjukkan sikap tegas atas polemik tersebut. Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD mengkritik kebijakan Kapolri Listio Sigit Prabowo soal peraturan Polri atau Perpol nomor 10 tahun 2025. Ia menilai peraturan yang dikeluarkan Kapolri merupakan bentuk pembangkangan terhadap konstitusi. Diketahui Perpol nomor 10 tahun 2025 mengatur tentang anggota kepolisian yang melaksanakan tugas di luar struktur organisasi Polri. Perpol tersebut mengatur penempatan anggota Polri aktif pada jabatan sipil di 17 kementerian dan lembaga pemerintah. Mahfud menegaskan Perpol itu bermasalah secara konstitusional. Hal ini disampaikannya di Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan pada Selasa 16 Desember. Perpol ini dianggap bertabrakan dengan sejumlah regulasi yang lebih tinggi termasuk 2 undang-undang dan putusan MK. Pasalnya, MK sebelumnya telah mengetok aturan yang tak memperbolehkan Polri mengisi jabatan sipil. Oleh karena itu, pengaturan penempatan anggota Polri aktif di jabatan sipil tidak bisa dilakukan melalui peraturan internal kepolisian. Aturan tersebut hanya bisa melalui undang-undang atau bisa melewati Presiden untuk dikeluarkan Perpu. Terkait hal itu, Kapolri membantah anggapan penerbitan Perpol itu sebagai pembangkangan terhadap putusan MK. Pihaknya menegaskan Polri justru menghormati dan menindaklanjuti putusan tersebut. Yang jelas, Polri tentunya menghormati putusan MK. Oleh karena itu, Polri menindaklanjuti dengan melakukan konsultasi terhadap kementerian terkait, terhadap stakeholder terkait sebelum menerbitkan Perpol. Jadi Perpol yang dibuat oleh Polri tentunya dilakukan dalam rangka menghormati dan menindaklanjuti putusan MK. Saya kira itu. Berarti kalau ada polisi aktif yang berada di luar kementerian itu akan dikeluarkan, Pak? Atau gimana? Yang jelas Perpol ini tentunya nanti akan ditingkatkan menjadi PP dan kemudian kemungkinan akan dimasukkan di revisi undang-undang. Terhadap yang sudah berproses, tentunya ini kan tidak berlaku untuk Menteri Hukum yang sudah menyampaikan. Pak Kapolri kalau dinilai Kepolisian Republik Indonesia mengangkangi putusan MK itu gimana, Pak? Gimana? Kepolisian Republik Indonesia dianggap mengangkangi keputusan MK. Nah, biasa saja yang bicara begitu. Tapi yang jelas langkah yang dilakukan oleh kepolisian sudah dikonsultasikan, baik dengan kementerian terkait, baik dengan stakeholder terkait, baik dengan lembaga terkait, sehingga baru disusunlah Perpol. Nah, tanya sama Pak. Pak, berarti untuk sementara masih 17 kementerian itu, Pak, untuk yang polisi aktif benar-benar. Di situ kan klausulnya sudah jelas. Dan tentunya akan dilakukan perbaikan. Di situ kan yang dihapus dalam putusan MK penugasan oleh Kapolri, kemudian frasa yang terkait dengan tugas-tugas kepolisian kan sudah jelas. Untuk itu kemudian itu harus diperjelas limitatifnya seperti apa. Jadi apa yang dilanggar? Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali mengomentari terkait Perpol nomor 10 tahun 2025 yang menduga terbitnya Perpol tersebut lantaran Undang-Undang atau UU nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia akan direvisi.
Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui video yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 15 Desember. Mahfud menilai terbitnya Perpol 10 tahun 2025 menjadi ancang-ancang terkait akan adanya revisi Undang-Undang Polri. Ia mengatakan Perpol tersebut merupakan aturan yang cacat secara hierarki perundang-undangan. Pasalnya ketika akan ada aturan terkait daftar kementerian atau lembaga yang bisa diduduki oleh polisi aktif, maka seharusnya Undang-Undang Polri harus direvisi terlebih dahulu. Mahfud mencontohkan hal tersebut terjadi dalam revisi Undang-Undang TNI yang berujung tertuang daftar 16 kementerian atau lembaga yang bisa dijabat oleh prajurit aktif. Selain itu, Mahfud juga mengatakan bahwa Perpol tersebut telah melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN. Mahfud juga mengomentari pernyataan Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman. Adapun Habibur Rahman menyebut terbitnya Perpol demi memperjelas institusi sipil yang bisa dijabat oleh polisi aktif. Mahfud menilai pandangan itu salah lantaran Perpol tersebut bukan memperjelas, namun justru membatasi tupoksi kepolisian. Mantan anggota Badan Intelijen Negara atau BIN, Kolonel Infanteri Purnawirawan Sri Rajasa Chandra turut mengomentari peraturan kepolisian atau Perpol nomor 10 tahun 2025 yang menduga Kapolri Jenderal Listio Sigit tidak berjalan sendiri. Pihaknya meyakini Presiden Prabowo Subianto sudah menyetujui Perpol tersebut. Hal itu disampaikan Sri Rajasa dalam podcast yang tayang di channel YouTube Abraham Samad Speak Up pada Kamis 18 Desember. Ia menyetujui soal penilaian Perpol nomor 10 tahun 2025 bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Sri Rajasa menyebut Perpol itu tidak bisa dipandang hanya sebagai persoalan administratif. Sebaliknya, peraturan baru yang diteken Kapolri merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap konstitusi. Bahkan ia mengatakan Perpol nomor 10 tahun 2025 bukan sekedar pembangkangan namun pengkhianatan. Kemudian Sri Rajasa menyinggung Presiden dalam polemik Perpol nomor 10 tahun 2025 ini. Ia meyakini Kapolri tidak mungkin menaikkan keputusan strategis tanpa sepengetahuan Presiden. Ia merujuk aturan yang mensyaratkan persetujuan Presiden terhadap kebijakan Kapolri yang berdampak luas dan bernuansa politik. Namun hingga saat ini Presiden belum menunjukkan sikap tegas atas polemik tersebut. Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimli Asidiki turut mengomentari peraturan Polri atau Perpol nomor 10 tahun 2025. Jimli menyebut warga bisa menggugat Perpol 10 tahun 2025 ke Mahkamah Agung atau MA. Bahkan ia mengatakan banyak kesalahan yang bisa didapat dalam Perpol tersebut. Hal itu disampaikan Jimli saat ditemui di kantor Kementerian Sekretariat Negara pada Rabu 17 Desember. Ia menunjuk ada kesalahan dalam Perpol nomor 10 tahun 2025 yang mengatur jabatan polisi aktif di 17 kementerian atau lembaga. Jimli menganggap wajar banyak pihak yang menilai Perpol nomor 10 tahun 2025 menentang putusan Mahkamah Konstitusi. Pihaknya menyebut ada kesalahan dalam Perpol tersebut. Kesalahan itu ada pada bagian mengingat dan menimbang, tidak mencantumkan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait polisi aktif dilarang menjabat di kementerian. Jimli mengatakan hilangnya putusan MK dalam bagian mengingat dan menimbang bisa dijadikan celah rakyat untuk mengajukan judicial review Perpol 10 2025 ke MA. Lebih lanjut, ex-ketua MK ini mengatakan Perpol nomor 10 tahun 2025 hanya mencantumkan Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Polri. Dengan demikian, Perpol 10 tahun 2025 merujuk pada undang-undang yang belum terpengaruh putusan MK. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihsamahendra bakal melaporkan ke Presiden Prabowo Subianto soal aturan baru Kapolri. Adapun aturan baru Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo soal polisi aktif boleh duduki jabatan sipil dinilai melanggar putusan MK. Sebab dalam putusan MK tertulis bahwa polisi aktif tidak boleh menduduki jabatan sipil. Terkait hal itu, Yusril mengatakan Komisi Percepatan Reformasi Polri akan membahas polemik aturan Kapolri itu. Pernyataan itu disampaikan Yusril pada Rabu 17 Desember. Yusril mengatakan pendapat-pendapat yang beredar di masyarakat terkait aturan tersebut menjadi perhatian dari Komisi Percepatan Reformasi Polri. Ia mengaku belum bisa memberikan pendapatnya pribadi terkait aturan itu karena dibutuhkan koordinasi dengan kementerian lain. Yusril mengatakan apa yang diterbitkan
Kapolri sebaiknya dihormati. Meski begitu, Yusril menyebut polemik aturan Kapolri itu bakal tetap dibahas dan diputuskan oleh Presiden Prabowo Subianto. Polemik tersebut akan dirundingkan dengan Presiden untuk memutuskan apakah tetap akan seperti itu atau bisa mengalami perubahan. Hingga saat ini masih menjadi polemik terkait peraturan polisi atau Perpol nomor 10 tahun 2025 tentang polisi aktif duduk di jabatan 17 kementerian atau lembaga. Terkait hal itu, Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimli Asidiki, memberikan respons. Ia mengatakan Presiden Prabowo Subianto memiliki wewenang membatalkan Perpol tersebut. Hal itu disampaikan Jimli di kantor Kementerian Sekretariat Negara pada Rabu 17 Desember. Ia mengatakan sejumlah substansi yang diatur dalam Perpol seharusnya tidak ditetapkan melalui aturan internal Polri. Sebaliknya hal itu diatur melalui peraturan pemerintah atau PP. Jimli menjelaskan terdapat banyak undang-undang yang implementasinya saling berkaitan dan membutuhkan harmonisasi lintas lembaga. Satu di antaranya penempatan anggota Polri di berbagai kementerian atau lembaga negara. Jimli menekankan berdasarkan pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan Perpol hanya boleh mengatur administrasi dan tata kelola internal Polri. Ia mengatakan jika materi muatannya sudah mengatur hubungan dengan instansi lain maka dianggap melampaui kewenangannya. Selain itu Jimli menjelaskan pihak yang tidak setuju dengan Perpol tersebut maka bisa melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung atau MA. Pasalnya menurut Jimli sangat mudah untuk mencari kesalahan dari Perpol 10 2025. Hal itu dikarenakan dalam Perpol tersebut tidak ada penyebutan putusan Mahkamah Konstitusi dalam bagian pertimbangannya. Komisi Percepatan Reformasi Polri mengundang dan bertemu dengan akademisi Rocky Gerung. Dalam pertemuan itu mereka membahas percepatan reformasi Polri. Rocky Gerung pun dipuji memiliki pikiran yang out of the box. Pujian itu disampaikan Ketua Komisi Reformasi Polri Jimli Asidiki pada Rabu 17 Desember. Ia mengakui pertemuan dengan Rocky Gerung tidak memakan waktu lama, namun Jimli menyebut dalam pertemuan itu Rocky Gerung memberikan masukan yang dianggap cukup serius. Selain Rocky Gerung, tim Reformasi Polri juga bertemu dengan Komnas HAM, Komnas Anak, Dewan Pers, dan lain-lain. Dalam waktu yang sama, Jimli juga buka suara soal Perpol nomor 10 tahun 2025. Ia berjanji akan memperbaiki Perpol yang sudah diteken Kapolri Jenderal Listio Sigit. Jimli mengatakan keputusan tersebut diambil setelah Komisi Reformasi Polri menggelar rapat pleno pada Jumat 19 Desember. Pasalnya Perpol nomor 10 tahun 2025 sedang menjadi perdebatan publik lantaran dinilai membangkang terhadap putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Mantan anggota Badan Intelijen Negara atau BIN, Kolonel Infanteri Purnawirawan Sri Rajasa Chandra turut mengomentari peraturan kepolisian atau Perpol nomor 10 tahun 2025. Ia menduga Kapolri Jenderal Listio Sigit tidak berjalan sendiri. Pihaknya meyakini Presiden Prabowo Subianto sudah menyetujui Perpol tersebut. Hal itu disampaikan Sri Rajasa dalam podcast yang tayang di channel YouTube Abraham Samad Speak Up pada Kamis 18 Desember. Ia menyetujui soal penilaian Perpol nomor 10 tahun 2025 bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Sri Rajasa menyebut Perpol itu tidak bisa dipandang hanya sebagai persoalan administratif. Sebaliknya peraturan baru yang diteken Kapolri merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap konstitusi. Bahkan ia mengatakan Perpol nomor 10 tahun 2025 bukan sekedar pembangkangan namun pengkhianatan. Kemudian Sri Rajasa menyinggung Presiden dalam polemik Perpol nomor 10 tahun 2025 ini. Ia meyakini Kapolri tidak mungkin menaikkan keputusan strategis tanpa sepengetahuan Presiden. Ia merujuk aturan yang mensyaratkan persetujuan Presiden terhadap kebijakan Kapolri yang berdampak luas dan bernuansa politik. Namun hingga saat ini Presiden belum menunjukkan sikap tegas atas polemik tersebut. Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD mengkritik kebijakan Kapolri Listio Sigit Prabowo soal peraturan Polri atau Perpol nomor 10 tahun 2025. Ia menilai peraturan yang dikeluarkan Kapolri merupakan bentuk pembangkangan terhadap konstitusi. Diketahui Perpol nomor 10 tahun 2025 mengatur tentang anggota kepolisian yang melaksanakan tugas di luar struktur organisasi Polri. Perpol tersebut mengatur penempatan anggota Polri aktif pada jabatan sipil di 17 kementerian dan lembaga pemerintah. Mahfud menegaskan Perpol itu bermasalah secara konstitusional. Hal ini disampaikannya di Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan pada Selasa 16 Desember. Perpol ini dianggap bertabrakan dengan sejumlah regulasi yang lebih tinggi termasuk 2 undang-undang dan putusan MK. Pasalnya, MK sebelumnya telah mengetok aturan yang tak memperbolehkan Polri mengisi jabatan sipil.
Oleh karena itu, pengaturan penempatan anggota Polri aktif di jabatan sipil tidak bisa dilakukan melalui peraturan internal kepolisian. Aturan tersebut hanya bisa melalui undang-undang atau bisa melewati presiden untuk dikeluarkan Perpu. Terkait hal itu, Kapolri membantah anggapan penerbitan Perpol itu sebagai pembangkangan terhadap putusan MK. Pihaknya menegaskan Polri justru menghormati dan menindaklanjuti putusan tersebut. Yang jelas, Polri tentunya menghormati putusan MK. Oleh karena itu, Polri menindaklanjuti dengan melakukan konsultasi terhadap kementerian terkait, terhadap stakeholder terkait, sebelum menerbitkan Perpol. Jadi Perpol yang dibuat oleh Polri tentunya dilakukan dalam rangka menghormati dan menindaklanjuti putusan MK. Saya kira itu. Berarti kalau ada polisi aktif yang berada di luar 17 kementerian itu akan dikeluarkan Pak? Atau gimana? Yang jelas Perpol ini tentunya nanti akan ditingkatkan menjadi PP dan kemudian kemungkinan akan dimasukkan di revisi undang-undang. Terhadap yang sudah berproses, tentunya ini kan tidak berlaku surut. Menteri Hukum yang sudah menyampaikan itu. Pak Kapolri kalau dinilai Kepolisian Republik Indonesia mengangkangi putusan MK itu gimana Pak? Gimana? Kepolisian Republik Indonesia dianggap mengangkangi keputusan MK. Nah, biasa saja yang bicara begitu. Tapi yang jelas langkah yang dilakukan oleh kepolisian sudah dikonsultasikan, baik dengan kementerian terkait, baik dengan stakeholder terkait, baik dengan lembaga terkait, sehingga baru disusunlah Perpol tersebut. Nah, tanya sama Pak. Pak, berarti untuk sementara masih 17 kementerian itu Pak, untuk yang polisi aktif benar-benar. Di situ kan klausulnya sudah jelas. Dan tentunya akan dilakukan perbaikan. Di situ kan yang dihapus dalam putusan MK penugasan oleh Kapolri, kemudian frase yang terkait dengan tugas-tugas kepolisian kan sudah jelas. Untuk itu kemudian itu harus diperjelas limitatifnya seperti apa. Jadi apa yang dilanggar? Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali mengomentari terkait Perpol nomor 10 tahun 2025 yang menduga terbitnya Perpol tersebut lantaran Undang-Undang atau UU nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia akan direvisi. Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui video yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 15 Desember. Mahfud menilai terbitnya Perpol 10 tahun 2025 menjadi ancang-ancang terkait akan adanya revisi Undang-Undang Polri. Ia mengatakan Perpol tersebut merupakan aturan yang cacat secara hierarki perundang-undangan. Pasalnya ketika akan ada aturan terkait daftar kementerian atau lembaga yang bisa diduduki oleh polisi aktif, maka seharusnya Undang-Undang Polri harus direvisi terlebih dahulu. Mahfud mencontohkan hal tersebut terjadi dalam revisi Undang-Undang TNI yang berujung tertuang daftar 16 kementerian atau lembaga yang bisa dijabat oleh prajurit aktif. Selain itu, Mahfud juga mengatakan bahwa Perpol tersebut telah melanggar Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara atau ASN. Mahfud juga mengomentari pernyataan Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman. Adapun Habibur Rahman menyebut terbitnya Perpol demi memperjelas institusi sipil yang bisa dijabat oleh polisi aktif. Mahfud menilai pandangan itu salah lantaran Perpol tersebut bukan memperjelas, namun justru membatasi tupoksi kepolisian. Mantan anggota Badan Intelijen Negara atau BIN, Kolonel Infanteri Purnawirawan Sri Rajasa Chandra turut mengomentari peraturan kepolisian atau Perpol nomor 10 tahun 2025 yang menduga Kapolri Jenderal Listio Sigit tidak berjalan sendiri. Pihaknya meyakini Presiden Prabowo Subianto sudah menyetujui Perpol tersebut. Hal itu disampaikan Sri Rajasa dalam podcast yang tayang di channel YouTube Abraham Samad Speak Up pada Kamis 18 Desember. Ia menyetujui soal penilaian Perpol nomor 10 tahun 2025 bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Sri Rajasa menyebut Perpol itu tidak bisa dipandang hanya sebagai persoalan administratif. Sebaliknya, peraturan baru yang diteken Kapolri merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap konstitusi. Bahkan ia mengatakan Perpol nomor 10 tahun 2025 bukan sekedar pembangkangan namun pengkhianatan. Kemudian Sri Rajasa menyinggung Presiden dalam polemik Perpol nomor 10 tahun 2025 ini. Ia meyakini Kapolri tidak mungkin menaikkan keputusan strategis tanpa sepengetahuan Presiden. Ia merujuk aturan yang mensyaratkan persetujuan Presiden terhadap kebijakan Kapolri yang berdampak luas dan bernuansa politik. Namun hingga saat ini Presiden belum menunjukkan sikap tegas atas polemik tersebut.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimli Asidiki turut mengomentari peraturan Polri atau Perpol nomor 10 tahun 2025. Jimli menyebut warga bisa menggugat Perpol 10 tahun 2025 ke Mahkamah Agung atau MA. Bahkan ia mengatakan banyak kesalahan yang bisa didapat dalam Perpol tersebut. Hal itu disampaikan Jimli saat ditemui di kantor Kementerian Sekretariat Negara pada Rabu 17 Desember. Ia menunjuk ada kesalahan dalam Perpol nomor 10 tahun 2025 yang mengatur jabatan polisi aktif di 17 kementerian atau lembaga. Jimli menganggap wajar banyak pihak yang menilai Perpol nomor 10 tahun 2025 menentang putusan Mahkamah Konstitusi. Pihaknya menyebut ada kesalahan dalam Perpol tersebut. Kesalahan itu ada pada bagian mengingat dan menimbang, tidak mencantumkan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait polisi aktif dilarang menjabat di kementerian. Jimli mengatakan nihilnya putusan MK dalam bagian mengingat dan menimbang bisa dijadikan celah rakyat untuk mengajukan judicial review Perpol 10 2025 ke MA. Lebih lanjut, ex-ketua MK ini mengatakan Perpol nomor 10 tahun 2025 hanya mencantumkan Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Polri. Dengan demikian, Perpol 10 tahun 2025 merujuk pada undang-undang yang belum terpengaruh putusan MK. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihsamahendra bakal melaporkan ke Presiden Prabowo Subianto soal aturan baru Kapolri. Adapun aturan baru Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo soal polisi aktif boleh duduki jabatan sipil dinilai melanggar putusan MK. Sebab dalam putusan MK tertulis bahwa polisi aktif tidak boleh menduduki jabatan sipil. Terkait hal itu, Yusril mengatakan Komisi Percepatan Reformasi Polri akan membahas polemik aturan Kapolri itu. Pernyataan itu disampaikan Yusril pada Rabu 17 Desember. Yusril mengatakan pendapat-pendapat yang beredar di masyarakat terkait aturan tersebut menjadi perhatian dari Komisi Percepatan Reformasi Polri. Ia mengaku belum bisa memberikan pendapatnya pribadi terkait aturan itu karena dibutuhkan koordinasi dengan kementerian lain. Yusril mengatakan apa yang diterbitkan Kapolri sebaiknya dihormati. Meski begitu, Yusril menyebut polemik aturan Kapolri itu bakal tetap dibahas dan diputuskan oleh Presiden Prabowo Subianto. Polemik tersebut akan dirundingkan dengan Presiden untuk memutuskan apakah tetap akan seperti itu atau bisa mengalami perubahan. Hingga saat ini masih menjadi polemik terkait peraturan polisi atau Perpol nomor 10 tahun 2025 tentang polisi aktif duduk di jabatan 17 kementerian atau lembaga. Terkait hal itu, Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimli Asidiki, memberikan respons. Ia mengatakan Presiden Prabowo Subianto memiliki wewenang membatalkan Perpol tersebut. Hal itu disampaikan Jimli di kantor Kementerian Sekretariat Negara pada Rabu 17 Desember. Ia mengatakan sejumlah substansi yang diatur dalam Perpol seharusnya tidak ditetapkan melalui aturan internal Polri. Sebaliknya hal itu diatur melalui peraturan pemerintah atau PP. Jimli menjelaskan terdapat banyak undang-undang yang implementasinya saling berkaitan dan membutuhkan harmonisasi lintas lembaga. Satu di antaranya penempatan anggota Polri di berbagai kementerian atau lembaga negara. Jimli menekankan berdasarkan pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan Perpol hanya boleh mengatur administrasi dan tata kelola internal Polri. Ia mengatakan jika materi muatannya sudah mengatur hubungan dengan instansi lain maka dianggap melampaui kewenangannya. Selain itu Jimli menjelaskan pihak yang tidak setuju dengan Perpol tersebut maka bisa melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung atau MA. Pasalnya menurut Jimli sangat mudah untuk mencari kesalahan dari Perpol 10 2025. Hal itu dikarenakan dalam Perpol tersebut tidak ada penyebutan putusan Mahkamah Konstitusi dalam bagian pertimbangannya. Komisi Percepatan Reformasi Polri mengundang dan bertemu dengan akademisi Rocky Gerung. Dalam pertemuan itu mereka membahas percepatan reformasi Polri. Rocky Gerung pun dipuji memiliki pikiran yang out of the box. Pujian itu disampaikan Ketua Komisi Reformasi Polri Jimli Asidiki pada Rabu 17 Desember. Ia mengakui pertemuan dengan Rocky Gerung tidak memakan waktu lama, namun Jimli menyebut dalam pertemuan itu Rocky Gerung memberikan masukan yang dianggap cukup serius. Selain Rocky Gerung, tim Reformasi Polri juga bertemu dengan Komnas HAM, Komnas Anak, Dewan Pers, dan lain-lain. Dalam waktu yang sama, Jimli juga buka suara soal Perpol nomor 10 tahun 2025. Ia berjanji akan memperbaiki Perpol yang sudah diteken Kapolri Jenderal Listio Sigit. Jimli mengatakan keputusan tersebut diambil setelah Komisi Reformasi Polri menggelar rapat pleno pada Jumat 19 Desember. Pasalnya Perpol nomor 10 tahun 2025 sedang menjadi perdebatan publik lantaran dinilai membangkang terhadap putusan Mahkamah Konstitusi
Konstitusi atau MK. Mantan anggota Badan Intelijen Negara atau BIN, Kolonel Infanteri Purnawirawan Sri Rajasa Chandra turut mengomentari peraturan kepolisian atau Perpol nomor 10 tahun 2025 yang menduga Kapolri Jenderal Listio Sigit tidak berjalan sendiri. Pihaknya meyakini Presiden Prabowo Subianto sudah menyetujui Perpol tersebut. Hal itu disampaikan Sri Rajasa dalam podcast yang tayang di channel YouTube Abraham Samad Speak Up pada Kamis 18 Desember. Ia menyetujui soal penilaian Perpol nomor 10 tahun 2025 bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Sri Rajasa menyebut Perpol itu tidak bisa dipandang hanya sebagai persoalan administratif. Sebaliknya, peraturan baru yang diteken Kapolri merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap konstitusi. Bahkan ia mengatakan Perpol nomor 10 tahun 2025 bukan sekedar pembangkangan namun pengkhianatan. Kemudian Sri Rajasa menyinggung Presiden dalam polemik Perpol nomor 10 tahun 2025 ini. Ia meyakini Kapolri tidak mungkin menaikkan keputusan strategis tanpa sepengetahuan Presiden. Ia merujuk aturan yang mensyaratkan persetujuan Presiden terhadap kebijakan Kapolri yang berdampak luas dan bernuansa politik. Namun hingga saat ini Presiden belum menunjukkan sikap tegas atas polemik tersebut. Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD mengkritik kebijakan Kapolri Listio Sigit Prabowo soal peraturan Polri atau Perpol nomor 10 tahun 2025. Ia menilai peraturan yang dikeluarkan Kapolri merupakan bentuk pembangkangan terhadap konstitusi. Diketahui Perpol nomor 10 tahun 2025 mengatur tentang anggota kepolisian yang melaksanakan tugas di luar struktur organisasi Polri. Perpol tersebut mengatur penempatan anggota Polri aktif pada jabatan sipil di 17 kementerian dan lembaga pemerintah. Mahfud menegaskan Perpol itu bermasalah secara konstitusional. Hal ini disampaikannya di Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan pada Selasa 16 Desember. Perpol ini dianggap bertabrakan dengan sejumlah regulasi yang lebih tinggi termasuk 2 undang-undang dan putusan MK. Pasalnya, MK sebelumnya telah mengetok aturan yang tak memperbolehkan Polri mengisi jabatan sipil. Oleh karena itu, pengaturan penempatan anggota Polri aktif di jabatan sipil tidak bisa dilakukan melalui peraturan internal kepolisian. Aturan tersebut hanya bisa melalui undang-undang atau bisa melewati Presiden untuk dikeluarkan Perpu. Terkait hal itu, Kapolri membantah anggapan penerbitan Perpol itu sebagai pembangkangan terhadap putusan MK. Pihaknya menegaskan Polri justru menghormati dan menindaklanjuti putusan tersebut. Yang jelas, Polri tentunya menghormati putusan MK. Oleh karena itu, Polri menindaklanjuti dengan melakukan konsultasi terhadap kementerian terkait, terhadap stakeholder terkait, sebelum menerbitkan Perpol. Jadi, Perpol yang dibuat oleh Polri tentunya dilakukan dalam rangka menghormati dan menindaklanjuti putusan MK. Saya kira itu. Berarti kalau ada polisi aktif yang berada di luar 17 kementerian itu akan dikeluarkan, Pak? Atau gimana? Yang jelas Perpol ini tentunya nanti akan ditingkatkan menjadi PP dan kemudian kemungkinan akan dimasukkan di revisi undang-undang. Terhadap yang sudah berproses, tentunya ini kan tidak berlaku surut Menteri Hukum yang sudah menyampaikan. Pak Kapolri kalau dinilai Kepolisian Republik Indonesia mengangkangi putusan MK itu gimana, Pak? Gimana? Kepolisian Republik Indonesia dianggap mengangkangi keputusan MK. Nah, biasa saja yang bicara begitu. Tapi yang jelas langkah yang dilakukan oleh kepolisian sudah dikonsultasikan, baik dengan kementerian terkait, baik dengan stakeholder terkait, baik dengan lembaga terkait, sehingga baru disusunlah Perpol. Nah, tanya sama Pak. Pak, berarti untuk sebenarnya masuk 17 kementerian itu, Pak, untuk yang polisi aktif benar-benar. Di situ kan klausulnya sudah jelas. Dan tentunya akan dilakukan perbaikan. Di situ kan yang dihapus dalam putusan MK penugasan oleh Kapolri, kemudian frase yang terkait dengan tugas-tugas kepolisian kan sudah jelas. Untuk itu kemudian itu harus diperjelas limitatifnya seperti apa. Jadi apa yang dilanggar? Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali mengomentari terkait Perpol nomor 10 tahun 2025 yang menduga terbitnya Perpol tersebut lantaran Undang-Undang atau UU nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia akan direvisi.
Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui video yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 15 Desember. Mahfud menilai terbitnya Perpol 10 tahun 2025 menjadi ancang-ancang terkait akan adanya revisi Undang-Undang Polri. Ia mengatakan Perpol tersebut merupakan aturan yang cacat secara hierarki perundang-undangan. Pasalnya ketika akan ada aturan terkait daftar kementerian atau lembaga yang bisa diduduki oleh polisi aktif, maka seharusnya Undang-Undang Polri harus direvisi terlebih dahulu. Mahfud mencontohkan hal tersebut terjadi dalam revisi Undang-Undang TNI yang berujung tertuang daftar 16 kementerian atau lembaga yang bisa dijabat oleh prajurit aktif. Selain itu, Mahfud juga mengatakan bahwa Perpol tersebut telah melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN. Mahfud juga mengomentari pernyataan Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman. Adapun Habibur Rahman menyebut terbitnya Perpol demi memperjelas institusi sipil yang bisa dijabat oleh polisi aktif. Mahfud menilai pandangan itu salah lantaran Perpol tersebut bukan memperjelas, namun justru membatasi tupoksi kepolisian. Mantan anggota Badan Intelijen Negara atau BIN, Kolonel Infanteri Purnawirawan Sri Rajasa Chandra turut mengomentari peraturan kepolisian atau Perpol nomor 10 tahun 2025 yang menduga Kapolri Jenderal Listio Sigit tidak berjalan sendiri. Pihaknya meyakini Presiden Prabowo Subianto sudah menyetujui Perpol tersebut. Hal itu disampaikan Sri Rajasa dalam podcast yang tayang di channel YouTube Abraham Samad Speak Up pada Kamis 18 Desember. Ia menyetujui soal penilaian Perpol nomor 10 tahun 2025 bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Sri Rajasa menyebut Perpol itu tidak bisa dipandang hanya sebagai persoalan administratif. Sebaliknya, peraturan baru yang diteken Kapolri merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap konstitusi. Bahkan ia mengatakan Perpol nomor 10 tahun 2025 bukan sekedar pembangkangan namun pengkhianatan. Kemudian Sri Rajasa menyinggung Presiden dalam polemik Perpol nomor 10 tahun 2025 ini. Ia meyakini Kapolri tidak mungkin menaikkan keputusan strategis tanpa sepengetahuan Presiden. Ia merujuk aturan yang mensyaratkan persetujuan Presiden terhadap kebijakan Kapolri yang berdampak luas dan bernuansa politik. Namun hingga saat ini Presiden belum menunjukkan sikap tegas atas polemik tersebut. Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimli Asidiki turut mengomentari peraturan Polri atau Perpol nomor 10 tahun 2025. Jimli menyebut warga bisa menggugat Perpol 10 tahun 2025 ke Mahkamah Agung atau MA. Bahkan ia mengatakan banyak kesalahan yang bisa didapat dalam Perpol tersebut. Hal itu disampaikan Jimli saat ditemui di kantor Kementerian Sekretariat Negara pada Rabu 17 Desember. Ia menunjuk ada kesalahan dalam Perpol nomor 10 tahun 2025 yang mengatur jabatan polisi aktif di 17 kementerian atau lembaga. Jimli menganggap wajar banyak pihak yang menilai Perpol nomor 10 tahun 2025 menentang putusan Mahkamah Konstitusi. Pihaknya menyebut ada kesalahan dalam Perpol tersebut. Kesalahan itu ada pada bagian mengingat dan menimbang, tidak mencantumkan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait polisi aktif dilarang menjabat di kementerian. Jimli mengatakan nihilnya putusan MK dalam bagian mengingat dan menimbang bisa dijadikan celah rakyat untuk mengajukan judicial review Perpol 10 2025 ke MA. Lebih lanjut, ex-ketua MK ini mengatakan Perpol nomor 10 tahun 2025 hanya mencantumkan Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Polri. Dengan demikian, Perpol 10 tahun 2025 merujuk pada undang-undang yang belum terpengaruh putusan MK. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihsamahendra bakal melaporkan ke Presiden Prabowo Subianto soal aturan baru Kapolri. Adapun aturan baru Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo soal polisi aktif boleh duduki jabatan sipil dinilai melanggar putusan MK. Sebab dalam putusan MK tertulis bahwa polisi aktif tidak boleh menduduki jabatan sipil. Terkait hal itu, Yusril mengatakan Komisi Percepatan Reformasi Polri akan membahas polemik aturan Kapolri itu. Pernyataan itu disampaikan Yusril pada Rabu 17 Desember. Yusril mengatakan pendapat-pendapat yang beredar di masyarakat terkait aturan tersebut menjadi perhatian dari Komisi Percepatan Reformasi Polri. Ia mengaku belum bisa memberikan pendapatnya pribadi terkait aturan itu karena dibutuhkan koordinasi dengan kementerian lain. Yusril mengatakan apa yang diterbitkan
Kapolri sebaiknya dihormati. Meski begitu, Yusril menyebut polemik aturan Kapolri itu bakal tetap dibahas dan diputuskan oleh Presiden Prabowo Subianto. Polemik tersebut akan dirundingkan dengan Presiden untuk memutuskan apakah tetap akan seperti itu atau bisa mengalami perubahan. Hingga saat ini masih menjadi polemik terkait peraturan polisi atau Perpol nomor 10 tahun 2025 tentang polisi aktif duduk di jabatan 17 kementerian atau lembaga. Terkait hal itu, Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimli Asidiki, memberikan respons. Ia mengatakan Presiden Prabowo Subianto memiliki wewenang membatalkan Perpol tersebut. Hal itu disampaikan Jimli di kantor Kementerian Sekretariat Negara pada Rabu 17 Desember. Ia mengatakan sejumlah substansi yang diatur dalam Perpol seharusnya tidak ditetapkan melalui aturan internal Polri. Sebaliknya hal itu diatur melalui peraturan pemerintah atau PP. Jimli menjelaskan terdapat banyak undang-undang yang implementasinya saling berkaitan dan membutuhkan harmonisasi lintas lembaga. Satu di antaranya penempatan anggota Polri di berbagai kementerian atau lembaga negara. Jimli menekankan berdasarkan pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan Perpol hanya boleh mengatur administrasi dan tata kelola internal Polri. Ia mengatakan jika materi muatannya sudah mengatur hubungan dengan instansi lain maka dianggap melampaui kewenangannya. Selain itu Jimli menjelaskan pihak yang tidak setuju dengan Perpol tersebut maka bisa melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung atau MA. Pasalnya menurut Jimli sangat mudah untuk mencari kesalahan dari Perpol 10 2025. Hal itu dikarenakan dalam Perpol tersebut tidak ada penyebutan putusan Mahkamah Konstitusi dalam bagian pertimbangannya. Komisi Percepatan Reformasi Polri mengundang dan bertemu dengan akademisi Rocky Gerung. Dalam pertemuan itu mereka membahas percepatan reformasi Polri. Rocky Gerung pun dipuji memiliki pikiran yang out of the box. Pujian itu disampaikan Ketua Komisi Reformasi Polri Jimli Asidiki pada Rabu 17 Desember. Ia mengakui pertemuan dengan Rocky Gerung tidak memakan waktu lama, namun Jimli menyebut dalam pertemuan itu Rocky Gerung memberikan masukan yang dianggap cukup serius. Selain Rocky Gerung, tim Reformasi Polri juga bertemu dengan Komnas HAM, Komnas Anak, Dewan Pers, dan lain-lain. Dalam waktu yang sama, Jimli juga buka suara soal Perpol nomor 10 tahun 2025. Ia berjanji akan memperbaiki Perpol yang sudah diteken Kapolri Jenderal Listio Sigit. Jimli mengatakan keputusan tersebut diambil setelah Komisi Reformasi Polri menggelar rapat pleno pada Jumat 19 Desember. Pasalnya Perpol nomor 10 tahun 2025 sedang menjadi perdebatan publik lantaran dinilai membangkang terhadap putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Mantan anggota Badan Intelijen Negara atau BIN, Kolonel Infanteri Purnawirawan Sri Rajasa Chandra turut mengomentari peraturan kepolisian atau Perpol nomor 10 tahun 2025 yang menduga Kapolri Jenderal Listio Sigit tidak berjalan sendiri. Pihaknya meyakini Presiden Prabowo Subianto sudah menyetujui Perpol tersebut. Hal itu disampaikan Sri Rajasa dalam podcast yang tayang di channel YouTube Abraham Samad Speak Up pada Kamis 18 Desember. Ia menyetujui soal penilaian Perpol nomor 10 tahun 2025 bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Sri Rajasa menyebut Perpol itu tidak bisa dipandang hanya sebagai persoalan administratif. Sebaliknya peraturan baru yang diteken Kapolri merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap konstitusi. Bahkan ia mengatakan Perpol nomor 10 tahun 2025 bukan sekedar pembangkangan namun pengkhianatan. Kemudian Sri Rajasa menyinggung Presiden dalam polemik Perpol nomor 10 tahun 2025 ini. Ia meyakini Kapolri tidak mungkin menaikkan keputusan strategis tanpa sepengetahuan Presiden. Ia merujuk aturan yang mensyaratkan persetujuan Presiden terhadap kebijakan Kapolri yang berdampak luas dan bernuansa politik. Namun hingga saat ini Presiden belum menunjukkan sikap tegas atas polemik tersebut. Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD mengkritik kebijakan Kapolri Listio Sigit Prabowo soal peraturan Polri atau Perpol nomor 10 tahun 2025. Ia menilai peraturan yang dikeluarkan Kapolri merupakan bentuk pembangkangan terhadap konstitusi. Diketahui Perpol nomor 10 tahun 2025 mengatur tentang anggota kepolisian yang melaksanakan tugas di luar struktur organisasi Polri. Perpol tersebut mengatur penempatan anggota Polri aktif pada jabatan sipil di 17 kementerian dan lembaga pemerintah. Mahfud menegaskan Perpol itu bermasalah secara konstitusional. Hal ini disampaikannya di Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan pada Selasa 16 Desember. Perpol ini dianggap bertabrakan dengan sejumlah regulasi yang lebih tinggi termasuk 2 undang-undang dan putusan MK. Pasalnya, MK sebelumnya telah mengetok aturan yang tak memperbolehkan Polri mengisi jabatan sipil.
Oleh karena itu, pengaturan penempatan anggota Polri aktif di jabatan sipil tidak bisa dilakukan melalui peraturan internal kepolisian. Aturan tersebut hanya bisa melalui undang-undang atau bisa melewati presiden untuk dikeluarkan Perpu. Terkait hal itu, Kapolri membantah anggapan penerbitan Perpol itu sebagai pembangkangan terhadap putusan MK. Pihaknya menegaskan Polri justru menghormati dan menindaklanjuti putusan tersebut. Yang jelas, Polri tentunya menghormati putusan MK. Oleh karena itu, Polri menindaklanjuti dengan melakukan konsultasi terhadap kementerian terkait, terhadap stakeholder terkait, sebelum menerbitkan Perpol. Jadi Perpol yang dibuat oleh Polri tentunya dilakukan dalam rangka menghormati dan menindaklanjuti putusan MK. Saya kira itu. Berarti kalau ada polisi aktif yang berada di luar 17 kementerian itu akan dikeluarkan Pak? Atau gimana? Yang jelas Perpol ini tentunya nanti akan ditingkatkan menjadi PP dan kemudian kemungkinan akan dimasukkan di revisi undang-undang. Terhadap yang sudah berproses, tentunya ini kan tidak berlaku surut Menteri Hukum yang sudah menyampaikan. Pak Kapolri kalau dinilai Kepolisian Republik Indonesia mengangkangi putusan MK itu gimana Pak? Gimana? Kepolisian Republik Indonesia dianggap mengangkangi keputusan MK. Nah, biasa aja yang bicara begitu. Tapi yang jelas langkah yang dilakukan oleh kepolisian sudah dikonsultasikan, baik dengan kementerian terkait, baik dengan stakeholder terkait, baik dengan lembaga terkait, sehingga baru disusunlah Perpol. Nah, tanya sama Pak Mahfud. Pak, berarti untuk sementara masih 17 kementerian itu Pak, untuk yang polisi aktif benar-benar. Di situ kan klausanya sudah jelas. Dan tentunya akan dilakukan perbaikan. Di situ kan yang dihapus dalam putusan MK penugasan oleh Kapolri, kemudian frase yang terkait dengan tugas-tugas kepolisian kan sudah jelas. Untuk itu kemudian itu harus diperjelas limitatifnya seperti apa. Jadi apa yang dilanggar? Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali mengomentari terkait Perpol nomor 10 tahun 2025 yang menduga terbitnya Perpol tersebut lantaran Undang-Undang atau UU nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia akan direvisi. Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui video yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 15 Desember. Mahfud menilai terbitnya Perpol 10 tahun 2025 menjadi ancang-ancang terkait akan adanya revisi Undang-Undang Polri. Ia mengatakan Perpol tersebut merupakan aturan yang cacat secara hierarki perundang-undangan. Pasalnya ketika akan ada aturan terkait daftar kementerian atau lembaga yang bisa diduduki oleh polisi aktif, maka seharusnya Undang-Undang Polri harus direvisi terlebih dahulu. Mahfud mencontohkan hal tersebut terjadi dalam revisi Undang-Undang TNI yang berujung tertuang daftar 16 kementerian atau lembaga yang bisa dijabat oleh prajurit aktif. Selain itu, Mahfud juga mengatakan bahwa Perpol tersebut telah melanggar Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara atau ASN. Mahfud juga mengomentari pernyataan Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman. Adapun Habibur Rahman menyebut terbitnya Perpol demi memperjelas institusi sipil yang bisa dijabat oleh polisi aktif. Mahfud menilai pandangan itu salah lantaran Perpol tersebut bukan memperjelas, namun justru membatasi tupoksi kepolisian. Mantan anggota Badan Intelijen Negara atau BIN, Kolonel Infanteri Purnawirawan Sri Raja Chandra turut mengomentari peraturan kepolisian atau Perpol nomor 10 tahun 2025 yang menduga Kapolri Jenderal Listio Sigit tidak berjalan sendiri. Pihaknya meyakini Presiden Prabowo Subianto sudah menyetujui Perpol tersebut. Hal itu disampaikan Sri Rajasa dalam podcast yang tayang di channel YouTube Abraham Samad Speak Up pada Kamis 18 Desember. Ia menyetujui soal penilaian Perpol nomor 10 tahun 2025 bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Sri Rajasa menyebut Perpol itu tidak bisa dipandang hanya sebagai persoalan administratif. Sebaliknya, peraturan baru yang diteken Kapolri merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap konstitusi. Bahkan ia mengatakan Perpol nomor 10 tahun 2025 bukan sekedar pembangkangan namun pengkhianatan. Kemudian Sri Rajasa menyinggung Presiden dalam polemik Perpol nomor 10 tahun 2025 ini. Ia meyakini Kapolri tidak mungkin menaikkan keputusan strategis tanpa sepengetahuan Presiden. Ia merujuk aturan yang mensyaratkan persetujuan Presiden terhadap kebijakan Kapolri yang berdampak luas dan bernuansa politik. Namun hingga saat ini Presiden belum menunjukkan sikap tegas atas polemik tersebut.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimli Asidiki turut mengomentari peraturan Polri atau Perpol nomor 10 tahun 2025. Jimli menyebut warga bisa menggugat Perpol 10 tahun 2025 ke Mahkamah Agung atau MA. Bahkan ia mengatakan banyak kesalahan yang bisa didapat dalam Perpol tersebut. Hal itu disampaikan Jimli saat ditemui di kantor Kementerian Sekretariat Negara pada Rabu 17 Desember. Ia menunjuk ada kesalahan dalam Perpol nomor 10 tahun 2025 yang mengatur jabatan polisi aktif di 17 kementerian atau lembaga. Jimli menganggap wajar banyak pihak yang menilai Perpol nomor 10 tahun 2025 menentang putusan Mahkamah Konstitusi. Pihaknya menyebut ada kesalahan dalam Perpol tersebut. Kesalahan itu ada pada bagian mengingat dan menimbang, tidak mencantumkan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait polisi aktif dilarang menjabat di kementerian. Jimli mengatakan nihilnya putusan MK dalam bagian mengingat dan menimbang bisa dijadikan celah rakyat untuk mengajukan judicial review Perpol 10 2025 ke MA. Lebih lanjut, ex-ketua MK ini mengatakan Perpol nomor 10 tahun 2025 hanya mencantumkan Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Polri. Dengan demikian, Perpol 10 tahun 2025 merujuk pada undang-undang yang belum terpengaruh putusan MK. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihsamahendra bakal melaporkan ke Presiden Prabowo Subianto soal aturan baru Kapolri. Adapun aturan baru Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo soal polisi aktif boleh duduki jabatan sipil dinilai melanggar putusan MK. Sebab dalam putusan MK tertulis bahwa polisi aktif tidak boleh menduduki jabatan sipil. Terkait hal itu, Yusril mengatakan Komisi Percepatan Reformasi Polri akan membahas polemik aturan Kapolri itu. Pernyataan itu disampaikan Yusril pada Rabu 17 Desember. Yusril mengatakan pendapat-pendapat yang beredar di masyarakat terkait aturan tersebut menjadi perhatian dari Komisi Percepatan Reformasi Polri. Ia mengaku belum bisa memberikan pendapatnya pribadi terkait aturan itu karena dibutuhkan koordinasi dengan kementerian lain. Yusril mengatakan apa yang diterbitkan Kapolri sebaiknya dihormati. Meski begitu, Yusril menyebut polemik aturan Kapolri itu bakal tetap dibahas dan diputuskan oleh Presiden Prabowo Subianto. Polemik tersebut akan dirundingkan dengan Presiden untuk memutuskan apakah tetap akan seperti itu atau bisa mengalami perubahan. Hingga saat ini masih menjadi polemik terkait peraturan polisi atau Perpol nomor 10 tahun 2025 tentang polisi aktif duduk di jabatan 17 kementerian atau lembaga. Terkait hal itu, Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimli Asidiki, memberikan respons. Ia mengatakan Presiden Prabowo Subianto memiliki wewenang membatalkan Perpol tersebut. Hal itu disampaikan Jimli di kantor Kementerian Sekretariat Negara pada Rabu 17 Desember. Ia mengatakan sejumlah substansi yang diatur dalam Perpol seharusnya tidak ditetapkan melalui aturan internal Polri. Sebaliknya hal itu diatur melalui peraturan pemerintah atau PP. Jimli menjelaskan terdapat banyak undang-undang yang implementasinya saling berkaitan dan membutuhkan harmonisasi lintas lembaga. Satu di antaranya penempatan anggota Polri di berbagai kementerian atau lembaga negara. Jimli menekankan berdasarkan pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan Perpol hanya boleh mengatur administrasi dan tata kelola internal Polri. Ia mengatakan jika materi muatannya sudah mengatur hubungan dengan instansi lain maka dianggap melampaui kewenangannya. Selain itu Jimli menjelaskan pihak yang tidak setuju dengan Perpol tersebut maka bisa melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung atau MA. Pasalnya menurut Jimli sangat mudah untuk mencari kesalahan dari Perpol 10 2025. Hal itu dikarenakan dalam Perpol tersebut tidak ada penyebutan putusan Mahkamah Konstitusi dalam bagian pertimbangannya. Komisi Percepatan Reformasi Polri mengundang dan bertemu dengan akademisi Rocky Gerung. Dalam pertemuan itu mereka membahas percepatan reformasi Polri. Rocky Gerung pun dipuji memiliki pikiran yang out of the box. Pujian itu disampaikan Ketua Komisi Reformasi Polri Jimli Asidiki pada Rabu 17 Desember. Ia mengakui pertemuan dengan Rocky Gerung tidak memakan waktu lama, namun Jimli menyebut dalam pertemuan itu Rocky Gerung memberikan masukan yang dianggap cukup serius. Selain Rocky Gerung, tim Reformasi Polri juga bertemu dengan Komnas HAM, Komnas Anak, Dewan Pers, dan lain-lain. Dalam waktu yang sama, Jimli juga buka suara soal Perpol nomor 10 tahun 2025. Ia berjanji akan memperbaiki Perpol yang sudah diteken Kapolri Jenderal Listio Sigit. Jimli mengatakan keputusan tersebut diambil setelah Komisi Reformasi Polri menggelar rapat pleno pada Jumat 19 Desember. Pasalnya Perpol nomor 10 tahun 2025 sedang menjadi perdebatan publik lantaran dinilai membangkang terhadap putusan Mahkamah Konstitusi
Konstitusi atau MK. Mantan anggota Badan Intelijen Negara atau BIN, Kolonel Infanteri Purnawirawan Sri Rajasa Chandra turut mengomentari peraturan kepolisian atau Perpol nomor 10 tahun 2025 yang menduga Kapolri Jenderal Listio Sigit tidak berjalan sendiri. Pihaknya meyakini Presiden Prabowo Subianto sudah menyetujui Perpol tersebut. Hal itu disampaikan Sri Rajasa dalam podcast yang tayang di channel YouTube Abraham Samad Speak Up pada Kamis 18 Desember. Ia menyetujui soal penilaian Perpol nomor 10 tahun 2025 bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Sri Rajasa menyebut Perpol itu tidak bisa dipandang hanya sebagai persoalan administratif. Sebaliknya, peraturan baru yang diteken Kapolri merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap konstitusi. Bahkan ia mengatakan Perpol nomor 10 tahun 2025 bukan sekedar pembangkangan namun pengkhianatan. Kemudian Sri Rajasa menyinggung Presiden dalam polemik Perpol nomor 10 tahun 2025 ini. Ia meyakini Kapolri tidak mungkin menaikkan keputusan strategis tanpa sepengetahuan Presiden. Ia merujuk aturan yang mensyaratkan persetujuan Presiden terhadap kebijakan Kapolri yang berdampak luas dan bernuansa politik. Namun hingga saat ini Presiden belum menunjukkan sikap tegas atas polemik tersebut. Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD mengkritik kebijakan Kapolri Listio Sigit Prabowo soal peraturan Polri atau Perpol nomor 10 tahun 2025. Ia menilai peraturan yang dikeluarkan Kapolri merupakan bentuk pembangkangan terhadap konstitusi. Diketahui Perpol nomor 10 tahun 2025 mengatur tentang anggota kepolisian yang melaksanakan tugas di luar struktur organisasi Polri. Perpol tersebut mengatur penempatan anggota Polri aktif pada jabatan sipil di 17 kementerian dan lembaga pemerintah. Mahfud menegaskan Perpol itu bermasalah secara konstitusional. Hal ini disampaikannya di Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan pada Selasa 16 Desember. Perpol ini dianggap bertabrakan dengan sejumlah regulasi yang lebih tinggi termasuk 2 undang-undang dan putusan MK. Pasalnya, MK sebelumnya telah mengetok aturan yang tak memperbolehkan Polri mengisi jabatan sipil. Oleh karena itu, pengaturan penempatan anggota Polri aktif di jabatan sipil tidak bisa dilakukan melalui peraturan internal kepolisian. Aturan tersebut hanya bisa melalui undang-undang atau bisa melewati Presiden untuk dikeluarkan Perpu. Terkait hal itu, Kapolri membantah anggapan penerbitan Perpol itu sebagai pembangkangan terhadap putusan MK. Pihaknya menegaskan Polri justru menghormati dan menindaklanjuti putusan tersebut. Yang jelas, Polri tentunya menghormati putusan MK. Oleh karena itu, Polri menindaklanjuti dengan melakukan konsultasi terhadap kementerian terkait, terhadap stakeholder terkait sebelum menerbitkan Perpol. Jadi Perpol yang dibuat oleh Polri tentunya dilakukan dalam rangka menghormati dan menindaklanjuti putusan MK. Saya kira itu. Berarti kalau ada polisi aktif yang berada di luar 17 kementerian itu akan dikeluarkan, Pak? Atau gimana? Yang jelas Perpol ini tentunya nanti akan ditingkatkan menjadi PP dan kemudian kemungkinan akan dimasukkan di revisi undang-undang. Terhadap yang sudah berproses, tentunya ini kan tidak berlaku surut. Menteri Hukum yang sudah menyampaikan. Pak Kapolri kalau dinilai Kepolisian Republik Indonesia mengangkangi putusan MK itu gimana, Pak? Gimana? Kepolisian Republik Indonesia dianggap mengangkangi keputusan MK. Nah, biasa aja yang bicara begitu. Tapi yang jelas langkah yang dilakukan oleh kepolisian sudah dikonsultasikan, baik dengan kementerian terkait, baik dengan stakeholder terkait, baik dengan lembaga terkait, sehingga baru disusunlah Perpol. Nah, tanya sama Pak Ahmad. Pak, berarti untuk sementara masih 17 kementerian itu, Pak, untuk yang polisi aktif benar-benar. Di situ kan klausulnya sudah jelas. Dan tentunya akan dilakukan perbaikan. Di situ kan yang dihapus dalam putusan MK penugasan oleh Kapolri, frasi, kemudian frasa yang terkait dengan tugas-tugas kepolisian kan sudah jelas. Untuk itu, kemudian itu harus diperjelas limitatifnya seperti apa. Jadi apa yang dilanggar? Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali mengomentari terkait Perpol nomor 10 tahun 2025 yang menduga terbitnya Perpol tersebut lantaran Undang-Undang atau UU nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia akan direvisi.
Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui video yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 15 Desember. Mahfud menilai terbitnya Perpol 10 tahun 2025 menjadi ancang-ancang terkait akan adanya revisi Undang-Undang Polri. Ia mengatakan Perpol tersebut merupakan aturan yang cacat secara hierarki perundang-undangan. Pasalnya ketika akan ada aturan terkait daftar kementerian atau lembaga yang bisa diduduki oleh polisi aktif, maka seharusnya Undang-Undang Polri harus direvisi terlebih dahulu. Mahfud mencontohkan hal tersebut terjadi dalam revisi Undang-Undang TNI yang berujung tertuang daftar 16 kementerian atau lembaga yang bisa dijabat oleh prajurit aktif. Selain itu, Mahfud juga mengatakan bahwa Perpol tersebut telah melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN. Mahfud juga mengomentari pernyataan Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman. Adapun Habibur Rahman menyebut terbitnya Perpol demi memperjelas institusi sipil yang bisa dijabat oleh polisi aktif. Mahfud menilai pandangan itu salah lantaran Perpol tersebut bukan memperjelas, namun justru membatasi tupoksi kepolisian. Mantan anggota Badan Intelijen Negara atau BIN, Kolonel Infanteri Purnawirawan Sri Raja Sajandra turut mengomentari peraturan kepolisian atau Perpol nomor 10 tahun 2025 yang menduga Kapolri Jenderal Listio Sigit tidak berjalan sendiri. Pihaknya meyakini Presiden Prabowo Subianto sudah menyetujui Perpol tersebut. Hal itu disampaikan Sri Rajasa dalam podcast yang tayang di channel YouTube Abraham Samad Speak Up pada Kamis 18 Desember. Ia menyetujui soal penilaian Perpol nomor 10 tahun 2025 bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Sri Rajasa menyebut Perpol itu tidak bisa dipandang hanya sebagai persoalan administratif. Sebaliknya, peraturan baru yang diteken Kapolri merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap konstitusi. Bahkan ia mengatakan Perpol nomor 10 tahun 2025 bukan sekedar pembangkangan namun pengkhianatan. Kemudian Sri Rajasa menyinggung Presiden dalam polemik Perpol nomor 10 tahun 2025 ini. Ia meyakini Kapolri tidak mungkin menaikkan keputusan strategis tanpa sepengetahuan Presiden. Ia merujuk aturan yang mensyaratkan persetujuan Presiden terhadap kebijakan Kapolri yang berdampak luas dan bernuansa politik. Namun hingga saat ini Presiden belum menunjukkan sikap tegas atas polemik tersebut. Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimli Asidiki turut mengomentari peraturan Polri atau Perpol nomor 10 tahun 2025. Jimli menyebut warga bisa menggugat Perpol 10 tahun 2025 ke Mahkamah Agung atau MA. Bahkan ia mengatakan banyak kesalahan yang bisa didapat dalam Perpol tersebut. Hal itu disampaikan Jimli saat ditemui di kantor Kementerian Sekretariat Negara pada Rabu 17 Desember. Ia menunjuk ada kesalahan dalam Perpol nomor 10 tahun 2025 yang mengatur jabatan polisi aktif di 17 kementerian atau lembaga. Jimli menganggap wajar banyak pihak yang menilai Perpol nomor 10 tahun 2025 menentang putusan Mahkamah Konstitusi. Pihaknya menyebut ada kesalahan dalam Perpol tersebut. Kesalahan itu ada pada bagian mengingat dan menimbang, tidak mencantumkan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait polisi aktif dilarang menjabat di kementerian. Jimli mengatakan nihilnya putusan MK dalam bagian mengingat dan menimbang bisa dijadikan celah rakyat untuk mengajukan judicial review Perpol 10 2025 ke MA. Lebih lanjut, ex-ketua MK ini mengatakan Perpol nomor 10 tahun 2025 hanya mencantumkan Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Polri. Dengan demikian, Perpol 10 tahun 2025 merujuk pada undang-undang yang belum terpengaruh putusan MK. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihsamahendra bakal melaporkan ke Presiden Prabowo Subianto soal aturan baru Kapolri. Adapun aturan baru Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo soal polisi aktif boleh duduki jabatan sipil dinilai melanggar putusan MK. Sebab dalam putusan MK tertulis bahwa polisi aktif tidak boleh menduduki jabatan sipil. Terkait hal itu, Yusril mengatakan Komisi Percepatan Reformasi Polri akan membahas polemik aturan Kapolri itu. Pernyataan itu disampaikan Yusril pada Rabu 17 Desember. Yusril mengatakan pendapat-pendapat yang beredar di masyarakat terkait aturan tersebut menjadi perhatian dari Komisi Percepatan Reformasi Polri. Ia mengaku belum bisa memberikan pendapatnya pribadi terkait aturan itu karena dibutuhkan koordinasi dengan kementerian lain. Yusril mengatakan apa yang diterbitkan
aturan Kapolri sebaiknya dihormati. Meski begitu, Yusril menyebut polemik aturan Kapolri itu bakal tetap dibahas dan diputuskan oleh Presiden Prabowo Subianto. Polemik tersebut akan dirundingkan dengan Presiden untuk memutuskan apakah tetap akan seperti itu atau bisa mengalami perubahan. Hingga saat ini masih menjadi polemik terkait peraturan polisi atau Perpol nomor 10 tahun 2025 tentang polisi aktif duduk di jabatan 17 kementerian atau lembaga. Terkait hal itu, Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimli Asidiki, memberikan respons. Ia mengatakan Presiden Prabowo Subianto memiliki wewenang membatalkan Perpol tersebut. Hal itu disampaikan Jimli di kantor Kementerian Sekretariat Negara pada Rabu 17 Desember. Ia mengatakan sejumlah substansi yang diatur dalam Perpol seharusnya tidak ditetapkan melalui aturan internal Polri. Sebaliknya hal itu diatur melalui peraturan pemerintah atau PP. Jimli menjelaskan terdapat banyak undang-undang yang implementasinya saling berkaitan dan membutuhkan harmonisasi lintas lembaga. Satu di antaranya penempatan anggota Polri di berbagai kementerian atau lembaga negara. Jimli menekankan berdasarkan pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan Perpol hanya boleh mengatur administrasi dan tata kelola internal Polri. Ia mengatakan jika materi muatannya sudah mengatur hubungan dengan instansi lain maka dianggap melampaui kewenangannya. Selain itu Jimli menjelaskan pihak yang tidak setuju dengan Perpol tersebut maka bisa melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung atau MA. Pasalnya menurut Jimli sangat mudah untuk mencari kesalahan dari Perpol 10 2025. Hal itu dikarenakan dalam Perpol tersebut tidak ada penyebutan putusan Mahkamah Konstitusi dalam bagian pertimbangannya. Komisi Percepatan Reformasi Polri mengundang dan bertemu dengan akademisi Rocky Gerung. Dalam pertemuan itu mereka membahas percepatan reformasi Polri. Rocky Gerung pun dipuji memiliki pikiran yang out of the box. Pujian itu disampaikan Ketua Komisi Reformasi Polri Jimli Asidiki pada Rabu 17 Desember. Ia mengakui pertemuan dengan Rocky Gerung tidak memakan waktu lama, namun Jimli menyebut dalam pertemuan itu Rocky Gerung memberikan masukan yang dianggap cukup serius. Selain Rocky Gerung, tim Reformasi Polri juga bertemu dengan Komnas HAM, Komnas Anak, Dewan Pers, dan lain-lain. Dalam waktu yang sama, Jimli juga buka suara soal Perpol nomor 10 tahun 2025. Ia berjanji akan memperbaiki Perpol yang sudah diteken Kapolri Jenderal Listio Sigit. Jimli mengatakan keputusan tersebut diambil setelah Komisi Reformasi Polri menggelar rapat pleno pada Jumat 19 Desember. Pasalnya Perpol nomor 10 tahun 2025 sedang menjadi perdebatan publik lantaran dinilai membangkang terhadap putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Mantan anggota Badan Intelijen Negara atau BIN, Kolonel Infanteri Purnawirawan Sri Rajasa Chandra turut mengomentari peraturan kepolisian atau Perpol nomor 10 tahun 2025. Ia menduga Kapolri Jenderal Listio Sigit tidak berjalan sendiri. Pihaknya meyakini Presiden Prabowo Subianto sudah menyetujui Perpol tersebut. Hal itu disampaikan Sri Rajasa dalam podcast yang tayang di channel YouTube Abraham Samad Speak Up pada Kamis 18 Desember. Ia menyetujui soal penilaian Perpol nomor 10 tahun 2025 bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Sri Rajasa menyebut Perpol itu tidak bisa dipandang hanya sebagai persoalan administratif. Sebaliknya peraturan baru yang diteken Kapolri merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap konstitusi. Bahkan ia mengatakan Perpol nomor 10 tahun 2025 bukan sekedar pembangkangan namun pengkhianatan. Kemudian Sri Rajasa menyinggung Presiden dalam polemik Perpol nomor 10 tahun 2025 ini. Ia meyakini Kapolri tidak mungkin menaikkan keputusan strategis tanpa sepengetahuan Presiden. Ia merujuk aturan yang mensyaratkan persetujuan Presiden terhadap kebijakan Kapolri yang berdampak luas dan bernuansa politik. Namun hingga saat ini Presiden belum menunjukkan sikap tegas atas polemik tersebut. Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD mengkritik kebijakan Kapolri Listio Sigit Prabowo soal peraturan Polri atau Perpol nomor 10 tahun 2025. Ia menilai peraturan yang dikeluarkan Kapolri merupakan bentuk pembangkangan terhadap konstitusi. Diketahui Perpol nomor 10 tahun 2025 mengatur tentang anggota kepolisian yang melaksanakan tugas di luar struktur organisasi Polri. Perpol tersebut mengatur penempatan anggota Polri aktif pada jabatan sipil di 17 kementerian dan lembaga pemerintah. Mahfud menegaskan Perpol itu bermasalah secara konstitusional. Hal ini disampaikannya di Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan pada Selasa 16 Desember. Perpol ini dianggap bertabrakan dengan sejumlah regulasi yang lebih tinggi termasuk 2 undang-undang dan putusan MK. Pasalnya, MK sebelumnya telah mengetok aturan yang tak memperbolehkan Polri mengisi jabatan sipil.
Oleh karena itu, pengaturan penempatan anggota Polri aktif di jabatan sipil tidak bisa dilakukan melalui peraturan internal kepolisian. Aturan tersebut hanya bisa melalui undang-undang atau bisa melewati presiden untuk dikeluarkan Perpu. Terkait hal itu, Kapolri membantah anggapan penerbitan Perpol itu sebagai pembangkangan terhadap putusan MK. Pihaknya menegaskan Polri justru menghormati dan menindaklanjuti putusan tersebut. Yang jelas, Polri tentunya menghormati putusan MK. Oleh karena itu, Polri menindaklanjuti dengan melakukan konsultasi terhadap kementerian terkait, terhadap stakeholder terkait, sebelum menerbitkan Perpol. Jadi Perpol yang dibuat oleh Polri tentunya dilakukan dalam rangka menghormati dan menindaklanjuti putusan MK. Saya kira itu. Berarti kalau ada polisi aktif yang berada di luar tugas kementerian itu akan dikeluarkan Pak? Atau gimana? Yang jelas Perpol ini tentunya nanti akan ditingkatkan menjadi PP dan kemudian kemungkinan akan dimasukkan di revisi undang-undang. Terhadap yang sudah berproses, tentunya ini kan tidak berlaku sudut Menteri Hukum yang sudah menyampaikan. Pak Kapolri kalau dinilai Kepolisian Republik Indonesia mengangkangi putusan MK itu gimana Pak? Gimana? Kepolisian Republik Indonesia dianggap mengangkangi keputusan MK. Nah, biasa saja yang bicara begitu. Tapi yang jelas langkah yang dilakukan oleh kepolisian sudah dikonsultasikan, baik dengan kementerian terkait, baik dengan stakeholder terkait, baik dengan lembaga terkait, sehingga baru disusunlah Perpol. Nah, tanya sama Pak Mahfud. Pak, berarti untuk sebenarnya masih 17 kementerian itu Pak, untuk yang polisi aktif benar-benar. Di situ kan klausanya sudah jelas. Dan tentunya akan dilakukan perbaikan. Di situ kan yang dihapus dalam putusan MK penugasan oleh Kapolri, kemudian frase yang terkait dengan tugas-tugas kepolisian kan sudah jelas. Untuk itu kemudian itu harus diperjelas limitatifnya seperti apa. Jadi apa yang dilanggar? Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali mengomentari terkait Perpol nomor 10 tahun 2025 yang menduga terbitnya Perpol tersebut lantaran Undang-Undang atau UU nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia akan direvisi. Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui video yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 15 Desember. Mahfud menilai terbitnya Perpol 10 tahun 2025 menjadi ancang-ancang terkait akan adanya revisi Undang-Undang Polri. Ia mengatakan Perpol tersebut merupakan aturan yang cacat secara hierarki perundang-undangan. Pasalnya ketika akan ada aturan terkait daftar kementerian atau lembaga yang bisa diduduki oleh polisi aktif, maka seharusnya Undang-Undang Polri harus direvisi terlebih dahulu. Mahfud mencontohkan hal tersebut terjadi dalam revisi Undang-Undang TNI yang berujung tertuang daftar 16 kementerian atau lembaga yang bisa dijabat oleh prajurit aktif. Selain itu, Mahfud juga mengatakan bahwa Perpol tersebut telah melanggar Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara atau ASN. Mahfud juga mengomentari pernyataan Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman. Adapun Habibur Rahman menyebut terbitnya Perpol demi memperjelas institusi sipil yang bisa dijabat oleh polisi aktif. Mahfud menilai pandangan itu salah lantaran Perpol tersebut bukan memperjelas, namun justru membatasi tupoksi kepolisian. Mantan anggota Badan Intelijen Negara atau BIN, Kolonel Infanteri Purnawirawan Sri Rajasa Chandra turut mengomentari peraturan kepolisian atau Perpol nomor 10 tahun 2025 yang menduga Kapolri Jenderal Listio Sigit tidak berjalan sendiri. Pihaknya meyakini Presiden Prabowo Subianto sudah menyetujui Perpol tersebut. Hal itu disampaikan Sri Rajasa dalam podcast yang tayang di channel YouTube Abraham Samad Speak Up pada Kamis 18 Desember. Ia menyetujui soal penilaian Perpol nomor 10 tahun 2025 bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Sri Rajasa menyebut Perpol itu tidak bisa dipandang hanya sebagai persoalan administratif. Sebaliknya, peraturan baru yang diteken Kapolri merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap konstitusi. Bahkan ia mengatakan Perpol nomor 10 tahun 2025 bukan sekedar pembangkangan namun pengkhianatan. Kemudian Sri Rajasa menyinggung Presiden dalam polemik Perpol nomor 10 tahun 2025 ini. Ia meyakini Kapolri tidak mungkin menaikkan keputusan strategis tanpa sepengetahuan Presiden. Ia merujuk aturan yang mensyaratkan persetujuan Presiden terhadap kebijakan Kapolri yang berdampak luas dan bernuansa politik. Namun hingga saat ini Presiden belum menunjukkan sikap tegas atas polemik tersebut.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimli Asidiki turut mengomentari peraturan Polri atau Perpol nomor 10 tahun 2025. Jimli menyebut warga bisa menggugat Perpol 10 tahun 2025 ke Mahkamah Agung atau MA. Bahkan ia mengatakan banyak kesalahan yang bisa didapat dalam Perpol tersebut. Hal itu disampaikan Jimli saat ditemui di kantor Kementerian Sekretariat Negara pada Rabu 17 Desember. Ia menunjuk ada kesalahan dalam Perpol nomor 10 tahun 2025 yang mengatur jabatan polisi aktif di 17 kementerian atau lembaga. Jimli menganggap wajar banyak pihak yang menilai Perpol nomor 10 tahun 2025 menentang putusan Mahkamah Konstitusi. Pihaknya menyebut ada kesalahan dalam Perpol tersebut. Kesalahan itu ada pada bagian mengingat dan menimbang, tidak mencantumkan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait polisi aktif dilarang menjabat di kementerian. Jimli mengatakan nihilnya putusan MK dalam bagian mengingat dan menimbang bisa dijadikan celah rakyat untuk mengajukan judicial review Perpol 10 2025 ke MA. Lebih lanjut, ex-ketua MK ini mengatakan Perpol nomor 10 tahun 2025 hanya mencantumkan Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Polri. Dengan demikian, Perpol 10 tahun 2025 merujuk pada undang-undang yang belum terpengaruh putusan MK. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihsamahendra bakal melaporkan ke Presiden Prabowo Subianto soal aturan baru Kapolri. Adapun aturan baru Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo soal polisi aktif boleh duduki jabatan sipil dinilai melanggar putusan MK. Sebab dalam putusan MK tertulis bahwa polisi aktif tidak boleh menduduki jabatan sipil. Terkait hal itu, Yusril mengatakan Komisi Percepatan Reformasi Polri akan membahas polemik aturan Kapolri itu. Pernyataan itu disampaikan Yusril pada Rabu 17 Desember. Yusril mengatakan pendapat-pendapat yang beredar di masyarakat terkait aturan tersebut menjadi perhatian dari Komisi Percepatan Reformasi Polri. Ia mengaku belum bisa memberikan pendapatnya pribadi terkait aturan itu karena dibutuhkan koordinasi dengan kementerian lain. Yusril mengatakan apa yang diterbitkan Kapolri sebaiknya dihormati. Meski begitu, Yusril menyebut polemik aturan Kapolri itu bakal tetap dibahas dan diputuskan oleh Presiden Prabowo Subianto. Polemik tersebut akan dirundingkan dengan Presiden untuk memutuskan apakah tetap akan seperti itu atau bisa mengalami perubahan. Hingga saat ini masih menjadi polemik terkait peraturan polisi atau Perpol nomor 10 tahun 2025 tentang polisi aktif duduk di jabatan 17 kementerian atau lembaga. Terkait hal itu, Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimli Asidiki, memberikan respons. Ia mengatakan Presiden Prabowo Subianto memiliki wewenang membatalkan Perpol tersebut. Hal itu disampaikan Jimli di kantor Kementerian Sekretariat Negara pada Rabu 17 Desember. Ia mengatakan sejumlah substansi yang diatur dalam Perpol seharusnya tidak ditetapkan melalui aturan internal Polri. Sebaliknya hal itu diatur melalui peraturan pemerintah atau PP. Jimli menjelaskan terdapat banyak undang-undang yang implementasinya saling berkaitan dan membutuhkan harmonisasi lintas lembaga. Satu di antaranya penempatan anggota Polri di berbagai kementerian atau lembaga negara. Jimli menekankan berdasarkan pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan Perpol hanya boleh mengatur administrasi dan tata kelola internal Polri. Ia mengatakan jika materi muatannya sudah mengatur hubungan dengan instansi lain maka dianggap melampaui kewenangannya. Selain itu Jimli menjelaskan pihak yang tidak setuju dengan Perpol tersebut maka bisa melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung atau MA. Pasalnya menurut Jimli sangat mudah untuk mencari kesalahan dari Perpol 10 2025. Hal itu dikarenakan dalam Perpol tersebut tidak ada penyebutan putusan Mahkamah Konstitusi dalam bagian pertimbangannya. Komisi Percepatan Reformasi Polri mengundang dan bertemu dengan akademisi Rocky Gerung. Dalam pertemuan itu mereka membahas percepatan reformasi Polri. Rocky Gerung pun dipuji memiliki pikiran yang out of the box. Pujian itu disampaikan Ketua Komisi Reformasi Polri Jimli Asidiki pada Rabu 17 Desember. Ia mengakui pertemuan dengan Rocky Gerung tidak memakan waktu lama, namun Jimli menyebut dalam pertemuan itu Rocky Gerung memberikan masukan yang dianggap cukup serius. Selain Rocky Gerung, tim Reformasi Polri juga bertemu dengan Komnas HAM, Komnas Anak, Dewan Pers, dan lain-lain. Dalam waktu yang sama, Jimli juga buka suara soal Perpol nomor 10 tahun 2025. Ia berjanji akan memperbaiki Perpol yang sudah diteken Kapolri Jenderal Listio Sigit. Jimli mengatakan keputusan tersebut diambil setelah Komisi Reformasi Polri menggelar rapat pleno pada Jumat 19 Desember. Pasalnya Perpol nomor 10 tahun 2025 sedang menjadi perdebatan publik lantaran dinilai membangkang terhadap putusan Mahkamah Konstitusi
Konstitusi atau MK. Mantan anggota Badan Intelijen Negara atau BIN, Kolonel Infanteri Punawirawan Sri Rajasa Chandra turut mengomentari peraturan kepolisian atau Perpol nomor 10 tahun 2025 yang menduga Kapolri Jenderal Listio Sigit tidak berjalan sendiri. Pihaknya meyakini Presiden Prabowo Subianto sudah menyetujui Perpol tersebut. Hal itu disampaikan Sri Rajasa dalam podcast yang tayang di channel YouTube Abraham Samad Speak Up pada Kamis 18 Desember. Ia menyetujui soal penilaian Perpol nomor 10 tahun 2025 bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Sri Rajasa menyebut Perpol itu tidak bisa dipandang hanya sebagai persoalan administratif. Sebaliknya, peraturan baru yang diteken Kapolri merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap konstitusi. Bahkan ia mengatakan Perpol nomor 10 tahun 2025 bukan sekedar pembangkangan namun pengkhianatan. Kemudian Sri Rajasa menyinggung Presiden dalam polemik Perpol nomor 10 tahun 2025 ini. Ia meyakini Kapolri tidak mungkin menaikkan keputusan strategis tanpa sepengetahuan Presiden. Ia merujuk aturan yang mensyaratkan persetujuan Presiden terhadap kebijakan Kapolri yang berdampak luas dan bernuansa politik. Namun hingga saat ini Presiden belum menunjukkan sikap tegas atas polemik tersebut. Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD mengkritik kebijakan Kapolri Listio Sigit Prabowo soal peraturan Polri atau Perpol nomor 10 tahun 2025. Ia menilai peraturan yang dikeluarkan Kapolri merupakan bentuk pembangkangan terhadap konstitusi. Diketahui Perpol nomor 10 tahun 2025 mengatur tentang anggota kepolisian yang melaksanakan tugas di luar struktur organisasi Polri. Perpol tersebut mengatur penempatan anggota Polri aktif pada jabatan sipil di 17 kementerian dan lembaga pemerintah. Mahfud menegaskan Perpol itu bermasalah secara konstitusional. Hal ini disampaikannya di Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan pada Selasa 16 Desember. Perpol ini dianggap bertabrakan dengan sejumlah regulasi yang lebih tinggi, termasuk 2 undang-undang dan putusan MK. Pasalnya, MK sebelumnya telah mengetok aturan yang tak memperbolehkan Polri mengisi jabatan sipil. Oleh karena itu, pengaturan penempatan anggota Polri aktif di jabatan sipil tidak bisa dilakukan melalui peraturan internal kepolisian. Aturan tersebut hanya bisa melalui undang-undang atau bisa melewati Presiden untuk dikeluarkan Perpu. Terkait hal itu, Kapolri membantah anggapan penerbitan Perpol itu sebagai pembangkangan terhadap putusan MK. Pihaknya menegaskan Polri justru menghormati dan menindaklanjuti putusan tersebut. Yang jelas, Polri tentunya menghormati putusan MK. Oleh karena itu, Polri menindaklanjuti dengan melakukan konsultasi terhadap kementerian terkait, terhadap stakeholder terkait, sebelum menerbitkan Perpol. Jadi, Perpol yang dibuat oleh Polri tentunya dilakukan dalam rangka menghormati dan menindaklanjuti putusan MK. Saya kira itu. Berarti kalau ada polisi aktif yang berada di luar 17 kementerian itu akan dikeluarkan, Pak? Atau gimana? Yang jelas Perpol ini tentunya nanti akan ditingkatkan menjadi PP dan kemudian kemungkinan akan dimasukkan di revisi undang-undang. Terhadap yang sudah berproses, tentunya ini kan tidak berlaku sudut Menteri Hukum yang sudah menyampaikan itu. Pak Kapolri kalau dinilai Kepolisian Republik Indonesia mengangkangi putusan MK itu gimana, Pak? Gimana? Kepolisian Republik Indonesia dianggap mengangkangi keputusan MK. Nah, biasa saja yang bicara begitu. Tapi yang jelas langkah yang dilakukan oleh kepolisian sudah dikonsultasikan, baik dengan kementerian terkait, baik dengan stakeholder terkait, baik dengan lembaga terkait, sehingga baru disusunlah Perpol. Nah, tanya sama Pak Mahfud. Pak, berarti untuk sebenarnya masih 17 kementerian itu, Pak, untuk yang polisi aktif benar-benar. Di situ kan klausulnya sudah jelas. Dan tentunya akan dilakukan perbaikan. Di situ kan yang dihapus dalam putusan MK penugasan oleh Kapolri. Kemudian frase yang terkait dengan tugas-tugas kepolisian kan sudah jelas. Untuk itu, kemudian itu harus diperjelas limitatifnya seperti apa. Jadi apa yang dilanggar? Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali mengomentari terkait Perpol nomor 10 tahun 2025 yang menduga terbitnya Perpol tersebut lantaran Undang-Undang atau UU nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia akan direvisi.
Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui video yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 15 Desember. Mahfud menilai terbitnya Perpol 10 tahun 2025 menjadi ancang-ancang terkait akan adanya revisi Undang-Undang Polri. Ia mengatakan Perpol tersebut merupakan aturan yang cacat secara hierarki perundang-undangan. Pasalnya ketika akan ada aturan terkait daftar kementerian atau lembaga yang bisa diduduki oleh polisi aktif, maka seharusnya Undang-Undang Polri harus direvisi terlebih dahulu. Mahfud mencontohkan hal tersebut terjadi dalam revisi Undang-Undang TNI yang berujung tertuang daftar 16 kementerian atau lembaga yang bisa dijabat oleh prajurit aktif. Selain itu, Mahfud juga mengatakan bahwa Perpol tersebut telah melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN. Mahfud juga mengomentari pernyataan Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman. Adapun Habibur Rahman menyebut terbitnya Perpol demi memperjelas institusi sipil yang bisa dijabat oleh polisi aktif. Mahfud menilai pandangan itu salah lantaran Perpol tersebut bukan memperjelas, namun justru membatasi tupoksi kepolisian. Mantan anggota Badan Intelijen Negara atau BIN, Kolonel Infanteri Purnawirawan Sri Rajasa Chandra turut mengomentari peraturan kepolisian atau Perpol nomor 10 tahun 2025 yang menduga Kapolri Jenderal Listio Sigit tidak berjalan sendiri. Pihaknya meyakini Presiden Prabowo Subianto sudah menyetujui Perpol tersebut. Hal itu disampaikan Sri Rajasa dalam podcast yang tayang di channel YouTube Abraham Samad Speak Up pada Kamis 18 Desember. Ia menyetujui soal penilaian Perpol nomor 10 tahun 2025 bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Sri Rajasa menyebut Perpol itu tidak bisa dipandang hanya sebagai persoalan administratif. Sebaliknya, peraturan baru yang diteken Kapolri merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap konstitusi. Bahkan ia mengatakan Perpol nomor 10 tahun 2025 bukan sekedar pembangkangan namun pengkhianatan. Kemudian Sri Rajasa menyinggung Presiden dalam polemik Perpol nomor 10 tahun 2025 ini. Ia meyakini Kapolri tidak mungkin menaikkan keputusan strategis tanpa sepengetahuan Presiden. Ia merujuk aturan yang mensyaratkan persetujuan Presiden terhadap kebijakan Kapolri yang berdampak luas dan bernuansa politik. Namun hingga saat ini Presiden belum menunjukkan sikap tegas atas polemik tersebut. Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimli Asidiki turut mengomentari peraturan Polri atau Perpol nomor 10 tahun 2025. Jimli menyebut warga bisa menggugat Perpol 10 tahun 2025 ke Mahkamah Agung atau MA. Bahkan ia mengatakan banyak kesalahan yang bisa didapat dalam Perpol tersebut. Hal itu disampaikan Jimli saat ditemui di kantor Kementerian Sekretariat Negara pada Rabu 17 Desember. Ia menunjuk ada kesalahan dalam Perpol nomor 10 tahun 2025 yang mengatur jabatan polisi aktif di 17 kementerian atau lembaga. Jimli menganggap wajar banyak pihak yang menilai Perpol nomor 10 tahun 2025 menentang putusan Mahkamah Konstitusi. Pihaknya menyebut ada kesalahan dalam Perpol tersebut. Kesalahan itu ada pada bagian mengingat dan menimbang, tidak mencantumkan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait polisi aktif dilarang menjabat di kementerian. Jimli mengatakan nihilnya putusan MK dalam bagian mengingat dan menimbang bisa dijadikan celah rakyat untuk mengajukan judicial review Perpol 10 2025 ke MA. Lebih lanjut, ex-ketua MK ini mengatakan Perpol nomor 10 tahun 2025 hanya mencantumkan Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Polri. Dengan demikian, Perpol 10 tahun 2025 merujuk pada undang-undang yang belum terpengaruh putusan MK. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihsamahendra bakal melaporkan ke Presiden Prabowo Subianto soal aturan baru Kapolri. Adapun aturan baru Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo soal polisi aktif boleh duduki jabatan sipil dinilai melanggar putusan MK. Sebab dalam putusan MK tertulis bahwa polisi aktif tidak boleh menduduki jabatan sipil. Terkait hal itu, Yusril mengatakan Komisi Percepatan Reformasi Polri akan membahas polemik aturan Kapolri itu. Pernyataan itu disampaikan Yusril pada Rabu 17 Desember. Yusril mengatakan pendapat-pendapat yang beredar di masyarakat terkait aturan tersebut menjadi perhatian dari Komisi Percepatan Reformasi Polri. Ia mengaku belum bisa memberikan pendapatnya pribadi terkait aturan itu karena dibutuhkan koordinasi dengan kementerian lain. Yusril mengatakan apa yang diterbitkan
Kapolri sebaiknya dihormati. Meski begitu, Yusril menyebut polemik aturan Kapolri itu bakal tetap dibahas dan diputuskan oleh Presiden Prabowo Subianto. Polemik tersebut akan dirundingkan dengan Presiden untuk memutuskan apakah tetap akan seperti itu atau bisa mengalami perubahan. Hingga saat ini masih menjadi polemik terkait peraturan polisi atau Perpol nomor 10 tahun 2025 tentang polisi aktif duduk di jabatan 17 kementerian atau lembaga. Terkait hal itu, Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimli Asidiki, memberikan respons. Ia mengatakan Presiden Prabowo Subianto memiliki wewenang membatalkan Perpol tersebut. Hal itu disampaikan Jimli di kantor Kementerian Sekretariat Negara pada Rabu 17 Desember. Ia mengatakan sejumlah substansi yang diatur dalam Perpol seharusnya tidak ditetapkan melalui aturan internal Polri. Sebaliknya hal itu diatur melalui peraturan pemerintah atau PP. Jimli menjelaskan terdapat banyak undang-undang yang implementasinya saling berkaitan dan membutuhkan harmonisasi lintas lembaga. Satu di antaranya penempatan anggota Polri di berbagai kementerian atau lembaga negara. Jimli menekankan berdasarkan pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan Perpol hanya boleh mengatur administrasi dan tata kelola internal Polri. Ia mengatakan jika materi muatannya sudah mengatur hubungan dengan instansi lain maka dianggap melampaui kewenangannya. Selain itu Jimli menjelaskan pihak yang tidak setuju dengan Perpol tersebut maka bisa melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung atau MA. Pasalnya menurut Jimli sangat mudah untuk mencari kesalahan dari Perpol 10 2025. Hal itu dikarenakan dalam Perpol tersebut tidak ada penyebutan putusan Mahkamah Konstitusi dalam bagian pertimbangannya. Komisi Percepatan Reformasi Polri mengundang dan bertemu dengan akademisi Rocky Gerung. Dalam pertemuan itu mereka membahas percepatan reformasi Polri. Rocky Gerung pun dipuji memiliki pikiran yang out of the box. Pujian itu disampaikan Ketua Komisi Reformasi Polri Jimli Asidiki pada Rabu 17 Desember. Ia mengakui pertemuan dengan Rocky Gerung tidak memakan waktu lama, namun Jimli menyebut dalam pertemuan itu Rocky Gerung memberikan masukan yang dianggap cukup serius. Selain Rocky Gerung, tim Reformasi Polri juga bertemu dengan Komnas HAM, Komnas Anak, Dewan Pers, dan lain-lain. Dalam waktu yang sama, Jimli juga buka suara soal Perpol nomor 10 tahun 2025. Ia berjanji akan memperbaiki Perpol yang sudah diteken Kapolri Jenderal Listio Sigit. Jimli mengatakan keputusan tersebut diambil setelah Komisi Reformasi Polri menggelar rapat pleno pada Jumat 19 Desember. Pasalnya Perpol nomor 10 tahun 2025 sedang menjadi perdebatan publik lantaran dinilai membangkang terhadap putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Mantan anggota Badan Intelijen Negara atau BIN, Kolonel Infanteri Purnawirawan Sri Rajasa Chandra turut mengomentari peraturan kepolisian atau Perpol nomor 10 tahun 2025 yang menduga Kapolri Jenderal Listio Sigit tidak berjalan sendiri. Pihaknya meyakini Presiden Prabowo Subianto sudah menyetujui Perpol tersebut. Hal itu disampaikan Sri Rajasa dalam podcast yang tayang di channel YouTube Abraham Samad Speak Up pada Kamis 18 Desember. Ia menyetujui soal penilaian Perpol nomor 10 tahun 2025 bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Sri Rajasa menyebut Perpol itu tidak bisa dipandang hanya sebagai persoalan administratif. Sebaliknya peraturan baru yang diteken Kapolri merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap konstitusi. Bahkan ia mengatakan Perpol nomor 10 tahun 2025 bukan sekedar pembangkangan namun pengkhianatan. Kemudian Sri Rajasa menyinggung Presiden dalam polemik Perpol nomor 10 tahun 2025 ini. Ia meyakini Kapolri tidak mungkin menaikkan keputusan strategis tanpa sepengetahuan Presiden. Ia merujuk aturan yang mensyaratkan persetujuan Presiden terhadap kebijakan Kapolri yang berdampak luas dan bernuansa politik. Namun hingga saat ini Presiden belum menunjukkan sikap tegas atas polemik tersebut. Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD mengkritik kebijakan Kapolri Listio Sigit Prabowo soal peraturan Polri atau Perpol nomor 10 tahun 2025. Ia menilai peraturan yang dikeluarkan Kapolri merupakan bentuk pembangkangan terhadap konstitusi. Diketahui Perpol nomor 10 tahun 2025 mengatur tentang anggota kepolisian yang melaksanakan tugas di luar struktur organisasi Polri. Perpol tersebut mengatur penempatan anggota Polri aktif pada jabatan sipil di 17 kementerian dan lembaga pemerintah. Mahfud menegaskan Perpol itu bermasalah secara konstitusional. Hal ini disampaikannya di Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan pada Selasa 16 Desember. Perpol ini dianggap bertabrakan dengan sejumlah regulasi yang lebih tinggi termasuk 2 undang-undang dan putusan MK. Pasalnya, MK sebelumnya telah mengetok aturan yang tak memperbolehkan Polri mengisi jabatan sipil.
Oleh karena itu, pengaturan penempatan anggota Polri aktif di jabatan sipil tidak bisa dilakukan melalui peraturan internal kepolisian. Aturan tersebut hanya bisa melalui undang-undang atau bisa melewati presiden untuk dikeluarkan Perpu. Terkait hal itu, Kapolri membantah anggapan penerbitan Perpol itu sebagai pembangkangan terhadap putusan MK. Pihaknya menegaskan Polri justru menghormati dan menindaklanjuti putusan tersebut. Yang jelas, Polri tentunya menghormati putusan MK. Oleh karena itu, Polri menindaklanjuti dengan melakukan konsultasi terhadap kementerian terkait, terhadap stakeholder terkait, sebelum menerbitkan Perpol. Jadi Perpol yang dibuat oleh Polri tentunya dilakukan dalam rangka menghormati dan menindaklanjuti putusan MK. Saya kira itu. Berarti kalau ada polisi aktif yang berada di luar 17 kementerian itu akan dikeluarkan Pak? Atau gimana? Yang jelas Perpol ini tentunya nanti akan ditingkatkan menjadi PP dan kemudian kemungkinan akan dimasukkan di revisi undang-undang. Terhadap yang sudah berproses, tentunya ini kan tidak berlaku surut Menteri Hukum yang sudah menyampaikan. Pak Kapolri kalau dinilai Kepolisian Republik Indonesia mengangkangi putusan MK itu gimana Pak? Gimana? Kepolisian Republik Indonesia dianggap mengangkangi keputusan MK. Nah, biar saja yang bicara begitu. Tapi yang jelas langkah yang dilakukan oleh kepolisian sudah dikonsultasikan, baik dengan kementerian terkait, baik dengan stakeholder terkait, baik dengan lembaga terkait, sehingga baru disusunlah Perpol. Nah, tanya sama Pak Ampu. Pak, berarti untuk sebenarnya masih 17 kementerian itu Pak, untuk yang polisi aktif benar-benar. Di situ kan klausanya sudah jelas. Dan tentunya akan dilakukan perbaikan. Di situ kan yang dihapus dalam putusan MK penugasan oleh Kapolri, kemudian frase yang terkait dengan tugas-tugas kepolisian kan sudah jelas. Untuk itu kemudian itu harus diperjelas limitatifnya seperti apa. Jadi apa yang dilanggar? Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali mengomentari terkait Perpol nomor 10 tahun 2025 yang menduga terbitnya Perpol tersebut lantaran Undang-Undang atau UU nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia akan direvisi. Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui video yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 15 Desember. Mahfud menilai terbitnya Perpol 10 tahun 2025 menjadi ancang-ancang terkait akan adanya revisi Undang-Undang Polri. Ia mengatakan Perpol tersebut merupakan aturan yang cacat secara hierarki perundang-undangan. Pasalnya ketika akan ada aturan terkait daftar kementerian atau lembaga yang bisa diduduki oleh polisi aktif, maka seharusnya Undang-Undang Polri harus direvisi terlebih dahulu. Mahfud mencontohkan hal tersebut terjadi dalam revisi Undang-Undang TNI yang berujung tertuang daftar 16 kementerian atau lembaga yang bisa dijabat oleh prajurit aktif. Selain itu, Mahfud juga mengatakan bahwa Perpol tersebut telah melanggar Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara atau ASN. Mahfud juga mengomentari pernyataan Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman. Adapun Habibur Rahman menyebut terbitnya Perpol demi memperjelas institusi sipil yang bisa dijabat oleh polisi aktif. Mahfud menilai pandangan itu salah lantaran Perpol tersebut bukan memperjelas, namun justru membatasi tupoksi kepolisian. Mantan anggota Badan Intelijen Negara atau BIN, Kolonel Infanteri Purnawirawan Sri Raja Sajandra turut mengomentari peraturan kepolisian atau Perpol nomor 10 tahun 2025 yang menduga Kapolri Jenderal Listio Sigit tidak berjalan sendiri. Pihaknya meyakini Presiden Prabowo Subianto sudah menyetujui Perpol tersebut. Hal itu disampaikan Sri Rajasa dalam podcast yang tayang di channel YouTube Abraham Samad Speak Up pada Kamis 18 Desember. Ia menyetujui soal penilaian Perpol nomor 10 tahun 2025 bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Sri Rajasa menyebut Perpol itu tidak bisa dipandang hanya sebagai persoalan administratif. Sebaliknya, peraturan baru yang diteken Kapolri merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap konstitusi. Bahkan ia mengatakan Perpol nomor 10 tahun 2025 bukan sekedar pembangkangan namun pengkhianatan. Kemudian Sri Rajasa menyinggung Presiden dalam polemik Perpol nomor 10 tahun 2025 ini. Ia meyakini Kapolri tidak mungkin menaikkan keputusan strategis tanpa sepengetahuan Presiden. Ia merujuk aturan yang mensyaratkan persetujuan Presiden terhadap kebijakan Kapolri yang berdampak luas dan bernuansa politik. Namun hingga saat ini Presiden belum menunjukkan sikap tegas atas polemik tersebut.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimli Asidiki turut mengomentari peraturan Polri atau Perpol nomor 10 tahun 2025. Jimli menyebut warga bisa menggugat Perpol 10 tahun 2025 ke Mahkamah Agung atau MA. Bahkan ia mengatakan banyak kesalahan yang bisa didapat dalam Perpol tersebut. Hal itu disampaikan Jimli saat ditemui di kantor Kementerian Sekretariat Negara pada Rabu 17 Desember. Ia menunjuk ada kesalahan dalam Perpol nomor 10 tahun 2025 yang mengatur jabatan polisi aktif di 17 kementerian atau lembaga. Jimli menganggap wajar banyak pihak yang menilai Perpol nomor 10 tahun 2025 menentang putusan Mahkamah Konstitusi. Pihaknya menyebut ada kesalahan dalam Perpol tersebut. Kesalahan itu ada pada bagian mengingat dan menimbang, tidak mencantumkan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait polisi aktif dilarang menjabat di kementerian. Jimli mengatakan nihilnya putusan MK dalam bagian mengingat dan menimbang bisa dijadikan celah rakyat untuk mengajukan judicial review Perpol 10 2025 ke MA. Lebih lanjut, ex-ketua MK ini mengatakan Perpol nomor 10 tahun 2025 hanya mencantumkan Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Polri. Dengan demikian, Perpol 10 tahun 2025 merujuk pada undang-undang yang belum terpengaruh putusan MK. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihsamahendra bakal melaporkan ke Presiden Prabowo Subianto soal aturan baru Kapolri. Adapun aturan baru Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo soal polisi aktif boleh duduki jabatan sipil dinilai melanggar putusan MK. Sebab dalam putusan MK tertulis bahwa polisi aktif tidak boleh menduduki jabatan sipil. Terkait hal itu, Yusril mengatakan Komisi Percepatan Reformasi Polri akan membahas polemik aturan Kapolri itu. Pernyataan itu disampaikan Yusril pada Rabu 17 Desember. Yusril mengatakan pendapat-pendapat yang beredar di masyarakat terkait aturan tersebut menjadi perhatian dari Komisi Percepatan Reformasi Polri. Ia mengaku belum bisa memberikan pendapatnya pribadi terkait aturan itu karena dibutuhkan koordinasi dengan kementerian lain. Yusril mengatakan apa yang diterbitkan Kapolri sebaiknya dihormati. Meski begitu, Yusril menyebut polemik aturan Kapolri itu bakal tetap dibahas dan diputuskan oleh Presiden Prabowo Subianto. Polemik tersebut akan dirundingkan dengan Presiden untuk memutuskan apakah tetap akan seperti itu atau bisa mengalami perubahan. Hingga saat ini masih menjadi polemik terkait peraturan polisi atau Perpol nomor 10 tahun 2025 tentang polisi aktif duduk di jabatan 17 kementerian atau lembaga. Terkait hal itu, Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimli Asidiki, memberikan respons. Ia mengatakan Presiden Prabowo Subianto memiliki wewenang membatalkan Perpol tersebut. Hal itu disampaikan Jimli di kantor Kementerian Sekretariat Negara pada Rabu 17 Desember. Ia mengatakan sejumlah substansi yang diatur dalam Perpol seharusnya tidak ditetapkan melalui aturan internal Polri. Sebaliknya hal itu diatur melalui peraturan pemerintah atau PP. Jimli menjelaskan terdapat banyak undang-undang yang implementasinya saling berkaitan dan membutuhkan harmonisasi lintas lembaga. Satu di antaranya penempatan anggota Polri di berbagai kementerian atau lembaga negara. Jimli menekankan berdasarkan pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan Perpol hanya boleh mengatur administrasi dan tata kelola internal Polri. Ia mengatakan jika materi muatannya sudah mengatur hubungan dengan instansi lain maka dianggap melampaui kewenangannya. Selain itu Jimli menjelaskan pihak yang tidak setuju dengan Perpol tersebut maka bisa melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung atau MA. Pasalnya menurut Jimli sangat mudah untuk mencari kesalahan dari Perpol 10 2025. Hal itu dikarenakan dalam Perpol tersebut tidak ada penyebutan putusan Mahkamah Konstitusi dalam bagian pertimbangannya. Komisi Percepatan Reformasi Polri mengundang dan bertemu dengan akademisi Rocky Gerung. Dalam pertemuan itu mereka membahas percepatan reformasi Polri. Rocky Gerung pun dipuji memiliki pikiran yang out of the box. Pujian itu disampaikan Ketua Komisi Reformasi Polri Jimli Asidiki pada Rabu 17 Desember. Ia mengakui pertemuan dengan Rocky Gerung tidak memakan waktu lama, namun Jimli menyebut dalam pertemuan itu Rocky Gerung memberikan masukan yang dianggap cukup serius. Selain Rocky Gerung, tim Reformasi Polri juga bertemu dengan Komnas HAM, Komnas Anak, Dewan Pers, dan lain-lain. Dalam waktu yang sama, Jimli juga buka suara soal Perpol nomor 10 tahun 2025. Ia berjanji akan memperbaiki Perpol yang sudah diteken Kapolri Jenderal Listio Sigit. Jimli mengatakan keputusan tersebut diambil setelah Komisi Reformasi Polri menggelar rapat pleno pada Jumat 19 Desember. Pasalnya Perpol nomor 10 tahun 2025 sedang menjadi perdebatan publik lantaran dinilai membangkang terhadap putusan Mahkamah Konstitusi
Konstitusi atau MK. Mantan anggota Badan Intelijen Negara atau BIN, Kolonel Infanteri Purnawirawan Sri Rajasa Chandra turut mengomentari peraturan kepolisian atau Perpol nomor 10 tahun 2025 yang menduga Kapolri Jenderal Listio Sigit tidak berjalan sendiri. Pihaknya meyakini Presiden Prabowo Subianto sudah menyetujui Perpol tersebut. Hal itu disampaikan Sri Rajasa dalam podcast yang tayang di channel YouTube Abraham Samad Speak Up pada Kamis 18 Desember. Ia menyetujui soal penilaian Perpol nomor 10 tahun 2025 bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Sri Rajasa menyebut Perpol itu tidak bisa dipandang hanya sebagai persoalan administratif. Sebaliknya, peraturan baru yang diteken Kapolri merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap konstitusi. Bahkan ia mengatakan Perpol nomor 10 tahun 2025 bukan sekedar pembangkangan namun pengkhianatan. Kemudian Sri Rajasa menyinggung Presiden dalam polemik Perpol nomor 10 tahun 2025 ini. Ia meyakini Kapolri tidak mungkin menaikkan keputusan strategis tanpa sepengetahuan Presiden. Ia merujuk aturan yang mensyaratkan persetujuan Presiden terhadap kebijakan Kapolri yang berdampak luas dan bernuansa politik. Namun hingga saat ini Presiden belum menunjukkan sikap tegas atas polemik tersebut. Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD mengkritik kebijakan Kapolri Listio Sigit Prabowo soal peraturan Polri atau Perpol nomor 10 tahun 2025. Ia menilai peraturan yang dikeluarkan Kapolri merupakan bentuk pembangkangan terhadap konstitusi. Diketahui Perpol nomor 10 tahun 2025 mengatur tentang anggota kepolisian yang melaksanakan tugas di luar struktur organisasi Polri. Perpol tersebut mengatur penempatan anggota Polri aktif pada jabatan sipil di 17 kementerian dan lembaga pemerintah. Mahfud menegaskan Perpol itu bermasalah secara konstitusional. Hal ini disampaikannya di Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan pada Selasa 16 Desember. Perpol ini dianggap bertabrakan dengan sejumlah regulasi yang lebih tinggi termasuk 2 undang-undang dan putusan MK. Pasalnya, MK sebelumnya telah mengetok aturan yang tak memperbolehkan Polri mengisi jabatan sipil. Oleh karena itu, pengaturan penempatan anggota Polri aktif di jabatan sipil tidak bisa dilakukan melalui peraturan internal kepolisian. Aturan tersebut hanya bisa melalui undang-undang atau bisa melewati Presiden untuk dikeluarkan Perpu. Terkait hal itu, Kapolri membantah anggapan penerbitan Perpol itu sebagai pembangkangan terhadap putusan MK. Pihaknya menegaskan Polri justru menghormati dan menindaklanjuti putusan tersebut. Yang jelas, Polri tentunya menghormati putusan MK. Oleh karena itu, Polri menindaklanjuti dengan melakukan konsultasi terhadap kementerian terkait, terhadap stakeholder terkait sebelum menerbitkan Perpol. Jadi Perpol yang dibuat oleh Polri tentunya dilakukan dalam rangka menghormati dan menindaklanjuti putusan MK. Saya kira itu. Berarti kalau ada polisi aktif yang berada di luar 17 kementerian itu akan dikeluarkan, Pak? Atau gimana? Yang jelas Perpol ini tentunya nanti akan ditingkatkan menjadi PP dan kemudian kemungkinan akan dimasukkan di revisi undang-undang. Terhadap yang sudah berproses, tentunya ini kan tidak berlaku untuk Menteri Hukum yang sudah menyampaikan. Pak Kapolri kalau dinilai Kepolisian Republik Indonesia mengangkangi putusan MK itu gimana, Pak? Gimana? Kepolisian Republik Indonesia dianggap mengangkangi keputusan MK. Nah, biasa saja yang bicara begitu. Tapi yang jelas langkah yang dilakukan oleh kepolisian sudah dikonsultasikan, baik dengan kementerian terkait, baik dengan stakeholder terkait, baik dengan lembaga terkait, sehingga baru disusunlah Perpol. Nah, tanya sama Pak. Pak, berarti untuk sebenarnya masih 17 kementerian itu, Pak, untuk yang polisi aktif benar-benar? Di situ kan klausulnya sudah jelas. Dan tentunya akan dilakukan perbaikan. Di situ kan yang dihapus dalam putusan MK penugasan oleh Kapolri, kemudian frase yang terkait dengan tugas-tugas kepolisian kan sudah jelas. Untuk itu kemudian itu harus diperjelas limitatifnya seperti apa. Jadi apa yang dilanggar? Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali mengomentari terkait Perpol nomor 10 tahun 2025 yang menduga terbitnya Perpol tersebut lantaran Undang-Undang atau UU nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia akan direvisi.
Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui video yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 15 Desember. Mahfud menilai terbitnya Perpol 10 tahun 2025 menjadi ancang-ancang terkait akan adanya revisi Undang-Undang Polri. Ia mengatakan Perpol tersebut merupakan aturan yang cacat secara hierarki perundang-undangan. Pasalnya ketika akan ada aturan terkait daftar kementerian atau lembaga yang bisa diduduki oleh polisi aktif, maka seharusnya Undang-Undang Polri harus direvisi terlebih dahulu. Mahfud mencontohkan hal tersebut terjadi dalam revisi Undang-Undang TNI yang berujung tertuang daftar 16 kementerian atau lembaga yang bisa dijabat oleh prajurit aktif. Selain itu, Mahfud juga mengatakan bahwa Perpol tersebut telah melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN. Mahfud juga mengomentari pernyataan Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman. Adapun Habibur Rahman menyebut terbitnya Perpol demi memperjelas institusi sipil yang bisa dijabat oleh polisi aktif. Mahfud menilai pandangan itu salah lantaran Perpol tersebut bukan memperjelas, namun justru membatasi tupoksi kepolisian. Mantan anggota Badan Intelijen Negara atau BIN, Kolonel Infanteri Purnawirawan Sri Rajasa Chandra turut mengomentari peraturan kepolisian atau Perpol nomor 10 tahun 2025 yang menduga Kapolri Jenderal Listio Sigit tidak berjalan sendiri. Pihaknya meyakini Presiden Prabowo Subianto sudah menyetujui Perpol tersebut. Hal itu disampaikan Sri Rajasa dalam podcast yang tayang di channel YouTube Abraham Samad Speak Up pada Kamis 18 Desember. Ia menyetujui soal penilaian Perpol nomor 10 tahun 2025 bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Sri Rajasa menyebut Perpol itu tidak bisa dipandang hanya sebagai persoalan administratif. Sebaliknya, peraturan baru yang diteken Kapolri merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap konstitusi. Bahkan ia mengatakan Perpol nomor 10 tahun 2025 bukan sekedar pembangkangan namun pengkhianatan. Kemudian Sri Rajasa menyinggung Presiden dalam polemik Perpol nomor 10 tahun 2025 ini. Ia meyakini Kapolri tidak mungkin menaikkan keputusan strategis tanpa sepengetahuan Presiden. Ia merujuk aturan yang mensyaratkan persetujuan Presiden terhadap kebijakan Kapolri yang berdampak luas dan bernuansa politik. Namun hingga saat ini Presiden belum menunjukkan sikap tegas atas polemik tersebut. Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimli Asidiki turut mengomentari peraturan Polri atau Perpol nomor 10 tahun 2025. Jimli menyebut warga bisa menggugat Perpol 10 tahun 2025 ke Mahkamah Agung atau MA. Bahkan ia mengatakan banyak kesalahan yang bisa didapat dalam Perpol tersebut. Hal itu disampaikan Jimli saat ditemui di kantor Kementerian Sekretariat Negara pada Rabu 17 Desember. Ia menunjuk ada kesalahan dalam Perpol nomor 10 tahun 2025 yang mengatur jabatan polisi aktif di 17 kementerian atau lembaga. Jimli menganggap wajar banyak pihak yang menilai Perpol nomor 10 tahun 2025 menentang putusan Mahkamah Konstitusi. Pihaknya menyebut ada kesalahan dalam Perpol tersebut. Kesalahan itu ada pada bagian mengingat dan menimbang, tidak mencantumkan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait polisi aktif dilarang menjabat di kementerian. Jimli mengatakan nihilnya putusan MK dalam bagian mengingat dan menimbang bisa dijadikan celah rakyat untuk mengajukan judicial review Perpol 10 2025 ke MA. Lebih lanjut, ex-ketua MK ini mengatakan Perpol nomor 10 tahun 2025 hanya mencantumkan Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Polri. Dengan demikian, Perpol 10 tahun 2025 merujuk pada undang-undang yang belum terpengaruh putusan MK. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihsan Mahendra bakal melaporkan ke Presiden Prabowo Subianto soal aturan baru Kapolri. Adapun aturan baru Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo soal polisi aktif boleh duduki jabatan sipil dinilai melanggar putusan MK. Sebab dalam putusan MK tertulis bahwa polisi aktif tidak boleh menduduki jabatan sipil. Terkait hal itu, Yusril mengatakan Komisi Percepatan Reformasi Polri akan membahas polemik aturan Kapolri itu. Pernyataan itu disampaikan Yusril pada Rabu 17 Desember. Yusril mengatakan pendapat-pendapat yang beredar di masyarakat terkait aturan tersebut menjadi perhatian dari Komisi Percepatan Reformasi Polri. Ia mengaku belum bisa memberikan pendapatnya pribadi terkait aturan itu karena dibutuhkan koordinasi dengan kementerian lain. Yusril mengatakan apa yang diterbitkan Kapolri sebaiknya dihormati. Meski begitu, Yusril menyebut polemik aturan Kapolri itu bakal tetap dibahas dan diputuskan oleh Presiden Prabowo Subianto. Polemik tersebut akan dirundingkan dengan Presiden untuk memutuskan apakah tetap akan seperti itu atau bisa mengalami perubahan. Hingga saat ini masih menjadi polemik
polemik terkait peraturan polisi atau Perpol nomor 10 tahun 2025 tentang polisi aktif duduk di jabatan 17 kementerian atau lembaga. Terkait hal itu, Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimli Asidiki memberikan respons. Ia mengatakan Presiden Prabowo Subianto memiliki wewenang membatalkan Perpol tersebut. Hal itu disampaikan Jimli di kantor Kementerian Sekretariat Negara pada Rabu 17 Desember. Ia mengatakan sejumlah substansi yang diatur dalam Perpol seharusnya tidak ditetapkan melalui aturan internal Polri. Sebaliknya hal itu diatur melalui peraturan pemerintah atau PP. Jimli menjelaskan terdapat banyak undang-undang yang implementasinya saling berkaitan dan membutuhkan harmonisasi lintas lembaga. Satu di antaranya penempatan anggota Polri di berbagai kementerian atau lembaga negara. Jimli menekankan berdasarkan pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan Perpol hanya boleh mengatur administrasi dan tata kelola internal Polri. Ia mengatakan jika materi muatannya sudah mengatur hubungan dengan instansi lain maka dianggap melampaui kewenangannya. Selain itu Jimli menjelaskan pihak yang tidak setuju dengan Perpol tersebut maka bisa melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung atau MA. Pasalnya menurut Jimli sangat mudah untuk mencari kesalahan dari Perpol 10 2025. Hal itu dikarenakan dalam Perpol tersebut tidak ada penyebutan putusan Mahkamah Konstitusi dalam bagian pertimbangannya. Komisi Percepatan Reformasi Polri mengundang dan bertemu dengan akademisi Rocky Gerung. Dalam pertemuan itu mereka membahas percepatan reformasi Polri. Rocky Gerung pun dipuji memiliki pikiran yang out of the box. Pujian itu disampaikan Ketua Komisi Reformasi Polri Jimli Asidiki pada Rabu 17 Desember. Ia mengakui pertemuan dengan Rocky Gerung tidak memakan waktu lama, namun Jimli menyebut dalam pertemuan itu Rocky Gerung memberikan masukan yang dianggap cukup serius. Selain Rocky Gerung, tim Reformasi Polri juga bertemu dengan Komnas HAM, Komnas Anak, Dewan Pers, dan lain-lain. Dalam waktu yang sama, Jimli juga buka suara soal Perpol nomor 10 tahun 2025. Ia berjanji akan memperbaiki Perpol yang sudah diteken Kapolri Jenderal Listio Sigit. Jimli mengatakan keputusan tersebut diambil setelah Komisi Reformasi Polri menggelar rapat pleno pada Jumat 19 Desember. Pasalnya Perpol nomor 10 tahun 2025 sedang menjadi perdebatan publik lantaran dinilai membangkang terhadap putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Mantan anggota Badan Intelijen Negara atau BIN, Kolonel Infanteri Purnawirawan Sri Rajasa Chandra turut mengomentari peraturan kepolisian atau Perpol nomor 10 tahun 2025 yang menduga Kapolri Jenderal Listio Sigit tidak berjalan sendiri. Pihaknya meyakini Presiden Prabowo Subianto sudah menyetujui Perpol tersebut. Hal itu disampaikan Sri Rajasa dalam podcast yang tayang di channel YouTube Abraham Samad Speak Up pada Kamis 18 Desember. Ia menyetujui soal penilaian Perpol nomor 10 tahun 2025 bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Sri Rajasa menyebut Perpol itu tidak bisa dipandang hanya sebagai persoalan administratif. Sebaliknya peraturan baru yang diteken Kapolri merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap konstitusi. Bahkan ia mengatakan Perpol nomor 10 tahun 2025 bukan sekedar pembangkangan namun pengkhianatan. Kemudian Sri Rajasa menyinggung Presiden dalam polemik Perpol nomor 10 tahun 2025 ini. Ia meyakini Kapolri tidak mungkin menaikkan keputusan strategis tanpa sepengetahuan Presiden. Ia merujuk aturan yang mensyaratkan persetujuan Presiden terhadap kebijakan Kapolri yang berdampak luas dan bernuansa politik. Namun hingga saat ini Presiden belum menunjukkan sikap tegas atas polemik tersebut. Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD mengkritik kebijakan Kapolri Listio Sigit Prabowo soal peraturan Polri atau Perpol nomor 10 tahun 2025. Ia menilai peraturan yang dikeluarkan Kapolri merupakan bentuk pembangkangan terhadap konstitusi. Diketahui Perpol nomor 10 tahun 2025 mengatur tentang anggota kepolisian yang melaksanakan tugas di luar struktur organisasi Polri. Perpol tersebut mengatur penempatan anggota Polri aktif pada jabatan sipil di 17 kementerian dan lembaga pemerintah. Mahfud menegaskan Perpol itu bermasalah secara konstitusional. Hal ini disampaikannya di Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan pada Selasa 16 Desember. Perpol ini dianggap bertabrakan dengan sejumlah regulasi yang lebih tinggi termasuk 2 undang-undang dan putusan MK. Pasalnya, MK sebelumnya telah mengetok aturan yang tak memperbolehkan Polri mengisi jabatan sipil.
Oleh karena itu, pengaturan penempatan anggota Polri aktif di jabatan sipil tidak bisa dilakukan melalui peraturan internal kepolisian. Aturan tersebut hanya bisa melalui undang-undang atau bisa melewati presiden untuk dikeluarkan Perpu. Terkait hal itu, Kapolri membantah anggapan penerbitan Perpol itu sebagai pembangkangan terhadap putusan MK. Pihaknya menegaskan Polri justru menghormati dan menindaklanjuti putusan tersebut. Yang jelas, Polri tentunya menghormati putusan MK. Oleh karena itu, Polri menindaklanjuti dengan melakukan konsultasi terhadap kementerian terkait, terhadap stakeholder terkait, sebelum menerbitkan Perpol. Jadi Perpol yang dibuat oleh Polri tentunya dilakukan dalam rangka menghormati dan menindaklanjuti putusan MK. Saya kira itu. Berarti kalau ada polisi aktif yang berada di luar 17 kementerian itu akan dikeluarkan, Pak? Atau gimana? Yang jelas Perpol ini tentunya nanti akan ditingkatkan menjadi PP dan kemudian kemungkinan akan dimasukkan di revisi undang-undang. Terhadap yang sudah berproses, tentunya ini kan tidak berlaku surut. Menteri Hukum yang sudah menyampaikan itu. Pak Kapolri kalau dinilai Kepolisian Republik Indonesia mengangkangi putusan MK gimana, Pak? Gimana? Kepolisian Republik Indonesia dianggap mengangkangi keputusan MK. Nah, biasa saja yang bicara begitu. Tapi yang jelas langkah yang dilakukan oleh kepolisian sudah dikonsultasikan, baik dengan kementerian terkait, baik dengan stakeholder terkait, baik dengan lembaga terkait, sehingga baru disusunlah Perpol tersebut. Nah, tanya sama Pak. Pak, berarti untuk sebenarnya masuk 17 kementerian itu, Pak, untuk yang polisi aktif benar-benar. Di situ kan klausulnya sudah jelas. Dan tentunya akan dilakukan perbaikan. Di situ kan yang dihapus dalam putusan MK penugasan oleh Kapolri, kemudian frase yang terkait dengan tugas-tugas kepolisian kan sudah jelas. Untuk itu kemudian itu harus diperjelas limitatifnya seperti apa. Jadi apa yang dilanggar? Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali mengomentari terkait Perpol nomor 10 tahun 2025 yang menduga terbitnya Perpol tersebut lantaran Undang-Undang atau UU nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia akan direvisi. Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui video yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 15 Desember. Mahfud menilai terbitnya Perpol 10 tahun 2025 menjadi ancang-ancang terkait akan adanya revisi Undang-Undang Polri. Ia mengatakan Perpol tersebut merupakan aturan yang cacat secara hierarki perundang-undangan. Pasalnya ketika akan ada aturan terkait daftar kementerian atau lembaga yang bisa diduduki oleh polisi aktif, maka seharusnya Undang-Undang Polri harus direvisi terlebih dahulu. Mahfud mencontohkan hal tersebut terjadi dalam revisi Undang-Undang TNI yang berujung tertuang daftar 16 kementerian atau lembaga yang bisa dijabat oleh prajurit aktif. Selain itu, Mahfud juga mengatakan bahwa Perpol tersebut telah melanggar Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara atau ASN. Mahfud juga mengomentari pernyataan Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman. Adapun Habibur Rahman menyebut terbitnya Perpol demi memperjelas institusi sipil yang bisa dijabat oleh polisi aktif. Mahfud menilai pandangan itu salah lantaran Perpol tersebut bukan memperjelas, namun justru membatasi tupoksi kepolisian. Mantan anggota Badan Intelijen Negara atau BIN, Kolonel Infanteri Purnawirawan Sri Rajasa Chandra turut mengomentari peraturan kepolisian atau Perpol nomor 10 tahun 2025 yang menduga Kapolri Jenderal Listio Sigit tidak berjalan sendiri. Pihaknya meyakini Presiden Prabowo Subianto sudah menyetujui Perpol tersebut. Hal itu disampaikan Sri Rajasa dalam podcast yang tayang di channel YouTube Abraham Samad Speak Up pada Kamis 18 Desember. Ia menyetujui soal penilaian Perpol nomor 10 tahun 2025 bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Sri Rajasa menyebut Perpol itu tidak bisa dipandang hanya sebagai persoalan administratif. Sebaliknya, peraturan baru yang diteken Kapolri merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap konstitusi. Bahkan ia mengatakan Perpol nomor 10 tahun 2025 bukan sekedar pembangkangan namun pengkhianatan. Kemudian Sri Rajasa menyinggung Presiden dalam polemik Perpol nomor 10 tahun 2025 ini. Ia meyakini Kapolri tidak mungkin menaikkan keputusan strategis tanpa sepengetahuan Presiden. Ia merujuk aturan yang mensyaratkan persetujuan Presiden terhadap kebijakan Kapolri yang berdampak luas dan bernuansa politik. Namun hingga saat ini Presiden belum menunjukkan sikap tegas atas polemik tersebut.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimli Asidiki turut mengomentari peraturan Polri atau Perpol nomor 10 tahun 2025. Jimli menyebut warga bisa menggugat Perpol 10 tahun 2025 ke Mahkamah Agung atau MA. Bahkan ia mengatakan banyak kesalahan yang bisa didapat dalam Perpol tersebut. Hal itu disampaikan Jimli saat ditemui di kantor Kementerian Sekretariat Negara pada Rabu 17 Desember. Ia menunjuk ada kesalahan dalam Perpol nomor 10 tahun 2025 yang mengatur jabatan polisi aktif di 17 kementerian atau lembaga. Jimli menganggap wajar banyak pihak yang menilai Perpol nomor 10 tahun 2025 menentang putusan Mahkamah Konstitusi. Pihaknya menyebut ada kesalahan dalam Perpol tersebut. Kesalahan itu ada pada bagian mengingat dan menimbang, tidak mencantumkan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait polisi aktif dilarang menjabat di kementerian. Jimli mengatakan nihilnya putusan MK dalam bagian mengingat dan menimbang bisa dijadikan celah rakyat untuk mengajukan judicial review Perpol 10 2025 ke MA. Lebih lanjut, ex-ketua MK ini mengatakan Perpol nomor 10 tahun 2025 hanya mencantumkan Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Polri. Dengan demikian, Perpol 10 tahun 2025 merujuk pada undang-undang yang belum terpengaruh putusan MK. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihsamahendra bakal melaporkan ke Presiden Prabowo Subianto soal aturan baru Kapolri. Adapun aturan baru Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo soal polisi aktif boleh duduki jabatan sipil dinilai melanggar putusan MK. Sebab dalam putusan MK tertulis bahwa polisi aktif tidak boleh menduduki jabatan sipil. Terkait hal itu, Yusril mengatakan Komisi Percepatan Reformasi Polri akan membahas polemik aturan Kapolri itu. Pernyataan itu disampaikan Yusril pada Rabu 17 Desember. Yusril mengatakan pendapat-pendapat yang beredar di masyarakat terkait aturan tersebut menjadi perhatian dari Komisi Percepatan Reformasi Polri. Ia mengaku belum bisa memberikan pendapatnya pribadi terkait aturan itu karena dibutuhkan koordinasi dengan kementerian lain. Yusril mengatakan apa yang diterbitkan Kapolri sebaiknya dihormati. Meski begitu, Yusril menyebut polemik aturan Kapolri itu bakal tetap dibahas dan diputuskan oleh Presiden Prabowo Subianto. Polemik tersebut akan dirundingkan dengan Presiden untuk memutuskan apakah tetap akan seperti itu atau bisa mengalami perubahan. Hingga saat ini masih menjadi polemik terkait peraturan polisi atau Perpol nomor 10 tahun 2025 tentang polisi aktif duduk di jabatan 17 kementerian atau lembaga. Terkait hal itu, Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimli Asidiki, memberikan respons. Ia mengatakan Presiden Prabowo Subianto memiliki wewenang membatalkan Perpol tersebut. Hal itu disampaikan Jimli di kantor Kementerian Sekretariat Negara pada Rabu 17 Desember. Ia mengatakan sejumlah substansi yang diatur dalam Perpol seharusnya tidak ditetapkan melalui aturan internal Polri. Sebaliknya hal itu diatur melalui peraturan pemerintah atau PP. Jimli menjelaskan terdapat banyak undang-undang yang implementasinya saling berkaitan dan membutuhkan harmonisasi lintas lembaga. Satu di antaranya penempatan anggota Polri di berbagai kementerian atau lembaga negara. Jimli menekankan berdasarkan pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan Perpol hanya boleh mengatur administrasi dan tata kelola internal Polri. Ia mengatakan jika materi muatannya sudah mengatur hubungan dengan instansi lain maka dianggap melampaui kewenangannya. Selain itu Jimli menjelaskan pihak yang tidak setuju dengan Perpol tersebut maka bisa melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung atau MA. Pasalnya menurut Jimli sangat mudah untuk mencari kesalahan dari Perpol 10 2025. Hal itu dikarenakan dalam Perpol tersebut tidak ada penyebutan putusan Mahkamah Konstitusi dalam bagian pertimbangannya. Komisi Percepatan Reformasi Polri mengundang dan bertemu dengan akademisi Rocky Gerung. Dalam pertemuan itu mereka membahas percepatan reformasi Polri. Rocky Gerung pun dipuji memiliki pikiran yang out of the box. Pujian itu disampaikan Ketua Komisi Reformasi Polri Jimli Asidiki pada Rabu 17 Desember. Ia mengakui pertemuan dengan Rocky Gerung tidak memakan waktu lama, namun Jimli menyebut dalam pertemuan itu Rocky Gerung memberikan masukan yang dianggap cukup serius. Selain Rocky Gerung, tim Reformasi Polri juga bertemu dengan Komnas HAM, Komnas Anak, Dewan Pers, dan lain-lain. Dalam waktu yang sama, Jimli juga buka suara soal Perpol nomor 10 tahun 2025. Ia berjanji akan memperbaiki Perpol yang sudah diteken Kapolri Jenderal Listio Sigit. Jimli mengatakan keputusan tersebut diambil setelah Komisi Reformasi Polri menggelar rapat pleno pada Jumat 19 Desember. Pasalnya Perpol nomor 10 tahun 2025 sedang menjadi perdebatan publik lantaran dinilai membangkang terhadap putusan Mahkamah Konstitusi
Konstitusi atau MK. Mantan anggota Badan Intelijen Negara atau BIN, Kolonel Infanteri Purnawirawan Sri Rajasa Chandra turut mengomentari peraturan kepolisian atau Perpol nomor 10 tahun 2025 yang menduga Kapolri Jenderal Listio Sigit tidak berjalan sendiri. Pihaknya meyakini Presiden Prabowo Subianto sudah menyetujui Perpol tersebut. Hal itu disampaikan Sri Rajasa dalam podcast yang tayang di channel YouTube Abraham Samad Speak Up pada Kamis 18 Desember. Ia menyetujui soal penilaian Perpol nomor 10 tahun 2025 bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Sri Rajasa menyebut Perpol itu tidak bisa dipandang hanya sebagai persoalan administratif. Sebaliknya, peraturan baru yang diteken Kapolri merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap konstitusi. Bahkan ia mengatakan Perpol nomor 10 tahun 2025 bukan sekedar pembangkangan namun pengkhianatan. Kemudian Sri Rajasa menyinggung Presiden dalam polemik Perpol nomor 10 tahun 2025 ini. Ia meyakini Kapolri tidak mungkin menaikkan keputusan strategis tanpa sepengetahuan Presiden. Ia merujuk aturan yang mensyaratkan persetujuan Presiden terhadap kebijakan Kapolri yang berdampak luas dan bernuansa politik. Namun hingga saat ini Presiden belum menunjukkan sikap tegas atas polemik tersebut. Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD mengkritik kebijakan Kapolri Listio Sigit Prabowo soal peraturan Polri atau Perpol nomor 10 tahun 2025. Ia menilai peraturan yang dikeluarkan Kapolri merupakan bentuk pembangkangan terhadap konstitusi. Diketahui Perpol nomor 10 tahun 2025 mengatur tentang anggota kepolisian yang melaksanakan tugas di luar struktur organisasi Polri. Perpol tersebut mengatur penempatan anggota Polri aktif pada jabatan sipil di 17 kementerian dan lembaga pemerintah. Mahfud menegaskan Perpol itu bermasalah secara konstitusional. Hal ini disampaikannya di Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan pada Selasa 16 Desember. Perpol ini dianggap bertabrakan dengan sejumlah regulasi yang lebih tinggi, termasuk 2 undang-undang dan putusan MK. Pasalnya, MK sebelumnya telah mengetok aturan yang tak memperbolehkan Polri mengisi jabatan sipil. Oleh karena itu, pengaturan penempatan anggota Polri aktif di jabatan sipil tidak bisa dilakukan melalui peraturan internal kepolisian. Aturan tersebut hanya bisa melalui undang-undang atau bisa melewati Presiden untuk dikeluarkan Perpu. Terkait hal itu, Kapolri membantah anggapan penerbitan Perpol itu sebagai pembangkangan terhadap putusan MK. Pihaknya menegaskan Polri justru menghormati dan menindaklanjuti putusan tersebut. Yang jelas, Polri tentunya menghormati putusan MK. Oleh karena itu, Polri menindaklanjuti dengan melakukan konsultasi terhadap kementerian terkait, terhadap stakeholder terkait, sebelum menerbitkan Perpol. Jadi, Perpol yang dibuat oleh Polri tentunya dilakukan dalam rangka menghormati dan menindaklanjuti putusan MK. Saya kira itu. Berarti kalau ada polisi aktif yang berada di luar 17 kementerian itu akan dikeluarkan, Pak? Atau gimana? Yang jelas Perpol ini tentunya nanti akan ditingkatkan menjadi PP dan kemudian kemungkinan akan dimasukkan di revisi undang-undang. Terhadap yang sudah berproses, tentunya ini kan tidak berlaku surut. Menteri Hukum yang sudah menyampaikan itu. Pak Kapolri kalau dinilai Kepolisian Republik Indonesia mengangkangi putusan MK gimana, Pak? Gimana? Kepolisian Republik Indonesia dianggap mengangkangi keputusan MK. Nah, biasa saja yang bicara begitu. Tapi yang jelas langkah yang dilakukan oleh kepolisian sudah dikonsultasikan, baik dengan kementerian terkait, baik dengan stakeholder terkait, baik dengan lembaga terkait, sehingga baru disusunlah Perpol tersebut. Nah, tanya sama Pak Mahfud. Pak, berarti untuk sebenarnya masih 17 kementerian itu, Pak, untuk yang polisi aktif benar-benar. Di situ kan klausanya sudah jelas. Dan tentunya akan dilakukan perbaikan. Di situ kan yang dihapus dalam putusan MK penugasan oleh Kapolri, kemudian frase yang terkait dengan tugas-tugas kepolisian kan sudah jelas. Untuk itu kemudian itu harus diperjelas limitatifnya seperti apa. Jadi apa yang dilanggar? Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali mengomentari terkait Perpol nomor 10 tahun 2025 yang menduga terbitnya Perpol tersebut lantaran Undang-Undang atau UU nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia akan direvisi.
Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui video yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 15 Desember. Mahfud menilai terbitnya Perpol 10 tahun 2025 menjadi ancang-ancang terkait akan adanya revisi Undang-Undang Polri. Ia mengatakan Perpol tersebut merupakan aturan yang cacat secara hierarki perundang-undangan. Pasalnya ketika akan ada aturan terkait daftar kementerian atau lembaga yang bisa diduduki oleh polisi aktif, maka seharusnya Undang-Undang Polri harus direvisi terlebih dahulu. Mahfud mencontohkan hal tersebut terjadi dalam revisi Undang-Undang TNI yang berujung tertuang daftar 16 kementerian atau lembaga yang bisa dijabat oleh prajurit aktif. Selain itu, Mahfud juga mengatakan bahwa Perpol tersebut telah melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN. Mahfud juga mengomentari pernyataan Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman. Adapun Habibur Rahman menyebut terbitnya Perpol demi memperjelas institusi sipil yang bisa dijabat oleh polisi aktif. Mahfud menilai pandangan itu salah lantaran Perpol tersebut bukan memperjelas, namun justru membatasi tupoksi kepolisian. Mantan anggota Badan Intelijen Negara atau BIN, Kolonel Infanteri Purnawirawan Sri Rajasa Chandra turut mengomentari peraturan kepolisian atau Perpol nomor 10 tahun 2025 yang menduga Kapolri Jenderal Listio Sigit tidak berjalan sendiri. Pihaknya meyakini Presiden Prabowo Subianto sudah menyetujui Perpol tersebut. Hal itu disampaikan Sri Rajasa dalam podcast yang tayang di channel YouTube Abraham Samad Speak Up pada Kamis 18 Desember. Ia menyetujui soal penilaian Perpol nomor 10 tahun 2025 bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Sri Rajasa menyebut Perpol itu tidak bisa dipandang hanya sebagai persoalan administratif. Sebaliknya, peraturan baru yang diteken Kapolri merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap konstitusi. Bahkan ia mengatakan Perpol nomor 10 tahun 2025 bukan sekedar pembangkangan namun pengkhianatan. Kemudian Sri Rajasa menyinggung Presiden dalam polemik Perpol nomor 10 tahun 2025 ini. Ia meyakini Kapolri tidak mungkin menaikkan keputusan strategis tanpa sepengetahuan Presiden. Ia merujuk aturan yang mensyaratkan persetujuan Presiden terhadap kebijakan Kapolri yang berdampak luas dan bernuansa politik. Namun hingga saat ini Presiden belum menunjukkan sikap tegas atas polemik tersebut. Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimli Asidiki turut mengomentari peraturan Polri atau Perpol nomor 10 tahun 2025. Jimli menyebut warga bisa menggugat Perpol 10 tahun 2025 ke Mahkamah Agung atau MA. Bahkan ia mengatakan banyak kesalahan yang bisa didapat dalam Perpol tersebut. Hal itu disampaikan Jimli saat ditemui di kantor Kementerian Sekretariat Negara pada Rabu 17 Desember. Ia menunjuk ada kesalahan dalam Perpol nomor 10 tahun 2025 yang mengatur jabatan polisi aktif di 17 kementerian atau lembaga. Jimli menganggap wajar banyak pihak yang menilai Perpol nomor 10 tahun 2025 menentang putusan Mahkamah Konstitusi. Pihaknya menyebut ada kesalahan dalam Perpol tersebut. Kesalahan itu ada pada bagian mengingat dan menimbang, tidak mencantumkan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait polisi aktif dilarang menjabat di kementerian. Jimli mengatakan nihilnya putusan MK dalam bagian mengingat dan menimbang bisa dijadikan celah rakyat untuk mengajukan judicial review Perpol 10 2025 ke MA. Lebih lanjut, ex-ketua MK ini mengatakan Perpol nomor 10 tahun 2025 hanya mencantumkan Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Polri. Dengan demikian, Perpol 10 tahun 2025 merujuk pada undang-undang yang belum terpengaruh putusan MK. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihsamahendra bakal melaporkan ke Presiden Prabowo Subianto soal aturan baru Kapolri. Adapun aturan baru Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo soal polisi aktif boleh duduki jabatan sipil dinilai melanggar putusan MK. Sebab dalam putusan MK tertulis bahwa polisi aktif tidak boleh menduduki jabatan sipil. Terkait hal itu, Yusril mengatakan Komisi Percepatan Reformasi Polri akan membahas polemik aturan Kapolri itu. Pernyataan itu disampaikan Yusril pada Rabu 17 Desember. Yusril mengatakan pendapat-pendapat yang beredar di masyarakat terkait aturan tersebut menjadi perhatian dari Komisi Percepatan Reformasi Polri. Ia mengaku belum bisa memberikan pendapatnya pribadi terkait aturan itu karena dibutuhkan koordinasi dengan kementerian lain. Yusril mengatakan apa yang diterbitkan
Kapolri sebaiknya dihormati. Meski begitu, Yusril menyebut polemik aturan Kapolri itu bakal tetap dibahas dan diputuskan oleh Presiden Prabowo Subianto. Polemik tersebut akan dirundingkan dengan Presiden untuk memutuskan apakah tetap akan seperti itu atau bisa mengalami perubahan. Hingga saat ini masih menjadi polemik terkait peraturan polisi atau Perpol nomor 10 tahun 2025 tentang polisi aktif duduk di jabatan 17 kementerian atau lembaga. Terkait hal itu, Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimli Asidiki, memberikan respons. Ia mengatakan Presiden Prabowo Subianto memiliki wewenang membatalkan Perpol tersebut. Hal itu disampaikan Jimli di kantor Kementerian Sekretariat Negara pada Rabu 17 Desember. Ia mengatakan sejumlah substansi yang diatur dalam Perpol seharusnya tidak ditetapkan melalui aturan internal Polri. Sebaliknya hal itu diatur melalui peraturan pemerintah atau PP. Jimli menjelaskan terdapat banyak undang-undang yang implementasinya saling berkaitan dan membutuhkan harmonisasi lintas lembaga. Satu di antaranya penempatan anggota Polri di berbagai kementerian atau lembaga negara. Jimli menekankan berdasarkan pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan Perpol hanya boleh mengatur administrasi dan tata kelola internal Polri. Ia mengatakan jika materi muatannya sudah mengatur hubungan dengan instansi lain maka dianggap melampaui kewenangannya. Selain itu Jimli menjelaskan pihak yang tidak setuju dengan Perpol tersebut maka bisa melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung atau MA. Pasalnya menurut Jimli sangat mudah untuk mencari kesalahan dari Perpol 10 2025. Hal itu dikarenakan dalam Perpol tersebut tidak ada penyebutan putusan Mahkamah Konstitusi dalam bagian pertimbangannya. Komisi Percepatan Reformasi Polri mengundang dan bertemu dengan akademisi Rocky Gerung. Dalam pertemuan itu mereka membahas percepatan reformasi Polri. Rocky Gerung pun dipuji memiliki pikiran yang out of the box. Pujian itu disampaikan Ketua Komisi Reformasi Polri Jimli Asidiki pada Rabu 17 Desember. Ia mengakui pertemuan dengan Rocky Gerung tidak memakan waktu lama, namun Jimli menyebut dalam pertemuan itu Rocky Gerung memberikan masukan yang dianggap cukup serius. Selain Rocky Gerung, tim Reformasi Polri juga bertemu dengan Komnas HAM, Komnas Anak, Dewan Pers, dan lain-lain. Dalam waktu yang sama, Jimli juga buka suara soal Perpol nomor 10 tahun 2025. Ia berjanji akan memperbaiki Perpol yang sudah diteken Kapolri Jenderal Listio Sigit. Jimli mengatakan keputusan tersebut diambil setelah Komisi Reformasi Polri menggelar rapat pleno pada Jumat 19 Desember. Pasalnya Perpol nomor 10 tahun 2025 sedang menjadi perdebatan publik lantaran dinilai membangkang terhadap putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Mantan anggota Badan Intelijen Negara atau BIN, Kolonel Infanteri Purnawirawan Sri Rajasa Chandra turut mengomentari peraturan kepolisian atau Perpol nomor 10 tahun 2025 yang menduga Kapolri Jenderal Listio Sigit tidak berjalan sendiri. Pihaknya meyakini Presiden Prabowo Subianto sudah menyetujui Perpol tersebut. Hal itu disampaikan Sri Rajasa dalam podcast yang tayang di channel YouTube Abraham Samad Speak Up pada Kamis 18 Desember. Ia menyetujui soal penilaian Perpol nomor 10 tahun 2025 bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Sri Rajasa menyebut Perpol itu tidak bisa dipandang hanya sebagai persoalan administratif. Sebaliknya peraturan baru yang diteken Kapolri merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap konstitusi. Bahkan ia mengatakan Perpol nomor 10 tahun 2025 bukan sekedar pembangkangan namun pengkhianatan. Kemudian Sri Rajasa menyinggung Presiden dalam polemik Perpol nomor 10 tahun 2025 ini. Ia meyakini Kapolri tidak mungkin menaikkan keputusan strategis tanpa sepengetahuan Presiden. Ia merujuk aturan yang mensyaratkan persetujuan Presiden terhadap kebijakan Kapolri yang berdampak luas dan bernuansa politik. Namun hingga saat ini Presiden belum menunjukkan sikap tegas atas polemik tersebut. Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD mengkritik kebijakan Kapolri Listio Sigit Prabowo soal peraturan Polri atau Perpol nomor 10 tahun 2025. Ia menilai peraturan yang dikeluarkan Kapolri merupakan bentuk pembangkangan terhadap konstitusi. Diketahui Perpol nomor 10 tahun 2025 mengatur tentang anggota kepolisian yang melaksanakan tugas di luar struktur organisasi Polri. Perpol tersebut mengatur penempatan anggota Polri aktif pada jabatan sipil di 17 kementerian dan lembaga pemerintah. Mahfud menegaskan Perpol itu bermasalah secara konstitusional. Hal ini disampaikannya di Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan pada Selasa 16 Desember. Perpol ini dianggap bertabrakan dengan sejumlah regulasi yang lebih tinggi termasuk 2 undang-undang dan putusan MK. Pasalnya, MK sebelumnya telah mengetok aturan yang tak memperbolehkan Polri mengisi jabatan sipil.
Oleh karena itu, pengaturan penempatan anggota Polri aktif di jabatan sipil tidak bisa dilakukan melalui peraturan internal kepolisian. Aturan tersebut hanya bisa melalui undang-undang atau bisa melewati presiden untuk dikeluarkan Perpu. Terkait hal itu, Kapolri membantah anggapan penerbitan Perpol itu sebagai pembangkangan terhadap putusan MK. Pihaknya menegaskan Polri justru menghormati dan menindaklanjuti putusan tersebut. Yang jelas, Polri tentunya menghormati putusan MK. Oleh karena itu, Polri menindaklanjuti dengan melakukan konsultasi terhadap kementerian terkait, terhadap stakeholder terkait, sebelum menerbitkan Perpol. Jadi Perpol yang dibuat oleh Polri tentunya dilakukan dalam rangka menghormati dan menindaklanjuti putusan MK. Saya kira itu. Berarti kalau ada polisi aktif yang berada di luar 17 kementerian itu akan dikeluarkan Pak? Atau gimana? Yang jelas Perpol ini tentunya nanti akan ditingkatkan menjadi PP dan kemudian kemungkinan akan dimasukkan di revisi undang-undang. Terhadap yang sudah berproses, tentunya ini kan tidak berlaku surut Menteri Hukum yang sudah menyampaikan. Pak Kapolri kalau dinilai Kepolisian Republik Indonesia mengangkangi putusan MK itu gimana Pak? Gimana? Kepolisian Republik Indonesia dianggap mengangkangi keputusan MK. Nah, biasa saja yang bicara begitu. Tapi yang jelas langkah yang dilakukan oleh kepolisian sudah dikonsultasikan, baik dengan kementerian terkait, baik dengan stakeholder terkait, baik dengan lembaga terkait, sehingga baru disusunlah Perpol. Nah, tanya sama Pak. Pak, berarti untuk sebenarnya masih 17 kementerian itu Pak, untuk yang polisi aktif benar-benar. Di situ kan klausulnya sudah jelas. Dan tentunya akan dilakukan perbaikan. Di situ kan yang dihapus dalam putusan MK penugasan oleh Kapolri, kemudian frase yang terkait dengan tugas-tugas kepolisian kan sudah jelas. Untuk itu kemudian itu harus diperjelas limitatifnya seperti apa. Jadi apa yang dilanggar? Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali mengomentari terkait Perpol nomor 10 tahun 2025 yang menduga terbitnya Perpol tersebut lantaran Undang-Undang atau UU nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia akan direvisi. Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui video yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 15 Desember. Mahfud menilai terbitnya Perpol 10 tahun 2025 menjadi ancang-ancang terkait akan adanya revisi Undang-Undang Polri. Ia mengatakan Perpol tersebut merupakan aturan yang cacat secara hierarki perundang-undangan. Pasalnya ketika akan ada aturan terkait daftar kementerian atau lembaga yang bisa diduduki oleh polisi aktif, maka seharusnya Undang-Undang Polri harus direvisi terlebih dahulu. Mahfud mencontohkan hal tersebut terjadi dalam revisi Undang-Undang TNI yang berujung tertuang daftar 16 kementerian atau lembaga yang bisa dijabat oleh prajurit aktif. Selain itu, Mahfud juga mengatakan bahwa Perpol tersebut telah melanggar Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara atau ASN. Mahfud juga mengomentari pernyataan Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman. Adapun Habibur Rahman menyebut terbitnya Perpol demi memperjelas institusi sipil yang bisa dijabat oleh polisi aktif. Mahfud menilai pandangan itu salah lantaran Perpol tersebut bukan memperjelas, namun justru membatasi tupoksi kepolisian. Mantan anggota Badan Intelijen Negara atau BIN, Kolonel Infanteri Purnawirawan Sri Rajasa Chandra turut mengomentari peraturan kepolisian atau Perpol nomor 10 tahun 2025 yang menduga Kapolri Jenderal Listio Sigit tidak berjalan sendiri. Pihaknya meyakini Presiden Prabowo Subianto sudah menyetujui Perpol tersebut. Hal itu disampaikan Sri Rajasa dalam podcast yang tayang di channel YouTube Abraham Samad Speak Up pada Kamis 18 Desember. Ia menyetujui soal penilaian Perpol nomor 10 tahun 2025 bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Sri Rajasa menyebut Perpol itu tidak bisa dipandang hanya sebagai persoalan administratif. Sebaliknya, peraturan baru yang diteken Kapolri merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap konstitusi. Bahkan ia mengatakan Perpol nomor 10 tahun 2025 bukan sekedar pembangkangan namun pengkhianatan. Kemudian Sri Rajasa menyinggung Presiden dalam polemik Perpol nomor 10 tahun 2025 ini. Ia meyakini Kapolri tidak mungkin menaikkan keputusan strategis tanpa sepengetahuan Presiden. Ia merujuk aturan yang mensyaratkan persetujuan Presiden terhadap kebijakan Kapolri yang berdampak luas dan bernuansa politik. Namun hingga saat ini Presiden belum menunjukkan sikap tegas atas polemik tersebut.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimli Asidiki turut mengomentari peraturan Polri atau Perpol nomor 10 tahun 2025. Jimli menyebut warga bisa menggugat Perpol 10 tahun 2025 ke Mahkamah Agung atau MA. Bahkan ia mengatakan banyak kesalahan yang bisa didapat dalam Perpol tersebut. Hal itu disampaikan Jimli saat ditemui di kantor Kementerian Sekretariat Negara pada Rabu 17 Desember. Ia menunjuk ada kesalahan dalam Perpol nomor 10 tahun 2025 yang mengatur jabatan polisi aktif di 17 kementerian atau lembaga. Jimli menganggap wajar banyak pihak yang menilai Perpol nomor 10 tahun 2025 menentang putusan Mahkamah Konstitusi. Pihaknya menyebut ada kesalahan dalam Perpol tersebut. Kesalahan itu ada pada bagian mengingat dan menimbang, tidak mencantumkan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait polisi aktif dilarang menjabat di kementerian. Jimli mengatakan nihilnya putusan MK dalam bagian mengingat dan menimbang bisa dijadikan celah rakyat untuk mengajukan judicial review Perpol 10 2025 ke MA. Lebih lanjut, ex-ketua MK ini mengatakan Perpol nomor 10 tahun 2025 hanya mencantumkan Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Polri. Dengan demikian, Perpol 10 tahun 2025 merujuk pada undang-undang yang belum terpengaruh putusan MK. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihsamahendra bakal melaporkan ke Presiden Prabowo Subianto soal aturan baru Kapolri. Adapun aturan baru Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo soal polisi aktif boleh duduki jabatan sipil dinilai melanggar putusan MK. Sebab dalam putusan MK tertulis bahwa polisi aktif tidak boleh menduduki jabatan sipil. Terkait hal itu, Yusril mengatakan Komisi Percepatan Reformasi Polri akan membahas polemik aturan Kapolri itu. Pernyataan itu disampaikan Yusril pada Rabu 17 Desember. Yusril mengatakan pendapat-pendapat yang beredar di masyarakat terkait aturan tersebut menjadi perhatian dari Komisi Percepatan Reformasi Polri. Ia mengaku belum bisa memberikan pendapatnya pribadi terkait aturan itu karena dibutuhkan koordinasi dengan kementerian lain. Yusril mengatakan apa yang diterbitkan Kapolri sebaiknya dihormati. Meski begitu, Yusril menyebut polemik aturan Kapolri itu bakal tetap dibahas dan diputuskan oleh Presiden Prabowo Subianto. Polemik tersebut akan dirundingkan dengan Presiden untuk memutuskan apakah tetap akan seperti itu atau bisa mengalami perubahan. Hingga saat ini masih menjadi polemik terkait peraturan polisi atau Perpol nomor 10 tahun 2025 tentang polisi aktif duduk di jabatan 17 kementerian atau lembaga. Terkait hal itu, Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimli Asidiki, memberikan respons. Ia mengatakan Presiden Prabowo Subianto memiliki wewenang membatalkan Perpol tersebut. Hal itu disampaikan Jimli di kantor Kementerian Sekretariat Negara pada Rabu 17 Desember. Ia mengatakan sejumlah substansi yang diatur dalam Perpol seharusnya tidak ditetapkan melalui aturan internal Polri. Sebaliknya hal itu diatur melalui peraturan pemerintah atau PP. Jimli menjelaskan terdapat banyak undang-undang yang implementasinya saling berkaitan dan membutuhkan harmonisasi lintas lembaga. Satu di antaranya penempatan anggota Polri di berbagai kementerian atau lembaga negara. Jimli menekankan berdasarkan pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan Perpol hanya boleh mengatur administrasi dan tata kelola internal Polri. Ia mengatakan jika materi muatannya sudah mengatur hubungan dengan instansi lain maka dianggap melampaui kewenangannya. Selain itu Jimli menjelaskan pihak yang tidak setuju dengan Perpol tersebut maka bisa melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung atau MA. Pasalnya menurut Jimli sangat mudah untuk mencari kesalahan dari Perpol 10 2025. Hal itu dikarenakan dalam Perpol tersebut tidak ada penyebutan putusan Mahkamah Konstitusi dalam bagian pertimbangannya. Komisi Percepatan Reformasi Polri mengundang dan bertemu dengan akademisi Rocky Gerung. Dalam pertemuan itu mereka membahas percepatan reformasi Polri. Rocky Gerung pun dipuji memiliki pikiran yang out of the box. Pujian itu disampaikan Ketua Komisi Reformasi Polri Jimli Asidiki pada Rabu 17 Desember. Ia mengakui pertemuan dengan Rocky Gerung tidak memakan waktu lama, namun Jimli menyebut dalam pertemuan itu Rocky Gerung memberikan masukan yang dianggap cukup serius. Selain Rocky Gerung, tim Reformasi Polri juga bertemu dengan Komnas HAM, Komnas Anak, Dewan Pers, dan lain-lain. Dalam waktu yang sama, Jimli juga buka suara soal Perpol nomor 10 tahun 2025. Ia berjanji akan memperbaiki Perpol yang sudah diteken Kapolri Jenderal Listio Sigit. Jimli mengatakan keputusan tersebut diambil setelah Komisi Reformasi Polri menggelar rapat pleno pada Jumat 19 Desember. Pasalnya Perpol nomor 10 tahun 2025 sedang menjadi perdebatan publik lantaran dinilai membangkang terhadap putusan Mahkamah Konstitusi
Konstitusi atau MK. Mantan anggota Badan Intelijen Negara atau BIN, Kolonel Infanteri Purnawirawan Sri Rajasa Chandra turut mengomentari peraturan kepolisian atau Perpol nomor 10 tahun 2025 yang menduga Kapolri Jenderal Listio Sigit tidak berjalan sendiri. Pihaknya meyakini Presiden Prabowo Subianto sudah menyetujui Perpol tersebut. Hal itu disampaikan Sri Rajasa dalam podcast yang tayang di channel YouTube Abraham Samad Speak Up pada Kamis 18 Desember. Ia menyetujui soal penilaian Perpol nomor 10 tahun 2025 bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Sri Rajasa menyebut Perpol itu tidak bisa dipandang hanya sebagai persoalan administratif. Sebaliknya, peraturan baru yang diteken Kapolri merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap konstitusi. Bahkan ia mengatakan Perpol nomor 10 tahun 2025 bukan sekedar pembangkangan namun pengkhianatan. Kemudian Sri Rajasa menyinggung Presiden dalam polemik Perpol nomor 10 tahun 2025 ini. Ia meyakini Kapolri tidak mungkin menaikkan keputusan strategis tanpa sepengetahuan Presiden. Ia merujuk aturan yang mensyaratkan persetujuan Presiden terhadap kebijakan Kapolri yang berdampak luas dan bernuansa politik. Namun hingga saat ini Presiden belum menunjukkan sikap tegas atas polemik tersebut. Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD mengkritik kebijakan Kapolri Listio Sigit Prabowo soal peraturan Polri atau Perpol nomor 10 tahun 2025. Ia menilai peraturan yang dikeluarkan Kapolri merupakan bentuk pembangkangan terhadap konstitusi. Diketahui Perpol nomor 10 tahun 2025 mengatur tentang anggota kepolisian yang melaksanakan tugas di luar struktur organisasi Polri. Perpol tersebut mengatur penempatan anggota Polri aktif pada jabatan sipil di 17 kementerian dan lembaga pemerintah. Mahfud menegaskan Perpol itu bermasalah secara konstitusional. Hal ini disampaikannya di Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan pada Selasa 16 Desember. Perpol ini dianggap bertabrakan dengan sejumlah regulasi yang lebih tinggi termasuk 2 undang-undang dan putusan MK. Pasalnya, MK sebelumnya telah mengetok aturan yang tak memperbolehkan Polri mengisi jabatan sipil. Oleh karena itu, pengaturan penempatan anggota Polri aktif di jabatan sipil tidak bisa dilakukan melalui peraturan internal kepolisian. Aturan tersebut hanya bisa melalui undang-undang atau bisa melewati Presiden untuk dikeluarkan Perpu. Terkait hal itu, Kapolri membantah anggapan penerbitan Perpol itu sebagai pembangkangan terhadap putusan MK. Pihaknya menegaskan Polri justru menghormati dan menindaklanjuti putusan tersebut. Yang jelas, Polri tentunya menghormati putusan MK. Oleh karena itu, Polri menindaklanjuti dengan melakukan konsultasi terhadap kementerian terkait, terhadap stakeholder terkait sebelum menerbitkan Perpol. Jadi Perpol yang dibuat oleh Polri tentunya dilakukan dalam rangka menghormati dan menindaklanjuti putusan MK. Saya kira itu. Berarti kalau ada polisi aktif yang berada di luar 17 kementerian itu akan dikeluarkan, Pak? Atau gimana? Yang jelas Perpol ini tentunya nanti akan ditingkatkan menjadi PP dan kemudian kemungkinan akan dimasukkan di revisi undang-undang. Terhadap yang sudah berproses, tentunya ini kan tidak berlaku untuk Menteri Hukum yang sudah menyampaikan. Pak Kapolri kalau dinilai Kepolisian Republik Indonesia mengangkangi putusan MK gimana, Pak? Gimana? Kepolisian Republik Indonesia dianggap mengangkangi keputusan MK. Nah, biasa saja yang bicara begitu. Tapi yang jelas langkah yang dilakukan oleh kepolisian sudah dikonsultasikan, baik dengan kementerian terkait, baik dengan stakeholder terkait, baik dengan lembaga terkait, sehingga baru disusunlah Perpol tersebut. Nah, tanya sama Pak. Pak, berarti untuk sementara masih 17 kementerian itu, Pak, untuk yang polisi aktif benar-benar. Di situ kan klausulnya sudah jelas. Dan tentunya akan dilakukan perbaikan. Di situ kan yang dihapus dalam putusan MK penugasan oleh Kapolri, kemudian frase yang terkait dengan tugas-tugas kepolisian kan sudah jelas. Untuk itu kemudian itu harus diperjelas limitatifnya seperti apa. Jadi apa yang dilanggar? Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali mengomentari terkait Perpol nomor 10 tahun 2025 yang menduga terbitnya Perpol tersebut lantaran Undang-Undang atau UU nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia akan direvisi.
Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui video yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 15 Desember. Mahfud menilai terbitnya Perpol 10 tahun 2025 menjadi ancang-ancang terkait akan adanya revisi Undang-Undang Polri. Ia mengatakan Perpol tersebut merupakan aturan yang cacat secara hierarki perundang-undangan. Pasalnya ketika akan ada aturan terkait daftar kementerian atau lembaga yang bisa diduduki oleh polisi aktif, maka seharusnya Undang-Undang Polri harus direvisi terlebih dahulu. Mahfud mencontohkan hal tersebut terjadi dalam revisi Undang-Undang TNI yang berujung tertuang daftar 16 kementerian atau lembaga yang bisa dijabat oleh prajurit aktif. Selain itu, Mahfud juga mengatakan bahwa Perpol tersebut telah melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN. Mahfud juga mengomentari pernyataan Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman. Adapun Habibur Rahman menyebut terbitnya Perpol demi memperjelas institusi sipil yang bisa dijabat oleh polisi aktif. Mahfud menilai pandangan itu salah lantaran Perpol tersebut bukan memperjelas, namun justru membatasi tupoksi kepolisian. Mantan anggota Badan Intelijen Negara atau BIN, Kolonel Infanteri Purnawirawan Sri Rajasa Chandra turut mengomentari peraturan kepolisian atau Perpol nomor 10 tahun 2025 yang menduga Kapolri Jenderal Listio Sigit tidak berjalan sendiri. Pihaknya meyakini Presiden Prabowo Subianto sudah menyetujui Perpol tersebut. Hal itu disampaikan Sri Rajasa dalam podcast yang tayang di channel YouTube Abraham Samad Speak Up pada Kamis 18 Desember. Ia menyetujui soal penilaian Perpol nomor 10 tahun 2025 bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Sri Rajasa menyebut Perpol itu tidak bisa dipandang hanya sebagai persoalan administratif. Sebaliknya, peraturan baru yang diteken Kapolri merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap konstitusi. Bahkan ia mengatakan Perpol nomor 10 tahun 2025 bukan sekedar pembangkangan namun pengkhianatan. Kemudian Sri Rajasa menyinggung Presiden dalam polemik Perpol nomor 10 tahun 2025 ini. Ia meyakini Kapolri tidak mungkin menaikkan keputusan strategis tanpa sepengetahuan Presiden. Ia merujuk aturan yang mensyaratkan persetujuan Presiden terhadap kebijakan Kapolri yang berdampak luas dan bernuansa politik. Namun hingga saat ini Presiden belum menunjukkan sikap tegas atas polemik tersebut. Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimli Asidiki turut mengomentari peraturan Polri atau Perpol nomor 10 tahun 2025. Jimli menyebut warga bisa menggugat Perpol 10 tahun 2025 ke Mahkamah Agung atau MA. Bahkan ia mengatakan banyak kesalahan yang bisa didapat dalam Perpol tersebut. Hal itu disampaikan Jimli saat ditemui di kantor Kementerian Sekretariat Negara pada Rabu 17 Desember. Ia menunjuk ada kesalahan dalam Perpol nomor 10 tahun 2025 yang mengatur jabatan polisi aktif di 17 kementerian atau lembaga. Jimli menganggap wajar banyak pihak yang menilai Perpol nomor 10 tahun 2025 menentang putusan Mahkamah Konstitusi. Pihaknya menyebut ada kesalahan dalam Perpol tersebut. Kesalahan itu ada pada bagian mengingat dan menimbang, tidak mencantumkan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait polisi aktif dilarang menjabat di kementerian. Jimli mengatakan nihilnya putusan MK dalam bagian mengingat dan menimbang bisa dijadikan celah rakyat untuk mengajukan judicial review Perpol 10 2025 ke MA. Lebih lanjut, ex-ketua MK ini mengatakan Perpol nomor 10 tahun 2025 hanya mencantumkan Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Polri. Dengan demikian, Perpol 10 tahun 2025 merujuk pada undang-undang yang belum terpengaruh putusan MK. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihsamahendra bakal melaporkan ke Presiden Prabowo Subianto soal aturan baru Kapolri. Adapun aturan baru Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo soal polisi aktif boleh duduki jabatan sipil dinilai melanggar putusan MK. Sebab dalam putusan MK tertulis bahwa polisi aktif tidak boleh menduduki jabatan sipil. Terkait hal itu, Yusril mengatakan Komisi Percepatan Reformasi Polri akan membahas polemik aturan Kapolri itu. Pernyataan itu disampaikan Yusril pada Rabu 17 Desember. Yusril mengatakan pendapat-pendapat yang beredar di masyarakat terkait aturan tersebut menjadi perhatian dari Komisi Percepatan Reformasi Polri. Ia mengaku belum bisa memberikan pendapatnya pribadi terkait aturan itu karena dibutuhkan koordinasi dengan kementerian lain. Yusril mengatakan apa yang diterbitkan
Kapolri sebaiknya dihormati. Meski begitu, Yusril menyebut polemik aturan Kapolri itu bakal tetap dibahas dan diputuskan oleh Presiden Prabowo Subianto. Polemik tersebut akan dirundingkan dengan Presiden untuk memutuskan apakah tetap akan seperti itu atau bisa mengalami perubahan. Hingga saat ini masih menjadi polemik terkait peraturan polisi atau Perpol nomor 10 tahun 2025 tentang polisi aktif duduk di jabatan 17 kementerian atau lembaga. Terkait hal itu, Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimli Asidiki, memberikan respons. Ia mengatakan Presiden Prabowo Subianto memiliki wewenang membatalkan Perpol tersebut. Hal itu disampaikan Jimli di kantor Kementerian Sekretariat Negara pada Rabu 17 Desember. Ia mengatakan sejumlah substansi yang diatur dalam Perpol seharusnya tidak ditetapkan melalui aturan internal Polri. Sebaliknya hal itu diatur melalui peraturan pemerintah atau PP. Jimli menjelaskan terdapat banyak undang-undang yang implementasinya saling berkaitan dan membutuhkan harmonisasi lintas lembaga. Satu di antaranya penempatan anggota Polri di berbagai kementerian atau lembaga negara. Jimli menekankan berdasarkan pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan Perpol hanya boleh mengatur administrasi dan tata kelola internal Polri. Ia mengatakan jika materi muatannya sudah mengatur hubungan dengan instansi lain maka dianggap melampaui kewenangannya. Selain itu Jimli menjelaskan pihak yang tidak setuju dengan Perpol tersebut maka bisa melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung atau MA. Pasalnya menurut Jimli sangat mudah untuk mencari kesalahan dari Perpol 10 2025. Hal itu dikarenakan dalam Perpol tersebut tidak ada penyebutan putusan Mahkamah Konstitusi dalam bagian pertimbangannya. Komisi Percepatan Reformasi Polri mengundang dan bertemu dengan akademisi Rocky Gerung. Dalam pertemuan itu mereka membahas percepatan reformasi Polri. Rocky Gerung pun dipuji memiliki pikiran yang out of the box. Pujian itu disampaikan Ketua Komisi Reformasi Polri Jimli Asidiki pada Rabu 17 Desember. Ia mengakui pertemuan dengan Rocky Gerung tidak memakan waktu lama, namun Jimli menyebut dalam pertemuan itu Rocky Gerung memberikan masukan yang dianggap cukup serius. Selain Rocky Gerung, tim Reformasi Polri juga bertemu dengan Komnas HAM, Komnas Anak, Dewan Pers, dan lain-lain. Dalam waktu yang sama, Jimli juga buka suara soal Perpol nomor 10 tahun 2025. Ia berjanji akan memperbaiki Perpol yang sudah diteken Kapolri Jenderal Listio Sigit. Jimli mengatakan keputusan tersebut diambil setelah Komisi Reformasi Polri menggelar rapat pleno pada Jumat 19 Desember. Pasalnya Perpol nomor 10 tahun 2025 sedang menjadi perdebatan publik lantaran dinilai membangkang terhadap putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Mantan anggota Badan Intelijen Negara atau BIN, Kolonel Infanteri Purnawirawan Sri Rajasa Chandra turut mengomentari peraturan kepolisian atau Perpol nomor 10 tahun 2025 yang menduga Kapolri Jenderal Listio Sigit tidak berjalan sendiri. Pihaknya meyakini Presiden Prabowo Subianto sudah menyetujui Perpol tersebut. Hal itu disampaikan Sri Rajasa dalam podcast yang tayang di channel YouTube Abraham Samad Speak Up pada Kamis 18 Desember. Ia menyetujui soal penilaian Perpol nomor 10 tahun 2025 bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Sri Rajasa menyebut Perpol itu tidak bisa dipandang hanya sebagai persoalan administratif. Sebaliknya peraturan baru yang diteken Kapolri merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap konstitusi. Bahkan ia mengatakan Perpol nomor 10 tahun 2025 bukan sekedar pembangkangan namun pengkhianatan. Kemudian Sri Rajasa menyinggung Presiden dalam polemik Perpol nomor 10 tahun 2025 ini. Ia meyakini Kapolri tidak mungkin menaikkan keputusan strategis tanpa sepengetahuan Presiden. Ia merujuk aturan yang mensyaratkan persetujuan Presiden terhadap kebijakan Kapolri yang berdampak luas dan bernuansa politik. Namun hingga saat ini Presiden belum menunjukkan sikap tegas atas polemik tersebut. Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD mengkritik kebijakan Kapolri Listio Sigit Prabowo soal peraturan Polri atau Perpol nomor 10 tahun 2025. Ia menilai peraturan yang dikeluarkan Kapolri merupakan bentuk pembangkangan terhadap konstitusi. Diketahui Perpol nomor 10 tahun 2025 mengatur tentang anggota kepolisian yang melaksanakan tugas di luar struktur organisasi Polri. Perpol tersebut mengatur penempatan anggota Polri aktif pada jabatan sipil di 17 kementerian dan lembaga pemerintah. Mahfud menegaskan Perpol itu bermasalah secara konstitusional. Hal ini disampaikannya di Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan pada Selasa 16 Desember. Perpol ini dianggap bertabrakan dengan sejumlah regulasi yang lebih tinggi termasuk 2 undang-undang dan putusan MK. Pasalnya, MK sebelumnya telah mengetok aturan yang tak memperbolehkan Polri mengisi jabatan sipil.
Oleh karena itu, pengaturan penempatan anggota Polri aktif di jabatan sipil tidak bisa dilakukan melalui peraturan internal kepolisian. Aturan tersebut hanya bisa melalui undang-undang atau bisa melewati presiden untuk dikeluarkan Perpu. Terkait hal itu, Kapolri membantah anggapan penerbitan Perpol itu sebagai pembangkangan terhadap putusan MK. Pihaknya menegaskan Polri justru menghormati dan menindaklanjuti putusan tersebut. Yang jelas, Polri tentunya menghormati putusan MK. Oleh karena itu, Polri menindaklanjuti dengan melakukan konsultasi terhadap kementerian terkait, terhadap stakeholder terkait, sebelum menerbitkan Perpol. Jadi Perpol yang dibuat oleh Polri tentunya dilakukan dalam rangka menghormati dan menindaklanjuti putusan MK. Saya kira itu. Berarti kalau ada polisi aktif yang berada di luar 17 kementerian itu akan dikeluarkan Pak? Atau gimana? Yang jelas Perpol ini tentunya nanti akan ditingkatkan menjadi PP dan kemudian kemungkinan akan dimasukkan di revisi undang-undang. Terhadap yang sudah berproses, tentunya ini kan tidak berlaku surut. Menteri Hukum yang sudah menyampaikan itu. Pak Kapolri kalau dinilai Kepolisian Republik Indonesia mengangkangi putusan MK gimana Pak? Gimana? Kepolisian Republik Indonesia dianggap mengangkangi keputusan MK. Nah, biasa saja yang bicara begitu. Tapi yang jelas langkah yang dilakukan oleh kepolisian sudah dikonsultasikan, baik dengan kementerian terkait, baik dengan stakeholder terkait, baik dengan lembaga terkait, sehingga baru disusunlah Perpol tersebut. Nah, tanya sama Pak Mahfud. Pak, berarti untuk sebenarnya masih 17 kementerian itu Pak, untuk yang polisi aktif benar-benar. Di situ kan klausulnya sudah jelas. Dan tentunya akan dilakukan perbaikan. Di situ kan yang dihapus dalam putusan MK penugasan oleh Kapolri, kemudian frase yang terkait dengan tugas-tugas kepolisian kan sudah jelas. Untuk itu kemudian itu harus diperjelas imitatifnya seperti apa. Jadi apa yang dilanggar? Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali mengomentari terkait Perpol nomor 10 tahun 2025 yang menduga terbitnya Perpol tersebut lantaran Undang-Undang atau UU nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia akan direvisi. Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui video yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 15 Desember. Mahfud menilai terbitnya Perpol 10 tahun 2025 menjadi ancang-ancang terkait akan adanya revisi Undang-Undang Polri. Ia mengatakan Perpol tersebut merupakan aturan yang cacat secara hierarki perundang-undangan. Pasalnya ketika akan ada aturan terkait daftar kementerian atau lembaga yang bisa diduduki oleh polisi aktif, maka seharusnya Undang-Undang Polri harus direvisi terlebih dahulu. Mahfud mencontohkan hal tersebut terjadi dalam revisi Undang-Undang TNI yang berujung tertuang daftar 16 kementerian atau lembaga yang bisa dijabat oleh prajurit aktif. Selain itu, Mahfud juga mengatakan bahwa Perpol tersebut telah melanggar Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara atau ASN. Mahfud juga mengomentari pernyataan Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman. Adapun Habibur Rahman menyebut terbitnya Perpol demi memperjelas institusi sipil yang bisa dijabat oleh polisi aktif. Mahfud menilai pandangan itu salah lantaran Perpol tersebut bukan memperjelas, namun justru membatasi tupoksi kepolisian. Mantan anggota Badan Intelijen Negara atau BIN, Kolonel Infanteri Purnawirawan Sri Rajasa Chandra turut mengomentari peraturan kepolisian atau Perpol nomor 10 tahun 2025 yang menduga Kapolri Jenderal Listio Sigit tidak berjalan sendiri. Pihaknya meyakini Presiden Prabowo Subianto sudah menyetujui Perpol tersebut. Hal itu disampaikan Sri Rajasa dalam podcast yang tayang di channel YouTube Abraham Samad Speak Up pada Kamis 18 Desember. Ia menyetujui soal penilaian Perpol nomor 10 tahun 2025 bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Sri Rajasa menyebut Perpol itu tidak bisa dipandang hanya sebagai persoalan administratif. Sebaliknya, peraturan baru yang diteken Kapolri merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap konstitusi. Bahkan ia mengatakan Perpol nomor 10 tahun 2025 bukan sekedar pembangkangan namun pengkhianatan. Kemudian Sri Rajasa menyinggung Presiden dalam polemik Perpol nomor 10 tahun 2025 ini. Ia meyakini Kapolri tidak mungkin menaikkan keputusan strategis tanpa sepengetahuan Presiden. Ia merujuk aturan yang mensyaratkan persetujuan Presiden terhadap kebijakan Kapolri yang berdampak luas dan bernuansa politik. Namun hingga saat ini Presiden belum menunjukkan sikap tegas atas polemik tersebut.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimli Asidiki turut mengomentari peraturan Polri atau Perpol nomor 10 tahun 2025. Jimli menyebut warga bisa menggugat Perpol 10 tahun 2025 ke Mahkamah Agung atau MA. Bahkan ia mengatakan banyak kesalahan yang bisa didapat dalam Perpol tersebut. Hal itu disampaikan Jimli saat ditemui di kantor Kementerian Sekretariat Negara pada Rabu 17 Desember. Ia menunjuk ada kesalahan dalam Perpol nomor 10 tahun 2025 yang mengatur jabatan polisi aktif di 17 kementerian atau lembaga. Jimli menganggap wajar banyak pihak yang menilai Perpol nomor 10 tahun 2025 menentang putusan Mahkamah Konstitusi. Pihaknya menyebut ada kesalahan dalam Perpol tersebut. Kesalahan itu ada pada bagian mengingat dan menimbang, tidak mencantumkan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait polisi aktif dilarang menjabat di kementerian. Jimli mengatakan nihilnya putusan MK dalam bagian mengingat dan menimbang bisa dijadikan celah rakyat untuk mengajukan judicial review Perpol 10 2025 ke MA. Lebih lanjut, ex-ketua MK ini mengatakan Perpol nomor 10 tahun 2025 hanya mencantumkan Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Polri. Dengan demikian, Perpol 10 tahun 2025 merujuk pada undang-undang yang belum terpengaruh putusan MK. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihsamahendra bakal melaporkan ke Presiden Prabowo Subianto soal aturan baru Kapolri. Adapun aturan baru Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo soal polisi aktif boleh duduki jabatan sipil dinilai melanggar putusan MK. Sebab dalam putusan MK tertulis bahwa polisi aktif tidak boleh menduduki jabatan sipil. Terkait hal itu, Yusril mengatakan Komisi Percepatan Reformasi Polri akan membahas polemik aturan Kapolri itu. Pernyataan itu disampaikan Yusril pada Rabu 17 Desember. Yusril mengatakan pendapat-pendapat yang beredar di masyarakat terkait aturan tersebut menjadi perhatian dari Komisi Percepatan Reformasi Polri. Ia mengaku belum bisa memberikan pendapatnya pribadi terkait aturan itu karena dibutuhkan koordinasi dengan kementerian lain. Yusril mengatakan apa yang diterbitkan Kapolri sebaiknya dihormati. Meski begitu, Yusril menyebut polemik aturan Kapolri itu bakal tetap dibahas dan diputuskan oleh Presiden Prabowo Subianto. Polemik tersebut akan dirundingkan dengan Presiden untuk memutuskan apakah tetap akan seperti itu atau bisa mengalami perubahan. Hingga saat ini masih menjadi polemik terkait peraturan polisi atau Perpol nomor 10 tahun 2025 tentang polisi aktif duduk di jabatan 17 kementerian atau lembaga. Terkait hal itu, Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimli Asidiki, memberikan respons. Ia mengatakan Presiden Prabowo Subianto memiliki wewenang membatalkan Perpol tersebut. Hal itu disampaikan Jimli di kantor Kementerian Sekretariat Negara pada Rabu 17 Desember. Ia mengatakan sejumlah substansi yang diatur dalam Perpol seharusnya tidak ditetapkan melalui aturan internal Polri. Sebaliknya hal itu diatur melalui peraturan pemerintah atau PP. Jimli menjelaskan terdapat banyak undang-undang yang implementasinya saling berkaitan dan membutuhkan harmonisasi lintas lembaga. Satu di antaranya penempatan anggota Polri di berbagai kementerian atau lembaga negara. Jimli menekankan berdasarkan pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan Perpol hanya boleh mengatur administrasi dan tata kelola internal Polri. Ia mengatakan jika materi muatannya sudah mengatur hubungan dengan instansi lain maka dianggap melampaui kewenangannya. Selain itu Jimli menjelaskan pihak yang tidak setuju dengan Perpol tersebut maka bisa melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung atau MA. Pasalnya menurut Jimli sangat mudah untuk mencari kesalahan dari Perpol 10 2025. Hal itu dikarenakan dalam Perpol tersebut tidak ada penyebutan putusan Mahkamah Konstitusi dalam bagian pertimbangannya. Komisi Percepatan Reformasi Polri mengundang dan bertemu dengan akademisi Rocky Gerung. Dalam pertemuan itu mereka membahas percepatan reformasi Polri. Rocky Gerung pun dipuji memiliki pikiran yang out of the box. Pujian itu disampaikan Ketua Komisi Reformasi Polri Jimli Asidiki pada Rabu 17 Desember. Ia mengakui pertemuan dengan Rocky Gerung tidak memakan waktu lama, namun Jimli menyebut dalam pertemuan itu Rocky Gerung memberikan masukan yang dianggap cukup serius. Selain Rocky Gerung, tim Reformasi Polri juga bertemu dengan Komnas HAM, Komnas Anak, Dewan Pers, dan lain-lain. Dalam waktu yang sama, Jimli juga buka suara soal Perpol nomor 10 tahun 2025. Ia berjanji akan memperbaiki Perpol yang sudah diteken Kapolri Jenderal Listio Sigit. Jimli mengatakan keputusan tersebut diambil setelah Komisi Reformasi Polri menggelar rapat pleno pada Jumat 19 Desember. Pasalnya Perpol nomor 10 tahun 2025 sedang menjadi perdebatan publik lantaran dinilai membangkang terhadap putusan Mahkamah Konstitusi
Konstitusi atau MK. Mantan anggota Badan Intelijen Negara atau BIN, Kolonel Infanteri Purnawirawan Sri Rajasa Chandra turut mengomentari peraturan kepolisian atau Perpol nomor 10 tahun 2025 yang menduga Kapolri Jenderal Listio Sigit tidak berjalan sendiri. Pihaknya meyakini Presiden Prabowo Subianto sudah menyetujui Perpol tersebut. Hal itu disampaikan Sri Rajasa dalam podcast yang tayang di channel YouTube Abraham Samad Speak Up pada Kamis 18 Desember. Ia menyetujui soal penilaian Perpol nomor 10 tahun 2025 bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Sri Rajasa menyebut Perpol itu tidak bisa dipandang hanya sebagai persoalan administratif. Sebaliknya, peraturan baru yang diteken Kapolri merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap konstitusi. Bahkan ia mengatakan Perpol nomor 10 tahun 2025 bukan sekedar pembangkangan namun pengkhianatan. Kemudian Sri Rajasa menyinggung Presiden dalam polemik Perpol nomor 10 tahun 2025 ini. Ia meyakini Kapolri tidak mungkin menaikkan keputusan strategis tanpa sepengetahuan Presiden. Ia merujuk aturan yang mensyaratkan persetujuan Presiden terhadap kebijakan Kapolri yang berdampak luas dan bernuansa politik. Namun hingga saat ini Presiden belum menunjukkan sikap tegas atas polemik tersebut. Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD mengkritik kebijakan Kapolri Listio Sigit Prabowo soal peraturan Polri atau Perpol nomor 10 tahun 2025. Ia menilai peraturan yang dikeluarkan Kapolri merupakan bentuk pembangkangan terhadap konstitusi. Diketahui Perpol nomor 10 tahun 2025 mengatur tentang anggota kepolisian yang melaksanakan tugas di luar struktur organisasi Polri. Perpol tersebut mengatur penempatan anggota Polri aktif pada jabatan sipil di 17 kementerian dan lembaga pemerintah. Mahfud menegaskan Perpol itu bermasalah secara konstitusional. Hal ini disampaikannya di Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan pada Selasa 16 Desember. Perpol ini dianggap bertabrakan dengan sejumlah regulasi yang lebih tinggi termasuk 2 undang-undang dan putusan MK. Pasalnya, MK sebelumnya telah mengetok aturan yang tak memperbolehkan Polri mengisi jabatan sipil. Oleh karena itu, pengaturan penempatan anggota Polri aktif di jabatan sipil tidak bisa dilakukan melalui peraturan internal kepolisian. Aturan tersebut hanya bisa melalui undang-undang atau bisa melewati Presiden untuk dikeluarkan Perpu. Terkait hal itu, Kapolri membantah anggapan penerbitan Perpol itu sebagai pembangkangan terhadap putusan MK. Pihaknya menegaskan Polri justru menghormati dan menindaklanjuti putusan tersebut. Yang jelas, Polri tentunya menghormati putusan MK. Oleh karena itu, Polri menindaklanjuti dengan melakukan konsultasi terhadap kementerian terkait, terhadap stakeholder terkait sebelum menerbitkan Perpol. Jadi Perpol yang dibuat oleh Polri tentunya dilakukan dalam rangka menghormati dan menindaklanjuti putusan MK. Saya kira itu. Berarti kalau ada polisi aktif yang berada di luar 17 kementerian itu akan dikeluarkan, Pak? Atau gimana? Yang jelas Perpol ini tentunya nanti akan ditingkatkan menjadi PP dan kemudian kemungkinan akan dimasukkan di revisi undang-undang. Terhadap yang sudah berproses, tentunya ini kan tidak berlaku surut. Menteri Hukum yang sudah menyampaikan. Pak Kapolri kalau dinilai Kepolisian Republik Indonesia mengangkangi putusan MK itu gimana, Pak? Gimana? Kepolisian Republik Indonesia dianggap mengangkangi keputusan MK. Nah, biasa saja yang bicara begitu. Tapi yang jelas langkah yang dilakukan oleh kepolisian sudah dikonsultasikan, baik dengan kementerian terkait, baik dengan stakeholder terkait, baik dengan lembaga terkait, sehingga baru disusunlah Perpol. Nah, tanya sama Pak Ahmad. Pak, berarti untuk sementara masih 17 kementerian itu, Pak, untuk yang polisi aktif benar-benar. Di situ kan klausulnya sudah jelas. Dan tentunya akan dilakukan perbaikan. Di situ kan yang dihapus dalam putusan MK penugasan oleh Kapolri, frasi, kemudian frasa yang terkait dengan tugas-tugas kepolisian kan sudah jelas. Untuk itu, kemudian itu harus diperjelas limitatifnya seperti apa. Jadi apa yang dilanggar? Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali mengomentari terkait Perpol nomor 10 tahun 2025 yang menduga terbitnya Perpol tersebut lantaran Undang-Undang atau UU nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia akan direvisi.
Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui video yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 15 Desember. Mahfud menilai terbitnya Perpol 10 tahun 2025 menjadi ancang-ancang terkait akan adanya revisi Undang-Undang Polri. Ia mengatakan Perpol tersebut merupakan aturan yang cacat secara hierarki perundang-undangan. Pasalnya ketika akan ada aturan terkait daftar kementerian atau lembaga yang bisa diduduki oleh polisi aktif, maka seharusnya Undang-Undang Polri harus direvisi terlebih dahulu. Mahfud mencontohkan hal tersebut terjadi dalam revisi Undang-Undang TNI yang berujung tertuang daftar 16 kementerian atau lembaga yang bisa dijabat oleh prajurit aktif. Selain itu, Mahfud juga mengatakan bahwa Perpol tersebut telah melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN. Mahfud juga mengomentari pernyataan Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman. Adapun Habibur Rahman menyebut terbitnya Perpol demi memperjelas institusi sipil yang bisa dijabat oleh polisi aktif. Mahfud menilai pandangan itu salah lantaran Perpol tersebut bukan memperjelas, namun justru membatasi tupoksi kepolisian. Mantan anggota Badan Intelijen Negara atau BIN, Kolonel Infanteri Purnawirawan Sri Rajasa Chandra turut mengomentari peraturan kepolisian atau Perpol nomor 10 tahun 2025 yang menduga Kapolri Jenderal Listio Sigit tidak berjalan sendiri. Pihaknya meyakini Presiden Prabowo Subianto sudah menyetujui Perpol tersebut. Hal itu disampaikan Sri Rajasa dalam podcast yang tayang di channel YouTube Abraham Samad Speak Up pada Kamis 18 Desember. Ia menyetujui soal penilaian Perpol nomor 10 tahun 2025 bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Sri Rajasa menyebut Perpol itu tidak bisa dipandang hanya sebagai persoalan administratif. Sebaliknya, peraturan baru yang diteken Kapolri merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap konstitusi. Bahkan ia mengatakan Perpol nomor 10 tahun 2025 bukan sekedar pembangkangan namun pengkhianatan. Kemudian Sri Rajasa menyinggung Presiden dalam polemik Perpol nomor 10 tahun 2025 ini. Ia meyakini Kapolri tidak mungkin menaikkan keputusan strategis tanpa sepengetahuan Presiden. Ia merujuk aturan yang mensyaratkan persetujuan Presiden terhadap kebijakan Kapolri yang berdampak luas dan bernuansa politik. Namun hingga saat ini Presiden belum menunjukkan sikap tegas atas polemik tersebut. Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimli Asidiki turut mengomentari peraturan Polri atau Perpol nomor 10 tahun 2025. Jimli menyebut warga bisa menggugat Perpol 10 tahun 2025 ke Mahkamah Agung atau MA. Bahkan ia mengatakan banyak kesalahan yang bisa didapat dalam Perpol tersebut. Hal itu disampaikan Jimli saat ditemui di kantor Kementerian Sekretariat Negara pada Rabu 17 Desember. Ia menunjuk ada kesalahan dalam Perpol nomor 10 tahun 2025 yang mengatur jabatan polisi aktif di 17 kementerian atau lembaga. Jimli menganggap wajar banyak pihak yang menilai Perpol nomor 10 tahun 2025 menentang putusan Mahkamah Konstitusi. Pihaknya menyebut ada kesalahan dalam Perpol tersebut. Kesalahan itu ada pada bagian mengingat dan menimbang, tidak mencantumkan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait polisi aktif dilarang menjabat di kementerian. Jimli mengatakan nihilnya putusan MK dalam bagian mengingat dan menimbang bisa dijadikan celah rakyat untuk mengajukan judicial review Perpol 10 2025 ke MA. Lebih lanjut, ex-ketua MK ini mengatakan Perpol nomor 10 tahun 2025 hanya mencantumkan Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Polri. Dengan demikian, Perpol 10 tahun 2025 merujuk pada undang-undang yang belum terpengaruh putusan MK. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihsamahendra bakal melaporkan ke Presiden Prabowo Subianto soal aturan baru Kapolri. Adapun aturan baru Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo soal polisi aktif boleh duduki jabatan sipil dinilai melanggar putusan MK. Sebab dalam putusan MK tertulis bahwa polisi aktif tidak boleh menduduki jabatan sipil. Terkait hal itu, Yusril mengatakan Komisi Percepatan Reformasi Polri akan membahas polemik aturan Kapolri itu. Pernyataan itu disampaikan Yusril pada Rabu 17 Desember. Yusril mengatakan pendapat-pendapat yang beredar di masyarakat terkait aturan tersebut menjadi perhatian dari Komisi Percepatan Reformasi Polri. Ia mengaku belum bisa memberikan pendapatnya pribadi terkait aturan itu karena dibutuhkan koordinasi dengan kementerian lain. Yusril mengatakan apa yang diterbitkan
Kapolri sebaiknya dihormati. Meski begitu, Yusril menyebut polemik aturan Kapolri itu bakal tetap dibahas dan diputuskan oleh Presiden Prabowo Subianto. Polemik tersebut akan dirundingkan dengan Presiden untuk memutuskan apakah tetap akan seperti itu atau bisa mengalami perubahan. Hingga saat ini masih menjadi polemik terkait peraturan polisi atau Perpol nomor 10 tahun 2025 tentang polisi aktif duduk di jabatan 17 kementerian atau lembaga. Terkait hal itu, Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimli Asidiki memberikan respons. Ia mengatakan Presiden Prabowo Subianto memiliki wewenang membatalkan Perpol tersebut. Hal itu disampaikan Jimli di kantor Kementerian Sekretariat Negara pada Rabu 17 Desember. Ia mengatakan sejumlah substansi yang diatur dalam Perpol seharusnya tidak ditetapkan melalui aturan internal Polri. Sebaliknya hal itu diatur melalui peraturan pemerintah atau PP. Jimli menjelaskan terdapat banyak undang-undang yang implementasinya saling berkaitan dan membutuhkan harmonisasi lintas lembaga. Satu di antaranya penempatan anggota Polri di berbagai kementerian atau lembaga negara. Jimli menekankan berdasarkan pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan Perpol hanya boleh mengatur administrasi dan tata kelola internal Polri. Ia mengatakan jika materi muatannya sudah mengatur hubungan dengan instansi lain maka dianggap melampaui kewenangannya. Selain itu Jimli menjelaskan pihak yang tidak setuju dengan Perpol tersebut maka bisa melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung atau MA. Pasalnya menurut Jimli sangat mudah untuk mencari kesalahan dari Perpol 10 2025. Hal itu dikarenakan dalam Perpol tersebut tidak ada penyebutan putusan Mahkamah Konstitusi dalam bagian pertimbangannya. Komisi Percepatan Reformasi Polri mengundang dan bertemu dengan akademisi Rocky Gerung. Dalam pertemuan itu mereka membahas percepatan reformasi Polri. Rocky Gerung pun dipuji memiliki pikiran yang out of the box. Pujian itu disampaikan Ketua Komisi Reformasi Polri Jimli Asidiki pada Rabu 17 Desember. Ia mengakui pertemuan dengan Rocky Gerung tidak memakan waktu lama, namun Jimli menyebut dalam pertemuan itu Rocky Gerung memberikan masukan yang dianggap cukup serius. Selain Rocky Gerung, tim Reformasi Polri juga bertemu dengan Komnas HAM, Komnas Anak, Dewan Pers, dan lain-lain. Dalam waktu yang sama, Jimli juga buka suara soal Perpol nomor 10 tahun 2025. Ia berjanji akan memperbaiki Perpol yang sudah diteken Kapolri Jenderal Listio Sigit. Jimli mengatakan keputusan tersebut diambil setelah Komisi Reformasi Polri menggelar rapat pleno pada Jumat 19 Desember. Pasalnya Perpol nomor 10 tahun 2025 sedang menjadi perdebatan publik lantaran dinilai membangkang terhadap putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Mantan anggota Badan Intelijen Negara atau BIN, Kolonel Infanteri Purnawirawan Sri Rajasa Chandra turut mengomentari peraturan kepolisian atau Perpol nomor 10 tahun 2025. Ia menduga Kapolri Jenderal Listio Sigit tidak berjalan sendiri. Pihaknya meyakini Presiden Prabowo Subianto sudah menyetujui Perpol tersebut. Hal itu disampaikan Sri Rajasa dalam podcast yang tayang di channel YouTube Abraham Samad Speak Up pada Kamis 18 Desember. Ia menyetujui soal penilaian Perpol nomor 10 tahun 2025 bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Sri Rajasa menyebut Perpol itu tidak bisa dipandang hanya sebagai persoalan administratif. Sebaliknya peraturan baru yang diteken Kapolri merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap konstitusi. Bahkan ia mengatakan Perpol nomor 10 tahun 2025 bukan sekedar pembangkangan namun pengkhianatan. Kemudian Sri Rajasa menyinggung Presiden dalam polemik Perpol nomor 10 tahun 2025 ini. Ia meyakini Kapolri tidak mungkin menaikkan keputusan strategis tanpa sepengetahuan Presiden. Ia merujuk aturan yang mensyaratkan persetujuan Presiden terhadap kebijakan Kapolri yang berdampak luas dan bernuansa politik. Namun hingga saat ini Presiden belum menunjukkan sikap tegas atas polemik tersebut. Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD mengkritik kebijakan Kapolri Listio Sigit Prabowo soal peraturan Polri atau Perpol nomor 10 tahun 2025. Ia menilai peraturan yang dikeluarkan Kapolri merupakan bentuk pembangkangan terhadap konstitusi. Diketahui Perpol nomor 10 tahun 2025 mengatur tentang anggota kepolisian yang melaksanakan tugas di luar struktur organisasi Polri. Perpol tersebut mengatur penempatan anggota Polri aktif pada jabatan sipil di 17 kementerian dan lembaga pemerintah. Mahfud menegaskan Perpol itu bermasalah secara konstitusional. Hal ini disampaikannya di Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan pada Selasa 16 Desember. Perpol ini dianggap bertabrakan dengan sejumlah regulasi yang lebih tinggi termasuk 2 undang-undang dan putusan MK. Pasalnya, MK sebelumnya telah mengetok aturan yang tak memperbolehkan Polri mengisi jabatan sipil.
Oleh karena itu, pengaturan penempatan anggota Polri aktif di jabatan sipil tidak bisa dilakukan melalui peraturan internal kepolisian. Aturan tersebut hanya bisa melalui undang-undang atau bisa melewati presiden untuk dikeluarkan Perpu. Terkait hal itu, Kapolri membantah anggapan penerbitan Perpol itu sebagai pembangkangan terhadap putusan MK. Pihaknya menegaskan Polri justru menghormati dan menindaklanjuti putusan tersebut. Yang jelas, Polri tentunya menghormati putusan MK. Oleh karena itu, Polri menindaklanjuti dengan melakukan konsultasi terhadap kementerian terkait, terhadap stakeholder terkait, sebelum menerbitkan Perpol. Jadi Perpol yang dibuat oleh Polri tentunya dilakukan dalam rangka menghormati dan menindaklanjuti putusan MK. Saya kira itu. Berarti kalau ada polisi aktif yang berada di luar 17 kementerian itu akan dikeluarkan Pak? Atau gimana? Yang jelas Perpol ini tentunya nanti akan ditingkatkan menjadi PP dan kemudian kemungkinan akan dimasukkan di revisi undang-undang. Terhadap yang sudah berproses, tentunya ini kan tidak berlaku sudut Menteri Hukum yang sudah menyampaikan. Pak Kapolri kalau dinilai Kepolisian Republik Indonesia mengangkangi putusan MK gimana Pak? Gimana? Kepolisian Republik Indonesia dianggap mengangkangi keputusan MK. Nah, biasa saja yang bicara begitu. Tapi yang jelas langkah yang dilakukan oleh kepolisian sudah dikonsultasikan, baik dengan kementerian terkait, baik dengan stakeholder terkait, baik dengan lembaga terkait, sehingga baru disusunlah Perpol tersebut. Nah, tanya sama Pak Ahmad. Pak, berarti untuk sementara masih 17 kementerian itu Pak, untuk yang polisi aktif benar-benar. Di situ kan klausanya sudah jelas. Dan tentunya akan dilakukan perbaikan. Di situ kan yang dihapus dalam putusan MK penugasan oleh Kapolri, kemudian frase yang terkait dengan tugas-tugas kepolisian kan sudah jelas. Untuk itu kemudian itu harus diperjelas limitatifnya seperti apa. Jadi apa yang dilanggar? Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali mengomentari terkait Perpol nomor 10 tahun 2025 yang menduga terbitnya Perpol tersebut lantaran Undang-Undang atau UU nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia akan direvisi. Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui video yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 15 Desember. Mahfud menilai terbitnya Perpol 10 tahun 2025 menjadi ancang-ancang terkait akan adanya revisi Undang-Undang Polri. Ia mengatakan Perpol tersebut merupakan aturan yang cacat secara hierarki perundang-undangan. Pasalnya ketika akan ada aturan terkait daftar kementerian atau lembaga yang bisa diduduki oleh polisi aktif, maka seharusnya Undang-Undang Polri harus direvisi terlebih dahulu. Mahfud mencontohkan hal tersebut terjadi dalam revisi Undang-Undang TNI yang berujung tertuang daftar 16 kementerian atau lembaga yang bisa dijabat oleh prajurit aktif. Selain itu, Mahfud juga mengatakan bahwa Perpol tersebut telah melanggar Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara atau ASN. Mahfud juga mengomentari pernyataan Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman. Adapun Habibur Rahman menyebut terbitnya Perpol demi memperjelas institusi sipil yang bisa dijabat oleh polisi aktif. Mahfud menilai pandangan itu salah lantaran Perpol tersebut bukan memperjelas, namun justru membatasi tupoksi kepolisian. Mantan anggota Badan Intelijen Negara atau BIN, Kolonel Infanteri Purnawirawan Sri Rajasa Chandra turut mengomentari peraturan kepolisian atau Perpol nomor 10 tahun 2025 yang menduga Kapolri Jenderal Listio Sigit tidak berjalan sendiri. Pihaknya meyakini Presiden Prabowo Subianto sudah menyetujui Perpol tersebut. Hal itu disampaikan Sri Rajasa dalam podcast yang tayang di channel YouTube Abraham Samad Speak Up pada Kamis 18 Desember. Ia menyetujui soal penilaian Perpol nomor 10 tahun 2025 bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Sri Rajasa menyebut Perpol itu tidak bisa dipandang hanya sebagai persoalan administratif. Sebaliknya, peraturan baru yang diteken Kapolri merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap konstitusi. Bahkan ia mengatakan Perpol nomor 10 tahun 2025 bukan sekedar pembangkangan namun pengkhianatan. Kemudian Sri Rajasa menyinggung Presiden dalam polemik Perpol nomor 10 tahun 2025 ini. Ia meyakini Kapolri tidak mungkin menaikkan keputusan strategis tanpa sepengetahuan Presiden. Ia merujuk aturan yang mensyaratkan persetujuan Presiden terhadap kebijakan Kapolri yang berdampak luas dan bernuansa politik. Namun hingga saat ini Presiden belum menunjukkan sikap tegas atas polemik tersebut.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimli Asidiki turut mengomentari peraturan Polri atau Perpol nomor 10 tahun 2025. Jimli menyebut warga bisa menggugat Perpol 10 tahun 2025 ke Mahkamah Agung atau MA. Bahkan ia mengatakan banyak kesalahan yang bisa didapat dalam Perpol tersebut. Hal itu disampaikan Jimli saat ditemui di kantor Kementerian Sekretariat Negara pada Rabu 17 Desember. Ia menunjuk ada kesalahan dalam Perpol nomor 10 tahun 2025 yang mengatur jabatan polisi aktif di 17 kementerian atau lembaga. Jimli menganggap wajar banyak pihak yang menilai Perpol nomor 10 tahun 2025 menentang putusan Mahkamah Konstitusi. Pihaknya menyebut ada kesalahan dalam Perpol tersebut. Kesalahan itu ada pada bagian mengingat dan menimbang, tidak mencantumkan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait polisi aktif dilarang menjabat di kementerian. Jimli mengatakan nihilnya putusan MK dalam bagian mengingat dan menimbang bisa dijadikan celah rakyat untuk mengajukan judicial review Perpol 10 2025 ke MA. Lebih lanjut, ex-ketua MK ini mengatakan Perpol nomor 10 tahun 2025 hanya mencantumkan Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Polri. Dengan demikian, Perpol 10 tahun 2025 merujuk pada undang-undang yang belum terpengaruh putusan MK. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihsamahendra bakal melaporkan ke Presiden Prabowo Subianto soal aturan baru Kapolri. Adapun aturan baru Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo soal polisi aktif boleh duduki jabatan sipil dinilai melanggar putusan MK. Sebab dalam putusan MK tertulis bahwa polisi aktif tidak boleh menduduki jabatan sipil. Terkait hal itu, Yusril mengatakan Komisi Percepatan Reformasi Polri akan membahas polemik aturan Kapolri itu. Pernyataan itu disampaikan Yusril pada Rabu 17 Desember. Yusril mengatakan pendapat-pendapat yang beredar di masyarakat terkait aturan tersebut menjadi perhatian dari Komisi Percepatan Reformasi Polri. Ia mengaku belum bisa memberikan pendapatnya pribadi terkait aturan itu karena dibutuhkan koordinasi dengan kementerian lain. Yusril mengatakan apa yang diterbitkan Kapolri sebaiknya dihormati. Meski begitu, Yusril menyebut polemik aturan Kapolri itu bakal tetap dibahas dan diputuskan oleh Presiden Prabowo Subianto. Polemik tersebut akan dirundingkan dengan Presiden untuk memutuskan apakah tetap akan seperti itu atau bisa mengalami perubahan. Hingga saat ini masih menjadi polemik terkait peraturan polisi atau Perpol nomor 10 tahun 2025 tentang polisi aktif duduk di jabatan 17 kementerian atau lembaga. Terkait hal itu, Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimli Asidiki, memberikan respons. Ia mengatakan Presiden Prabowo Subianto memiliki wewenang membatalkan Perpol tersebut. Hal itu disampaikan Jimli di kantor Kementerian Sekretariat Negara pada Rabu 17 Desember. Ia mengatakan sejumlah substansi yang diatur dalam Perpol seharusnya tidak ditetapkan melalui aturan internal Polri. Sebaliknya hal itu diatur melalui peraturan pemerintah atau PP. Jimli menjelaskan terdapat banyak undang-undang yang implementasinya saling berkaitan dan membutuhkan harmonisasi lintas lembaga. Satu di antaranya penempatan anggota Polri di berbagai kementerian atau lembaga negara. Jimli menekankan berdasarkan pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan Perpol hanya boleh mengatur administrasi dan tata kelola internal Polri. Ia mengatakan jika materi muatannya sudah mengatur hubungan dengan instansi lain maka dianggap melampaui kewenangannya. Selain itu Jimli menjelaskan pihak yang tidak setuju dengan Perpol tersebut maka bisa melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung atau MA. Pasalnya menurut Jimli sangat mudah untuk mencari kesalahan dari Perpol 10 2025. Hal itu dikarenakan dalam Perpol tersebut tidak ada penyebutan putusan Mahkamah Konstitusi dalam bagian pertimbangannya. Komisi Percepatan Reformasi Polri mengundang dan bertemu dengan akademisi Rocky Gerung. Dalam pertemuan itu mereka membahas percepatan reformasi Polri. Rocky Gerung pun dipuji memiliki pikiran yang out of the box. Pujian itu disampaikan Ketua Komisi Reformasi Polri Jimli Asidiki pada Rabu 17 Desember. Ia mengakui pertemuan dengan Rocky Gerung tidak memakan waktu lama, namun Jimli menyebut dalam pertemuan itu Rocky Gerung memberikan masukan yang dianggap cukup serius. Selain Rocky Gerung, tim Reformasi Polri juga bertemu dengan Komnas HAM, Komnas Anak, Dewan Pers, dan lain-lain. Dalam waktu yang sama, Jimli juga buka suara soal Perpol nomor 10 tahun 2025. Ia berjanji akan memperbaiki Perpol yang sudah diteken Kapolri Jenderal Listio Sigit. Jimli mengatakan keputusan tersebut diambil setelah Komisi Reformasi Polri menggelar rapat pleno pada Jumat 19 Desember. Pasalnya Perpol nomor 10 tahun 2025 sedang menjadi perdebatan publik lantaran dinilai membangkang terhadap putusan Mahkamah Konstitusi
Konstitusi atau MK. Mantan anggota Badan Intelijen Negara atau BIN, Kolonel Infanteri Purnawirawan Sri Rajasa Chandra turut mengomentari peraturan kepolisian atau Perpol nomor 10 tahun 2025 yang menduga Kapolri Jenderal Listio Sigit tidak berjalan sendiri. Pihaknya meyakini Presiden Prabowo Subianto sudah menyetujui Perpol tersebut. Hal itu disampaikan Sri Rajasa dalam podcast yang tayang di channel YouTube Abraham Samad Speak Up pada Kamis 18 Desember. Ia menyetujui soal penilaian Perpol nomor 10 tahun 2025 bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Sri Rajasa menyebut Perpol itu tidak bisa dipandang hanya sebagai persoalan administratif. Sebaliknya, peraturan baru yang diteken Kapolri merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap konstitusi. Bahkan ia mengatakan Perpol nomor 10 tahun 2025 bukan sekedar pembangkangan namun pengkhianatan. Kemudian Sri Rajasa menyinggung Presiden dalam polemik Perpol nomor 10 tahun 2025 ini. Ia meyakini Kapolri tidak mungkin menaikkan keputusan strategis tanpa sepengetahuan Presiden. Ia merujuk aturan yang mensyaratkan persetujuan Presiden terhadap kebijakan Kapolri yang berdampak luas dan bernuansa politik. Namun hingga saat ini Presiden belum menunjukkan sikap tegas atas polemik tersebut. Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD mengkritik kebijakan Kapolri Listio Sigit Prabowo soal peraturan Polri atau Perpol nomor 10 tahun 2025. Ia menilai peraturan yang dikeluarkan Kapolri merupakan bentuk pembangkangan terhadap konstitusi. Diketahui Perpol nomor 10 tahun 2025 mengatur tentang anggota kepolisian yang melaksanakan tugas di luar struktur organisasi Polri. Perpol tersebut mengatur penempatan anggota Polri aktif pada jabatan sipil di 17 kementerian dan lembaga pemerintah. Mahfud menegaskan Perpol itu bermasalah secara konstitusional. Hal ini disampaikannya di Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan pada Selasa 16 Desember. Perpol ini dianggap bertabrakan dengan sejumlah regulasi yang lebih tinggi termasuk 2 undang-undang dan putusan MK. Pasalnya, MK sebelumnya telah mengetok aturan yang tak memperbolehkan Polri mengisi jabatan sipil. Oleh karena itu, pengaturan penempatan anggota Polri aktif di jabatan sipil tidak bisa dilakukan melalui peraturan internal kepolisian. Aturan tersebut hanya bisa melalui undang-undang atau bisa melewati Presiden untuk dikeluarkan Perpu. Terkait hal itu, Kapolri membantah anggapan penerbitan Perpol itu sebagai pembangkangan terhadap putusan MK. Pihaknya menegaskan Polri justru menghormati dan menindaklanjuti putusan tersebut. Yang jelas, Polri tentunya menghormati putusan MK. Oleh karena itu, Polri menindaklanjuti dengan melakukan konsultasi terhadap kementerian terkait, terhadap stakeholder terkait sebelum menerbitkan Perpol. Jadi Perpol yang dibuat oleh Polri tentunya dilakukan dalam rangka menghormati dan menindaklanjuti putusan MK. Saya kira itu. Berarti kalau ada polisi aktif yang berada di luar 17 kementerian itu akan dikeluarkan, Pak? Atau gimana? Yang jelas Perpol ini tentunya nanti akan ditingkatkan menjadi PP dan kemudian kemungkinan akan dimasukkan di revisi undang-undang. Terhadap yang sudah berproses, tentunya ini kan tidak berlaku surut Menteri Hukum yang sudah menyampaikan. Pak Kapolri kalau dinilai Kepolisian Republik Indonesia mengangkangi putusan MK itu gimana, Pak? Gimana? Kepolisian Republik Indonesia dianggap mengangkangi keputusan MK. Nah, biasa saja yang bicara begitu. Tapi yang jelas langkah yang dilakukan oleh kepolisian sudah dikonsultasikan, baik dengan kementerian terkait, baik dengan stakeholder terkait, baik dengan lembaga terkait, sehingga baru disusunlah Perpol. Nah, tanya sama Pak Ahmad. Pak, berarti untuk sementara masih 17 kementerian itu, Pak, untuk yang polisi aktif benar-benar. Di situ kan klausulnya sudah jelas. Dan tentunya akan dilakukan perbaikan. Di situ kan yang dihapus dalam putusan MK penugasan oleh Kapolri, frasi, kemudian frase yang terkait dengan tugas-tugas kepolisian kan sudah jelas. Untuk itu, kemudian itu harus diperjelas limitatifnya seperti apa. Jadi apa yang dilanggar? Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali mengomentari terkait Perpol nomor 10 tahun 2025 yang menduga terbitnya Perpol tersebut lantaran Undang-Undang atau UU nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia akan direvisi.
Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui video yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 15 Desember. Mahfud menilai terbitnya Perpol 10 tahun 2025 menjadi ancang-ancang terkait akan adanya revisi Undang-Undang Polri. Ia mengatakan Perpol tersebut merupakan aturan yang cacat secara hierarki perundang-undangan. Pasalnya ketika akan ada aturan terkait daftar kementerian atau lembaga yang bisa diduduki oleh polisi aktif, maka seharusnya Undang-Undang Polri harus direvisi terlebih dahulu. Mahfud mencontohkan hal tersebut terjadi dalam revisi Undang-Undang TNI yang berujung tertuang daftar 16 kementerian atau lembaga yang bisa dijabat oleh prajurit aktif. Selain itu, Mahfud juga mengatakan bahwa Perpol tersebut telah melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN. Mahfud juga mengomentari pernyataan Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman. Adapun Habibur Rahman menyebut terbitnya Perpol demi memperjelas institusi sipil yang bisa dijabat oleh polisi aktif. Mahfud menilai pandangan itu salah lantaran Perpol tersebut bukan memperjelas, namun justru membatasi tupoksi kepolisian. Mantan anggota Badan Intelijen Negara atau BIN, Kolonel Infanteri Purnawirawan Sri Raja Sajandra turut mengomentari peraturan kepolisian atau Perpol nomor 10 tahun 2025 yang menduga Kapolri Jenderal Listio Sigit tidak berjalan sendiri. Pihaknya meyakini Presiden Prabowo Subianto sudah menyetujui Perpol tersebut. Hal itu disampaikan Sri Rajasa dalam podcast yang tayang di channel YouTube Abraham Samad Speak Up pada Kamis 18 Desember. Ia menyetujui soal penilaian Perpol nomor 10 tahun 2025 bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Sri Rajasa menyebut Perpol itu tidak bisa dipandang hanya sebagai persoalan administratif. Sebaliknya, peraturan baru yang diteken Kapolri merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap konstitusi. Bahkan ia mengatakan Perpol nomor 10 tahun 2025 bukan sekedar pembangkangan namun pengkhianatan. Kemudian Sri Rajasa menyinggung Presiden